Konten Excel mau cuma dia lagi nungguin Bang Zuma. Oh iya ya udah. Aku cuma mau nanya aja ke yang di bawah. Aku nggak perlu terhitung untuk ngomong itu. Oh Tehodija. Jadi begini ya, ke kawan karistenya yang di bawah. Tolong ajarkan kepada gua pribadi fungsi kelaminnya Tuhan kalian itu untuk apa gitu. Ya, tolong diajarkan kepada saya. Kan Tuhan kalian kan. Oh ya gimana Bang Kores, belum selesai ya? Enggak apa-apa. Apa yang mungkin? Enggak, mungkin nih di bawah nih kan di bawahnya Bang Kores nih ada XL Moni. Mungkin dia mau nanggapin duluan mungkin. Oh mungkin ya. Ya nggak apa-apa, kalau mau nanggapin silahkan open mic. Kalau enggak ya gue terus lanjut ya. Jadi itu buat apa gitu? Apakah bisa dipakai bermujizat gitu atau gimana? Gitu kan? Siapa tahu. Bermujizat. Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Iya pertanyaan yang bagus sekali tuh. Jadi buat apa ya? Bang tadi ya, siapa dia? Tolonglah Oh coba katanya nunggu Gurunda. Katanya nunggu Gurunda. Tunggu ya. Gurunda aja. Enggak. Tadi Gurunda aja udah jalan sama saya. Oh, Enggak, okay gua lah. mau yang mau dialog sama gua, bukan yang enggak mau. Iya, tadi kan kamu bilang kalau mau ditanggapi ya saya tanggapi, tapi Oh mau nanggapin, gak jadi nunggu Gurunda, gak jadi. Berarti udah kebelet ya, udah nggak tahan ya dengan pertanyaan Bang Kores ya. Kamu yang bilang kalau mau ditanggapi silakan. Kan kamu yang bilang kan, bukan saya. Iya, nggak Oh, apa-apa kok, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Makanya. Ya udah, silakan Dokter silakan Khadijah lanjut. lanjut ya. Kalau mau nanggapin silakan. Kalau mau nanggapin. Silakan Bang Excel, nggak usah kejang-kejang dulu Bang, santai. Silakan Bang. Oh kan nggak jadi kan, diam lagi. Ya udah gue lanjut lagi ya. Karena gue pernah baca-baca Yesus itu pernah meludah. Ludahnya itu ada mujizatnya gitu. Jadi yang kena ludah Yesus matanya jadi bisa melihat. Nah, gitu kan. Nah, itu yang keluar dari mulut. Kalau yang keluar dari alat genitalnya Yesus itu kira-kira bisa jadi apa gitu loh. Ludahnya aja bisa menyembuhkan loh. Ya nggak? Nah, kalau itunya bisa apa gitu. Sama kayak gini, Yesus kan anak Allah ya, anak Allah gitu. Jadi Yesus memanggil Allah yang memperanakannya itu Bapa kan gitu. Nah, karena hubungan Yesus dengan Allah ini adalah Bapa anak, Yesus ini keluar dari apanya Bapa. Ah, itu ya pertanyaannya. Kalau ada yang mau dialog yang di bawah silahkan ya. Aku bingung banget gitu karena gini, selama aku di Islam itu diajarkan di Al-Baqarah ayat 25, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa dengan kamu gitu. Oh, jadi Muslim itu seperti aku itu berpikir kawan-kawan. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya seperti aku pribadi itu berhala gitu. Nah, cuman kan kita taunya sejauh itu doang. Kita nggak tahu bagaimana lebih dalamnya liturgi-liturgi terhadap agama yang menyembah apa yang kami bilang berhala tersebut. Gitu. Jadi mohon dikasih paham. Gitu. Wah, ini siapa yang ngomong ini? Akhirnya jadi sungai katanya. Bisa gitu ya? Tuh. Ya, aduh kebelet nih. Ke belakang dulu ya. Iya, silakan. Ditunggu. 4 jam kemudian. Oh, belum beres-beres ya? Samperin yuk, samperin. Loh kok jadi sungai ini sawah? Gitu dia. Sniper, halo, selamat sore. Sore, assalamualaikum. Islam ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Islam. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Aduh, berisik ini noise dari mana ini? Bang noise bang sniper. Oke. Bisa bikin kelendang. Aduh, ini kemana-mana ini yang di bawah ini ya. Oke, belum ada yang menanggapi Bang Kores, dilanjut aja Bang. Oh gitu ya, belum ada ya. Belum ada. Nah terus kan
apa ya? Dalam Islam itu dikatakan begini juga, di Khadijah. Eh, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah tidak lain hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Nah, gitu dia. Wah, ini kebetulan nih. Kekristenan kan propagandanya kasih mengasihi, ya gitu dia. Nah, aku pengen tahu tuh bagaimana cara mengasihi iblis. Nah, soalnya kan ajarannya kasihilah musuhmu. Ini keren, ini beda sama agama lain. Kasihilah musuhmu. Jadi aku Ya, pengen gimana tahu ya? pengalaman-pengalaman gitu orang-orang Kristen, apa yang dia berikan kepada perampok setelah dirampok, apa yang dia berikan kepada pemerkosa setelah diperkosa, apa yang dia berikan kepada apa ya, kepada pembunuh Tuhan ketika dia membunuh Tuhan. Nah, kayak gitu-gitu. Dikasih kepada pembunuh Tuhan ya. Kalau Iya. pengalamanku pribadi ya Bang Kores ya, waktu aku masih oten sih, pengalaman pribadi kepada pembunuh Tuhan itu aku rasa itu apa ya, nggak tahu terima kasih gitu ya. Sebagai oten tuh dulu tuh nggak terima kasih gitu kepada pembunuh Tuhan. Mengasihi gitu ya? gitu. Iya, tapi nggak tahu terima kasih karena secara nggak langsung ya, tanpa disadari kan puncaknya ya, Tuhannya bisa dibunuh terus dosa ditebus itu kan juga gara-gara iblis kan sebenarnya yang berjasa gitu. Dan itu aku tidak menyadari itu, tapi secara nggak langsung memang aku harus membenci musuh itu, harusnya bukan membenci musuh ya, harusnya memperlakukan musuh itu dengan mengasihi ya. Tapi bingung juga cara mengasihinya gimana gitu ya. Malah saya nggak tahu terima kasih gitu, dibilang iblis itu musuh padahal iblis sendiri yang membantu gitu loh. Ya kan, Iya. repot jadinya ya, bingung ya. Iblis itu Ini- musuh tapi iblis yang membantu penebusan dosa, kayak gimana gitu. Nah, itu cara mengasihi iblis yang sudah membantu penebusan dosa ini gimana? Nah, caranya gimana ya, cara mengasihi iblis yang telah membantu penebusan dosa? Terus sama ini Nerusin juga kali apa ya, nerusin efek? kayaknya. Kayaknya Apa? nerusin gitu. Ya, Sama ini, efek ketika kulit sunatnya Yesus jatuh ke tanah itu apa? Apakah jadi kemana ya itu ya? buah-buahan? Iya, kemana ya itu ya jejaknya ya? Kan bagian dari Tuhan juga berarti itu ya, secara nggak langsung, secara keotenan ya, Iya, secara itu, kekristenan ya, secara kekristenan. Kan gini, firman Allah bukan Allah. Nah, kulup Allah bukan Allah gitu. Nah, katanya Yesus dan Bapa adalah satu kan gitu kan? Terus Yesus bagian itunya dipotong gitu ya? Iya, kulup. Kulit. Kemana lagi tuh kulitnya itu? Apakah dijadikan tas kulit? Cukup nggak ya? Cukup lah harusnya ya. Kan tidak terbatas. Iya mungkin ya. Jadi nggak habis-habis. Iya katanya kan bisa ya, bisa jadi apa? Oh, ada yang katanya kerupuk kulit, bisa mungkin ya, bisa kan bisa jadi Iya. apa aja katanya ya. Kerupuk kulit tak terbatas saja. Serem, ngeri kali. Ini kulit apanya Tuhan? Kulit itu kan. Wow. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini akibat Oten langka juga ya, yang naik juga dia kan gaya-gayaan ya, nungguin Bang Zuma gitu ya. Ngomong-ngomong, otennya yang mana nih, Kak? Otennya di sebelah kamu Bang, Yang itu. Excelmo itu. Oh, yang ini. Nah. Bukan lagi, ya ampun. Tapi dia lagi nungguin ilham itu. Dia sih gaya-gayaan mau nantangin Bang Zuma gitu. Waduh. Itu jadi kupluk cukup kayaknya. Aduh, nantangin Bang Zuma. Jadi kupluk kan. Kupluknya warna kulit. Padahal sama Setelah- murid-muridnya Bang Zuma aja dia nggak bisa. Saya tidak mengatakan menantang Bang Suma, tetapi saya mau menjelaskan tentang Iya. roh itu, bukan mau menantang. Cobalah bahasa kalian itu yang bagus Wih. lah ya. Nah, Oh, yang jangan bagus. Ya arah udah kalian gini. ini. Bentar. Tunggu. Enggak, aku tunggu aja Gimana, biarin gimana, dia Bang? ngomong. Biarin dia ngomong. Oke, Silakan oke, jelaskan oke. tentang Silakan, roh kalau silakan. gitu. Silakan. Nanti Soalnya Ustaz dengar Rijah yang bahasa- nanggapin. Soalnya dengar bahasa yang bagus, aku jadi ingat ini bahasa-bahasa yang bagus di Bible gitu loh. Marilah kita itu. Saya Nah, lanjut deh. mau menanggapi ya pernyataan Bang Suma tadi tentang roh itu.
bukan dengan kalian. Karena kenapa? Bahasa kalian itu tidak cocok untuk diperdebatkan. Nah, karena kenapa? Bahasa dan kalimat Anda itu menunjukkan ya kepribadian Anda sendiri. Ya, jelas ya? Lah, terus dari yang namanya Tuhannya Kristen yang namanya Yesus ini yang Tuhan itu apanya? Tangannya, kakinya, apanya? Nanti aja Bang ya. Saya nggak sama kamu, nanti aja. Makanya tadi kan gua bilang jangan kalau nunggu guru. Udah gurunda aja gitu loh, nggak usah apa ya namanya tuh berciap-ciap gitu. Manasan dulu sama Bang Kores. Terus sama gini waktu Natal tahu nggak? Apaan? Aku suka ini Satsugi kecepetan. Kalau tahu gitu biar sama gurunda tuh jago ngolahnya supaya dia sirkus dulu gitu kan, salto belakang salto depan dulu baru bubuk. Aku nggak bisa loh. Oke, gimana Bang Kores? Ada apa lagi Bang Kores? Nah contoh ini loh, ini bagus loh di 1 Korintus 5 nomor 3 ya. Ini untuk ukhti Natal nih supaya bisa dipakai. Coba dibacain ukhti Khadijah. 1 Korintus 10 nomor 5. Enggak, 1 Korintus 5 nomor 5. Oh, nomor 5. Bentar ya. Ini apa ya? Ada apa ya? Aduh. Kayaknya aku nggak bisa bacain deh. Soalnya di sebelahku ada anak kecil nih. Mana sih? Ini ya? Orang Aman, itu harus oh, ini. Oke. Oke, sebentar. Sekalian kuliatin ya. 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, waduh, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Aku telah, ya udah sampai situ aja ya. Itu ayat 28. Iya. Udah. Kok gini? Nah itu yang aku bingung tuh kenapa untuk rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, si orang ini itu diserahkannya kepada iblis gitu, bukan kepada Yesus. Iya, serahkan dalam nama Tuhan Yesus tapi kepada iblis. Nah, itu loh. Wow, nggak bahaya tak ini? Terus gimana cara berdoanya kepada iblis supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan itu? Nah, ini guru kita Ini kalau tepuk tangannya gurunda biasanya nih, habis sholat nih gurunda nih, habis zikir, ya nggak? Iya, Assalamualaikum sudah. gurunda. Ini tamunya udah datang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tamunya udah datang gurunda, silakan. Tolong udah ada dihidangkan pasien. kepada kami. iya. Gimana, saudara yang mana? Sniper, Excelmo. Excelmo. Oke, Iya. silakan Bang. Apa yang mau kita bahas? Dia mau menjelaskan tentang roh. Iya, tadi Abang mengatakan tentang roh itu Iya. disamakan dengan Anda menyamakan itu dengan zat dan udara, ya. Sementara di dalam pemahaman kami bukan seperti Iya. itu, Bang. Iya, Yang silakan. dimaksud dengan roh ini, ya, bukan seperti itu, bukan seperti yang Anda narasikan itu. Nah, sangat berbeda. Tetapi kalau memang Anda bernarasi seperti itu, bahwa tertulis di dalam hadis Al-Quran kalian bahwa Allah kalian itu adalah zat, bukan roh. Ya. Jadi jangan disamakan Al-Quran dan hadis ke Alkitab, Bang. Gitu. Kalau Anda mau menarasikan seperti itu ya silakan, Bang. Nah, tapi yang jelas sangat berbeda dengan saya dan kami gitu. Seperti itu, Bang. Baik. Jadi mohon izin teman yang lain. Jadi gini, saudara, sembahan kita memang berbeda. Anda menyembah roh, sedangkan kami menyembah zat Allah. Apa itu zat? Hakikat pencipta. Jadi zat itu bahasa Arab artinya hakikat.
Jadi Tuhan kami itu imaterial, sedangkan Tuhan Anda material. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai zatullah, itu apa artinya? Zatullah artinya adalah hakikat Allah. Artinya daripada itu berarti berbicara mengenai pribadi Allah. Ya. Bukan berbicara mengenai wujud, tapi berbicara mengenai hakikat. Nah, sedangkan kalau Anda punya Tuhan, itu adalah roh. Tuhan Anda itu roh. Kalau kita melihat ajaran purba, ya, ajaran kuno, kepercayaan-kepercayaan orang terdahulu, ya, manusia purba terdahulu, mereka memang disebut penganut ajaran animisme. Kalau kita lihat animisme, akar katanya itu kan jelas, anima. Apa arti anima? Roh. Berarti orang yang menyembah roh adalah animisme. Ini dulu, kita pelajari dulu akar katanya. Jadi makhluk halus atau roh itu adalah sembahan-sembahan penganut aliran kepercayaan animisme. Manusia dulu, sebelum ada peradaban kemudian, mereka menyembah roh-roh. Nah, sekarang kalau kita melihat dari kacamata Bible, di dalam kitab saudara, Tuhan itu adalah roh. Berarti larinya kepada ajaran animisme. Kenapa demikian? Coba kita lihat Dewa Molok. Dewa Molok ini apa? Batu? Bukan. Pohon? Juga bukan. Lalu apa? Roh. Dia disebut dengan roh jahat. Iblis sendiri apa? Batu? Bukan. Kayu? Bukan. Bangunan? Bukan. Iblis itu apa? Roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah, jawab sendiri. Karena kenapa saya tunggu, sabar. Kalau berbicara mengenai ruh itu, lalu kemudian Anda sandingkan dengan kitabnya orang Yahudi, ruah yang mereka maksud ruah di sini adalah spirit. Tidak berbicara terkait dengan wujud. Tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan, tidak. Tetapi sedang berbicara mengenai ciptaan. Apa itu? Angin, udara, oksigen. Kalau larinya ke ruah hakodes, berarti lari kepada malaikat. Kenapa larinya ke malaikat? Karena masih berbentuk ruah, makhluk. Makanya ketika Anda ditanya apakah ruh itu bisa dicipta, maka satu-satunya alasan adalah ruah Elohim, rohnya Tuhan tidak bisa diciptakan. Kalau sudah masuk per kalimat seperti itu, berarti itu sama dengan Tuhan Anda adalah ciptaan. Karena di sana ada unsur roh. Segala sesuatu yang ada unsur rohnya, maka dia pasti ciptaan. Nah, sekarang saudara mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Roh itu adalah anima. Kepercayaan penyembah terhadap roh namanya animisme. Berarti agama Anda adalah agama animisme. Berarti selama ini Bang Zuma nggak salah dengan mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah ajaran animisme, penyembah-penyembah roh. Demikian sementara, silakan. Oke. Ya. Jadi gini. Kalau Anda menyamakan kami seperti roh animisme itu atau penyembah roh berhala, ya, saya nggak masalah, itu pandangan Anda. Tetapi yang kenyataan yang ada di kitab maupun di buku-buku yang saya temukan, di sini ada dua roh, antara roh itu roh jahat dan roh baik, ya. Roh jahat itu siapa? Itu iblis, ya. Kalau Anda mau framing, mau mengatakan kami seperti itu, nggak masalah, Bang, ya, nggak masalah. Itu pandangan Anda. Tetapi yang faktanya itu, yang buktinya, yang nyatanya itu di dalam kitab kami tidak dianjurkan untuk menyembah iblis, untuk menyembah roh iblis, ya.
Tapi yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Itu yang kami pelajari. Ya. Jadi salah pemahaman Anda, sangat salah itu, Bang. Ya. Narasi Anda itu salah, liar. Ya. Kenapa Anda langsung mengatakan seperti itu? Karena dasarnya kita berbeda, nggak masalah sebetulnya. Tetapi di sini kita lihat kebenaran yang sesungguhnya. Itu. Karena kenapa? Karena Anda dengan cepatnya untuk mengambil kesimpulan yang seperti itu. Ya, langsung mengklaim kami orang-orang Kristen bahwa kami menyembah roh jahat, roh berhala. Ya. Mana kami pernah menyembah berhala? Tidak ada. Yang kami sembah itu Allah yang hidup, roh yang hidup. Ya, bukan roh yang mati, bukan roh yang jahat, bukan, Bang. Ya, seperti itu, Bang. Oke, saudara saya. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh. Ini apa ini? Yesus dibawa oleh roh. Mau dicobai, Bang. Yesus dicobai. Ya, maksud saya roh ini apa di sini? Ya, iblis. Iblis. Berarti, Ya, silakan. Oke. Berarti Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iblis di sini roh. Tuhan Anda? Makanya saya bilang jangan samakan, Man. Jangan disamakan. Sekali lagi jangan disamakan. Ya. Berarti hakikat daripada Tuhan Anda dengan hakikat iblis sama kan? Bukan begitu, Bang. Tuhan Salah, Anda Bang. roh, iblis juga roh. Hakikat roh sama enggak dengan roh lain? Beda kan Apa? udah saya bilang tadi pertama ada dua roh, antara roh jahat dan roh baik ya. Oke. Roh jahat itu ada pada iblis, roh Oke. baik itu ada pada Yesus. Baik. Coba Anda punya Bible, silakan sekarang Anda buka 1 Samuel 18:10. Bentar. Silakan. Terus Nah, kalau Anda melihat original teksnya, di situ tertulis Ruah Elohim. Keesokan harinya, Ruah jahat Elohim berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, Ruah jahat Elohim ini apa? 1 Samuel berapa? 18:10. 18:10. Ya. Terus Ruah jahat Elohim. Jahat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah roh. Bahasa Ibrani-nya adalah roh. Artinya evil. Ada yang tahu evil itu apa? Jurik, Evil apa? jurik, dedemit. Nah, itu dia. Ini karakter sama. Ruah evil Allah diutus kepada Saul. Ruah mencobai Yesus bersama dengan iblis. Sama. Ini yang saya katakan animisme. Anima, roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Anda animisme. Kalau Anda animisme, berarti Anda bukan pentuhan Tuhannya Nabi Isa atau Yesus. Karena Tuhannya Yesus bukan roh. Tuhannya Yesus adalah hakikat pencipta yang kemudian mereka sebut dengan sebutan laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Yeremia 10 nomor 6. Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Sedangkan roh serupa dengan roh. Roh iblis serupa dengan roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, maka Tuhan Anda serupa dengan iblis. Beda kelas.
Tuhannya Yesus beda kelas dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi. Tuhannya para nabi bukan roh. Tuhan Anda roh. Tuhan Anda serupa dengan iblis. Tuhannya para nabi tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha besar tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Kristen serupa dengan iblis, roh, evil. Oke? Silakan. Oke, ya di dalam 1 Samuel tadi bang, yang anda katakan itu bukan seperti itu bang. Nah, pengertiannya bukan seperti itu. Dalam arti Allah mengirim roh jahat itu ke dalam tubuhnya. Nah, bukan roh Allah sendiri, bukan mengirim, ya mengirim roh jahat. Ya, dalam arti mengirim iblis untuk mencobai dia. Ya, dalam 1 Samuel tadi yang anda katakan 18 ayat 10. Ya, itu bang, itu pemahaman anda salah bang, maaf kata bang, salah. Ya, pengertiannya salah. Kenapa anda mengatakan Tuhan kami iblis? Karena Tapi Anda sesungguhnya ayat ini mengatakan, silakan. bentar bang, Silakan. karena sesungguhnya ayat ini mengatakan ya bahwa Allah mengutus roh jahat itu ke dalam tubuhnya. Ya, bukan mengutus ya sebagai roh jahat itu, bukan, atau sebagai Allah roh jahat itu, bukan bang. Ya, tolong dibaca baik-baik tentang ayat itu supaya anda nggak dengan gampang itu mengambil kesimpulan bang. Ya, gitu. Oke, baik. Karena saya lihat abang sering membaca ayat dan sering sekali mengambil kesimpulan yang jauh berbeda dengan kami bang. Oke. Gitu. Anda suruh saya baca yang mana, saudaraku? Matius 4 atau 1 Samuel? 1 Samuel 10 ayat 18. Kebalik 18:10. Sorry. Iya, 18:10. Baik. Kita lihat original teksnya. Yang menentukan apa yang termaktub di dalam 1 Samuel 18:10 bukan terjemahannya. Iya, bang, bisa ditunjukkan original teksnya? Ya silakan anda baca. Mungkin Dinda Kores bisa jelas sekali dikatakan di sana ruah, roh, bukan diutus, tapi dikatakan ruah jahat, ruah evil Elohim. Artinya ruh jahat Elohim, roh jahat Elohim, roh jahat Elohim, setan jahat Elohim. Coba. Ada yang bisa buka original teks? Oh bisa dong. 1 Silakan. sampai 810 ya? 18:10. Oke, 1 sampai 8. Nah ini bahayanya. Memoharat with tislah ruah. Kita ini ya, kita komparasi On sama game, kejadian Bang. 1-2 ya. Bang, on game bang, on game. Saya Iya. pakai PC ini, nggak ada anunya, nggak ada gamenya. Di situ dikatakan. Oh ya ini nih. Waihi mimmahoret wat islah ruah Elohim ra'ah. Ruah Ra Elohim. Silakan Dinda Kores bisa buka kamera. Bisa dong. Tada. Kita lihat dulu ini Gurunda, kejadian 1 nomor 2 Gurunda. Lagi. Kejadian
apa ya? Ini Elohimnya apa? Iya, yang saya bilang katakan itu bukan Iya, berarti wifi ku itu roh error. Allah itu the spirit. Wifi, wifi error. Aduh. Ya. Pakai pulsa guruna, potong. Pulsa guruna, potong. Itu kata-katanya sama dengan Kejadian 1 ayat 2. Itu dia. Kejadian 1 ayat 2 juga disebut ruah Elohim. Nggak ada bedanya itu. Ya, aku tahu kalian mau bawa kemana saya tentang bahasa itu. Ya, aku udah cek dulu terlebih dahulu bang. Ya, apa yang kalian katakan tadi sama seperti itu. Ini Ya, belum tetapi 1 Samuel 19 nomor pengertiannya 9. salah, Bang. Ini belum Samuel 19 nomor 9. Ya, kalau di sini di tentang roh itu, kalau kita berbicara the spirit itu untuk iblis ya, roh untuk iblis bukan untuk Allah. Oh, jadi Elohim itu iblis. Jadi Elohim itu iblis. Kamu gimana sih kamu? Katanya pintar kok. Itu udah jelas tertulis tuh. Orang Elohim. Iya, tetapi bahasanya itu bukan roh Allah, itu iblis, bukan. Ya. Loh, tetapi di Samuel itu di terjemahan Indonesia dengarkan, di sana dengarkan. Bang, tadi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, ruah Elohim menjadi dasar. Orang Kristen mengatakan Elohim itu roh. Di sini iblis Elohim. sebentar. Iya. Saya tunjukkan dulu sebentar. Excel dulu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 6, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Lukas 8 ayat 28, iblis mengatakan Yesus Tuhan. Kok nggak ada bedanya Roh Kudus sama roh iblis? Emang sama, nggak ada bedanya. Coba. Satu Korintus 12 ayat 6, coba saya baca ya. 1 Korintus 12 nomor 6. Dan ada berbagai perbuatan tetapi mana sih 1 Korintus 12. 1 Korintus 12:6. Cek, suara saya kedengaran, Bang. Dengar baik. Ya, mana orang tadi, mana? Kemana dia? Itu dia menunjukkan Alkitab. Oh iya, sorry. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di Lukas 8 ayat 28, roh iblis mengaku Yesus Tuhan. Kok Roh Kudus sama roh iblis sama? Sama-sama mampu membuat orang mengaku Yesus Ya. Tuhan. Makanya gini Bang Sugi, kayak gini. Dengan gampang itu kalian mengambil kesimpulan ya. Dengan pemahaman Anda sendiri. Dengan gampang itu, dengan semudah itu, ya. Kenapa? Di kami Bang dijelaskan di sana tentang roh itu Bang. Ya, itu ada 2 roh yang kami pelajari. Sekali lagi ada 2 roh. Roh iblis itu untuk mencobai manusia. Yang pertama, itu memang diizinkan, diberikan Allah untuk menguji manusia. Ya, sementara roh yang baik itu roh yang ada pada Yesus. Nah, roh yang baik itu ada juga pada manusia. Dalam arti perbuatannya,
tingkah lakunya seperti itu. Tetapi roh jahat yang Anda bawakan tadi itu tidak berarti semua itu berlaku pada Yesus atau berlaku pada Allah sendiri. Ya, seperti itu abangku. Oke, Coba baik. silakan lagi cuma. Silakan. Sedikit. Coba Anda katakan kepada saya hakikat daripada iblis itu apa? Oke. Hakikatnya memang diberikan Allah ke dunia ini untuk mencobai manusia. Bukan Ya, pekerjaannya dalam yang saya tanya. Jangan hakikat Iya. Jangan pekerjaannya. Hakikatnya Yang itu saya tanya, memang, hakikat iblis itu apa? hakikatnya ya memang diberikan Allah untuk kita, untuk manusia, Anda untuk hakikat mencobai ngerti manusia. nggak sih arti hakikat, Bang? Hakikat keadaan yang sebenar-benarnya bukan berarti iblis itu Iya, apa? bukan roh itu memang itu roh jahat memang. Hakikatnya jahat. Nah, hakikat daripada iblis itu adalah roh, betul? Ya, Hakikat daripada Tuhan Anda apa? roh. Nah, kok salah? Udah ya. Duh, salah. Jangan disamakan. Saya kan udah bilang tadi. Saya kan hakikatnya sudah sama bilang tadi ada. Nah, bukan berarti itu sama itu satu, bukan. Ya. Nah, saya tidak mengatakan Pengertian Anda satu. yang salah aja. Saya tidak mengatakan satu. Kalau Anda di sini saya tadi hanya Anda ingin mengatakan kalau Anda mau nyamakan Bang Suma, kalau Iya. Anda menyamakan roh iblis dan roh Yesus itu salah, Bang. Bukan saya Itu sedang kan ingin berarti Anda menyamakan menyamakan. berarti Saya satu. hanya bertanya, hakikat iblis itu apa? Roh, Roh. Hakikat Tuhan Anda? roh Roh juga sama-sama. sama, bukan berarti. Iya, hakikatnya sama. Di awal saya sudah bilang, saya sudah katakan tadi itu roh berbeda, Bang. Bukan sama. Ya, Berbeda. yang membuatnya Bukan berarti berbeda sama nanti. itu satu. Yang membuatnya berbeda nanti itu adalah iman Anda. Ya kan? Hakikatnya sama. Ya jelas. Nah, Ya, sedangkan begini, Anda sudah mengakui hakikat iblis adalah roh, hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Tadi roh Tuhan Anda dengan roh iblis sama-sama kan? Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, hakikat Tuhannya tidak sama dengan apapun. Berarti Tuhannya orang Yahudi bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah roh yang sehakikat dengan iblis. Kan begitu poinnya. Makanya di agama Anda itu menyembahnya kepada manusia. Aturan-aturan yang Anda lakukan aturan manusia. Kenapa? Karena itu asalnya dari itu tadi. Yesus disalib karena karya iblis. Orang-orang berkhianat ke Yesus karena iblis. Imam-imam Yahudi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Semua dari iblis. Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak sehakikat dengan iblis. Tuhan Anda sehakikat dengan iblis. Gitu loh, Bang. Oke, nggak masalah kalau Anda punya pandangan seperti itu, Bang. Karena kita berbeda, silakan, Bang. Nggak masalah. Iya. Jadi memang kita berbeda. Hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Sementara Tuhan kami sehakikat dengan Tuhannya Bani Israel. Memang kita berbeda. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhan Anda adalah roh, serupa dengan iblis. Ya kan? Beda kan kita? Memang beda Oke, kelas kita. oke. Gitu loh, Bang. Apakah di Islam itu Allah pernah menyatakan dirinya? Allah sedang menyatakan dirinya saat sekarang ini. Di mana? Ini alam semesta ini pernyataan Allah akan adanya dirinya.
Ya, oke. Apakah kita harus menyembah yang Allah yang tidak kita tahu itu? Maksudnya gimana? Apakah kita bisa menyembah yang Allah yang kita tidak tahu itu keberadaannya? Kami tahu Tuhan kami tidak serupa Di dengan mana? makhluk. Di Tuhan mana? kami tidak serupa dengan makhluk. Ketika kami Oke, kemudian pernahkah gimana? Anda menggunakan suara saya kembali. di dalam Matikan Al-Quran, dulu di HP dalam Anda yang hadis. satu, Bung. HP Anda yang satu matikan, double. Ketika Anda buka mic-nya, suara saya kembali mental ke forum ini. Matikan aja yang satu, Bang. Cukup Anda dengarkan dari satu pesawat aja, nggak usah dua. Supaya kita tidak noise. Silakan pertanyaannya. Oke. Iya. Yang saya baca di Al-Quran, yang saya ketahui, yang saya cari dan saya lihat, Iya. saya belum pernah menemukan bahwa ayat Al-Quran itu Allah kalian itu pernah menyatakan dirinya, ya. Iya. Sehingga saya berpikiran, punya pemikiran, gimana saya mau sembah sementara saya tidak tahu. Ya, kalaupun itu yang dikatakan beliau seperti itu menerima wahyu dengan hadis-hadisnya, itu belum tentu juga kalau itu betul. Oke. Karena kenapa? Di dalam pada waktu beliau menerima wahyu itu tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Oke. Nah, sementara kami dengan sekian saksi yang berpunya, Anda tidak percaya, apalagi yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan. Apakah segampang itu ke saya percaya? Oke, Anda beda, Ya, kita silakan, beda Bang. di sini. Kita beda di sini. Yang Anda terangkan adalah Nabi, lalu kemudian ketika berbicara Tuhan, Anda larikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak level. Yang Anda katakan saksi, dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu. Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda manusia. Wajar kalau Anda bergejibung saksi. Karena yang membunuh Yesus juga adalah manusia. Yang meludahi Yesus juga manusia. Sementara kami, kan sudah kuajarkan sama Anda tadi, Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Oke? Lalu Anda mengatakan, mana saksinya? Loh, emang Anda pikir Tuhan kami makhluk seperti Tuhan Anda? Oke? Nah sekarang begini, Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, innama tunsiru manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Tuhan kami itu tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Segala sesuatu yang bisa dilihat di alam semesta ini itu makhluk. Tuhan Anda makhluk, wajar bisa dilihat. Jangan kemudian Anda pertandingkan antara makhluk yang bisa dilihat dengan Khalik yang tak bisa terlihat. Kalau Anda ingin mempertandingkan Tuhan kita supaya seimbang, Anda baca kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, yang tidak tersentuh oleh kematian. Ini siapa? Ini Tuhan Anda. Gak mungkin Yesus mati. Lalu siapa ini? Pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Satu-satunya yang tidak kemudian dapat mati. Nah, ini yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 32:39. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi gitu. Kemudian dikatakan lagi, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apakah Yesus bisa terhampiri? Bisa. Tuhan kami tidak bisa terhampiri. Berarti yang masuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Yesus bukan cuma dilihat, malah dibunuh oleh manusia. Nah, Tuhan kami tidak bisa dilihat dan Tuhan kami memang tidak pernah dilihat oleh manusia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan kami maha kekal, Yesus tidak maha kekal. Ini kalau berbicara mengenai Tuhan. Makanya diterangkan dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melihat Tuhan mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kata siapa? Kata Musa, Keluaran 33 nomor 20. Kata Yesus, Ulangan 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37 dan seterusnya. Yohanes, seperti itu. Jadi Tuhan Anda adalah roh. Makanya saya katakan tadi, roh itu dalam bahasa Latinnya adalah anima. Orang yang menyembah roh adalah orang yang duduk perkara jelas di dalam kepercayaan animisme.
Dalam bahasa Latin, anima adalah roh. Penyembah roh adalah penyembah animisme, adalah kepercayaan animisme. Dan itu adalah Anda. Masya Allah, syukran. Tadi saya sudah menerangkan dan kita sudah sampai pada titik akhir. Hakikat iblis adalah roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Hakikat Tuhannya Bani Israel bukan roh. Hakikat Tuhannya umat Islam bukan roh. Lalu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Sementara roh bisa digambarkan dengan iblis, roh bisa digambarkan dengan malaikat, roh bisa digambarkan dengan manusia, roh bisa digambarkan dengan makhluk. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak bisa digambarkan dengan roh. Karena roh adalah makhluk. Makanya tadi pertanyaan saya kepada yang sebelum Anda, apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan yang benar bukan roh. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah roh. Levelnya sangat di bawah. Demikian. Terima kasih. Oke, Bang, saya pamit dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, silakan saudara Oke, makasih Exxon. semuanya. Thank you. Sama-sama kita. Oke, Thank you. Tepuk tangan Bang untuk saudara kita Suma. Exxon. Iya. Iya, Bang. Iya, salam Bang. dari Manado, Bang ya. Baik, saudaraku, Masya Allah. Tetanggaan kita berarti. Ya, oke. Maaf kata Oke. kalau ada yang salah ya. Maaf. Sama-sama. Makasih, Bang sama-sama, Suma, semuanya. Makasih. Selamat sore. Makasih sore. Masih ada penyembah roh di sini. Ini Dinda Neplos dari sekte mana? Nyembah roh juga. Sebelum ada Assalamualaikum Ya, Sensei. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sudah sih ada. Jadi ini lagi di jalan Nice di play, Banjarmasin. nice play, Gurunda. Ada perintah dari Paduka. Iya, iya gimana? Ini lagi di pesawat. Bukan, Sensei, lagi di jalan. Jadi ada perintah dari Paduka untuk merapat ke Banjarmasin karena ada utusan yang mulia, katanya sudah nyampe di Banjarmasin, kata Paduka. Jadi ya siap terima perintah aja lah. Ya udah merapat. Ya, Sensei. Masya Allah. Ya, dilanjut aja untuk kebaikan umat apapun itu silakan. Gurunda, mantap. Well play. Iblis, roh bukan? Roh. Tuhan kamu roh bukan? Roh. Ya udah. Takmat. Kita perpanjangan waktu. Cuma. Ini Dinda Neplos kayak di mesin pesawat lo duduk. Guru. Allah. Ayo Neplos jemput siapa? Orang api kah? Enggak menghadap utusan yang mulia. Alhamdulillah. Yang mulia mana? Siapa? Loh, itu kan bukan pertanyaan itu. Oh, Paduka ke Banjarmasin. Oh, Masya Allah. Enggak. Utusan yang mulia aja ke Banjarmasin. Akhi Iqbal. Nah, itu Bukan juga. belum tahu katanya. Nanti Oh. tanya aja sendiri namanya siapa, kata beliau. Oh, serem juga. Ya udahlah, Paling nggak balda, apa-apa. paling enggak. Bukan. Nggak tahu ini siapa, belum tahu. Tapi 2 orang. 2 orang. PPJ Mabu Yuni berarti. Baik banget dijemput. Ya. Cuman ya saya kalau ada salah saya minta maaf lah ya. Mohon keriduannya ya. Ya. Titip salam. Apaan sih? Mau dikirim ke Tel Aviv. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi saya di live-in nggak, Gurunda? Gimana, Ini Pak Dek? Kores. Live. Iya ya. Tentara Teletabis kan dirawat di rumah sakit. Saya menghadapi tentara PL itu seperti menghadapi hantu. Mampus. Selamatkan saya dari neraka, katanya. Wah, nangis dia. Syukurin. Semua aku datang besok. Keren pokoknya. Mamuju, Masya Allah. Organ komedia. Cuma ini ya, apa ya, aku tuh kemarin tuh terlalu fokus ke tempurnya si Teletubbies sama kura-kura ninja Satsugi. Memang diacak-acak kan berantakan. Sekarang total udah 340-an tuh, sangit tentara Teletubbies ini. Tapi
makin banyak tentara Teletubbies tewas, makin banyak korban sipil di Gaza sama tepi barat. Aduh. Ya banyak-banyak berdoalah ikhwan. Semoga dikuatkan dan semoga diterima menjadi amalan syahid untuk semua yang telah gugur saudara kita di sana. Amin amin. 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 Aku mantau berita dari subuh sampai maghrib ini ya itu tuh jedar-jedur. Kasihan, oi. Tapi di wajah-wajah mereka nggak ada ini loh, rasa ketakutan loh. Itu hebatnya. Mati-mati aja katanya kan. Nggak ada rasa kekhawatiran gitu. Ya, tetap aja kita yang mencintainya kan pedih gitu. Kenapa kita ngebela? Karena kita cinta. Nah, kita Islam, sesama Islam. Iya, karena kita cinta saudara kita. Tuhan kami nggak perlu dibela. Ya memang Tuhan lu karyawan kok. Tiap-tiap suruh bekerja. Lu nggak mencintai karyawan lu kan? Islam selalu bela agama lah. Iya karena kita cinta. Sesimpel itu jawabannya. Ada yang bilang saya nabi palsu. Padahal kemarin Kapan Bang Jum mengaku nabi? Padahal Saya kemarin nabi palsu. Oh gitu. Padahal kemarin saya dianggap rasul loh. Mana dia? Si Koko cuma itu nabi palsu katanya. Loh. Kaget dia kan, hakikat iblis itu apa? Lucu orang ini. Udah dibantu untuk waras. Itu skakmatnya di situ deh. Hakikat iblis roh, Tuhan lu roh, udah sama, udah nggak usah dilanjut itu, udah ngaku. Jadi yang saya hakikat dengan Bapa itu bukan Yesus ya. Yesus hakikatnya daging, manusia. Bapa hakikatnya roh, iblis hakikatnya roh, kok sama? Langsung goyang itu Gurunda, dialog langsung goyang dia, bingung mau bahas apa. Udah nanya Islam aja lah. Nanya Islam juga ketabok. Udah pulang udahlah. Pulang. Alhamdulillah. Ya, semoga aja tercerahkan dan bisa kemudian dapat hidayah gitu ya. Amin. Allahumma Dia amin. di Manado katanya saudara kita itu tadi. Oh. Semoga aja lah. Nah itu dia. Tikus Ketika saya Iran baca masih ini, buat Bang Farid. pula. Ketika Gimana, Dek? saya baca 1 Korintus 12 ayat 3, kemudian saya padukan Lukas 8 ayat 28-29, kok nggak ada bedanya gitu kan? Karena di sini dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tapi faktanya orang kerasukan iblis mengatakan Yesus Tuhan. Nah, orang yang kerasukan ini kerasukan Roh Kudus atau kerasukan iblis? Kok mampu mengatakan Yesus Tuhan? Iya. Nah, itu dia. Gak ada Di bedanya satu tuh. hakikat pasti sama pemikirannya kalau satu hakikat satu Gi. Iya. Ini pernah materi ini saya bawa apa dulu itu ya, kejang-kejang dia. Terus saya tunjukkan di 1 Samuel 19 ayat 23-24. Itu Saul, itu kepenuhan roh Allah, dia telanjang. Ya kan? Lukas 8 ayat 28, orang yang kerasukan iblis juga telanjang. Kok ciri-cirinya sama antara orang yang kerasukan iblis sama kerasukan roh Allah? Gak ada Satu beda. hakikat. Info. Ya. Info 10 detik. Info kembali saya infokan bahwa sayembara masih berlangsung. Barang siapa yang bisa menemukan informasi tentang Vergudok, dari saya 1 juta. Terima kasih. Masya Wow, Allah. keren. Wah, akhirnya plus. Padahal Vergudok itu ini loh, kalau misalnya dikasusin bisa itu sama Ratih Trans itu. Kiamat Gurunda.
Itu kemana itu? Udah lama nggak nongol tuh. Di mati. Ruda Paksa. Karena Ruda Paksa Vergudog. Hmm. Ya mereka berdua lagi apa? Lagi kumpul kalau nggak salah. Pulangnya Kiamat nebeng Vergudog gitu. Kiamat kan tahu ya apa namanya nada-nadanya nada-nada Kemayu. Birahi lah Vergudog. Di bawah belok itu dibius. Di Ruda Paksa lah dia di sana. Makanya sekarang nggak ada lagi. Jangan-jangan udah dijemput Bang Kores oleh malaikat apa? Israel. Enggak, dia lagi trauma lah Sasuke. Gimana coba? Korban-korban Ruda Paksa itu kan traumanya tahunan. Apalagi sama oleh sesama gitu kan. Ini kita melihat ini tuh nggak apa ya, nggak pertama kali Ikhwan saling apa tusbol begini itu. Yang kemarin-kemarin itu Demian sama swasta itu kan ditilep juga tuh duitnya tuh. Hujat Islam bareng berdua. Tiba-tiba Demian butuh laptop, nitip duitnya ditilep sama swastanya hilang sekarang. Udah uang ngumpulin bertahun-tahun. Loh, kasihan. Kerja apa dia itu? Demian lupa aku untuk dapat duit itu. Antar jemput SMS. Udah ngumpul ditilep. Jadi begini ya. Ompok Ada nih. yang penting banget yang saya sampaikan nih, benar ini. Jadi mohon diam dulu mendengarkan gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin sudah diketahui semua. Tapi nggak apa-apalah saya nggak sampaikan karena percuma juga saya sampaikan kalau udah pada tahu jadi nggak Oh perlu iya, disampaikan. udah ditahu. Iya. Jadi nggak usah disampaikan ya. Iya. Ya Nggak udah. Ngapain lagi aku sampaikan kalau udah pada tahu? Iya. Ini gimana konsepnya Bang Handi ini? Maksudnya tetangga sebelah nyembah roh. Nah, Oh ya siap. jadi ngapain gue sampein kalau udah pada tahu? Roh itu sehakikat dengan Nyembah roh, padahal roh itu ciptakan. kalau masih level ciptaan mah nggak apa-apa. Ini sehakikat dengan sehakikat dengan. Berarti buat tandingan dong. Bukan tandingan lagi. Kan Yesus sudah mengatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Tapi tadi Mas Aha ngomong loh, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Itu tadi mata Ali teriak ketawa dia. Dan jelas itu roh ciptaan. Kalau roh itu ciptaan ya sembahan itu bukan roh, karena dia menciptakan roh. Ya kan gitu ya. Bang Handi, kalau masih Ya. tataran ciptaan itu biasa. Ini sehakikat dengan iblis. Nah itu lebih rendah lagi tuh. Nah itu dia makanya. Kalau ciptaan mah biasa. Ciptaannya udah ciptaan yang menciptaan. Ini ciptaan iblis lagi. Mana Ya itu? karena iblis juga berbentuk roh nggak kelihatan. Cuman persoalannya iblis sudah nggak kelihatan. Ada juga iblis kelihatan mengklaim dirinya bukan iblis, tapi sebenarnya itulah iblis yang nyata. Iya, dia sudah akui hakikat Tuhannya adalah roh, hakikat iblis adalah roh. Berarti satu hakikat. Iya. Kalau satu hakikat berarti satu pribadi. Kan gitu Bang Handi. Ini sebenarnya masuk ke ilmu filsafat ini. Kebetulan ada Ilmu kalam. ilmu kalamnya. Kalau di kita ilmu kalam. Ya, ilmu filsafatnya ilmu kolam yang ada di goa kan gitu. Lain lagi tuh. Lain lagi. Lain. Memang ada ilmu kalam, Bang Handi. Ada ilmu kalam ada. Iya. Itu kemana dia ya? Penuh kolam itu. Dia lagi jemur gabah Di musim hujan. di musim hujan. Di kalau siang hari dia tidur, di musim hujan malam hari dia jemur gabah gitu. Oh iya, sekalian saya menyampaikan nih Bang Handi, doakan saya pengambilan gambar itu insya Allah awal Desember. Judul filmnya Doti
sang ilmu hitam. Ini adalah sebuah kisah. Sebentar Gurunda, Iya. ini nggak apa-apa kalau di spill kayak gini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke siap, lanjut. Nggak masalah. Jadi sutradaranya itu Bayu Pamungkas, alhamdulillah udah deal semuanya. Dan ya saya juga main di situ tapi tetap pakai masker. Oh iya, oh. Keren euy. Ya gitu ya teman-teman, doakan ya. Saya Amin. punya teman-teman datang ke Makassar tanggal pertengahan bulan ini, pengambilan gambar pertengahan bulan ini juga nantinya. Jadi Bang Juma jadi pendekar bermasker gitu maksudnya. Iya. Ya, Itu kita layar main lebar, sama Sensei. anaknya Uje. Iya, Dek. Oh, layar lebar. Tayangnya kapan berarti bulan berapa Sensei? Kira-kira Paling bulan awal enam, kan? tahun. Oh. Kan belum masuk praproduksi Sensei udah berarti. Belum. Belum kan? Iya. Awal tahun ya. Mungkin bulan 3 bulan 4 begitu ya mungkin Sensei ya. Siap. Siap. Ditonton ya teman-teman ya. Kita ramein. Pokoknya targetnya penayangannya itu kalau bisa 1 juta. Paling sedikit. Amin. Amin ya Allah. Jadi pada dasarnya kebetulan saya nggak ikut jadi sutradara ya. Jadi Mas Bayu Pamungkas itu ada satu kampung di sana lah, kampung lahirnya Bang Juma. Di sana itu masih ada tradisi-tradisi orang namanya ilmu hitam, bisa disebut doti. Bahasa kampung itu. Sulawesi lah intinya. Satu Sulawesi tahu itu, Bang Satu Andi. Sulawesi tahu. Nah, bagaimana ini supaya tidak menjadi tradisi yang bisa membuat masyarakat jauh dari Islam? Ya datanglah sosok daripada Zulkifli Mabas ini untuk mengedukasi kampung itu, kira-kira begitu ya. Izin Sensei, genrenya apa Sensei kalau boleh tahu? Bukan saya tapinya. Bukan saya. Ini Gurunda tuh jadi apa? Kepala desa ya? Betul. Iya maksudnya Iya, genrenya dia action, horor atau Horor. horor ya, siap. Horor. Siap. Iya, bukan saya yang bintang utama, Iya, bukan. Tapi saya adalah yang menyambungkan antara anaknya Uje dengan warga sekampung. Oh. Biar Ini biar bintang desa. masyarakatnya nggak terpapar begituan gitu ya. Iya, seru loh filmnya, seru. Saya udah dikasih naskah sama sutradara. Jadi istilahnya di sini adalah dakwah, Ya, dakwah betul. dakwah. Makanya saya mau. Oke, silakan ada tamu kita, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara dengan Bang Juma sebentar ya, karena Bang Juma ini idolanya bapak saya. Ini Masya Allah. bapak saya Beliau ingin lagi bicara tidur, sama Bang. Juma sebentar ya. Boleh Bang Juma? Boleh. Nah, ini silakan Opa. Silakan Opa. Assalamualaikum Mahi Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Abang Kibo. Ya, saya ini sebenarnya tinggal di Kalimantan, tepatnya Samarinda. Tapi Siap. saya sudah lama jadi penggemar beratnya Ahi Suma. Asal saya Alhamdulillah. dari Bulukumba, tempatnya Wis. orang Doti-Doti itu. Iya, Doti juga. Allah Dan Akbar. Ahi Suma pernah mengasih alamat Jalan Kajau Lali 4 dekat Karbosi kan. Iya betul. Kenapa berani kasih alamat begitu, Ahi? Enggak apa-apa, Bang, enggak masalah. Dan takutnya orang kafir itu main-main mencari aja ke sana salah sasaran nanti. Ada kok, ada yang sudah pernah cari. Saya Tapi- pernah jalan Kajau Lali 4 berarti dekat Karbosi. Iya Bang, betul. Ahi Suma, latar belakang pendidikan saya PGA 6 tahun di Gunung Sari. Masya Allah. Sekarang jadi Madrasah Alia Negeri. Iya. Tapi karena kesulitan pekerjaan pada waktu itu, saya terpaksa merantau ke Kalimantan. tepatnya Samarinda. Siap. Sampai saat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Gak ada Jadi rencana harapan- balik, Bang?
Tiap tahun sih, ya, tiap tahun pulang. Kalau ada yang meninggal atau ada kawinan, tapi kalau sekedar say hello kan ada HP aja. Iya, betul. Ya, harapan saya semoga Ahi Suma semangat selalu membela apa di jalan Allah. Dakwah. Amin, Ya. insyaallah. Itu aja. Makasih, Bang. Cuman satu ini anak saya tuh sudah punya suami. Cuman ngasih tahu, Pak, kalau saya nanti hamil, ngidam, saya mau datang ke tempat ini Suma. Iya bisa aja, tapi macam-macam. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Semoga keturunan saya ada seperti Ahi Suma katanya. Insya Allah saya bilang. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Iya. Makasih, Jadi Bang. saya Makasih. dari Bulukumba, Ahi Suma. Ya, tempatnya itu orang Kajang, orang yang banyak kata ini. Masya Allah. Doti-doti itu. Iya. Karate campur doti, karate do gitu loh. Karate dong. Iya. Ya sementara itu loh Bang Suma. Makasih ya Bang Kibo. Sukses selalu, sehat-sehat. Amin. Abang Semoga juga. diberkakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk membela agamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak ada rencana pulang ke Bulukumba Bang buat perahu. buat finisi. Iya. Ini Iya. baru ada hari finisi di Bulukumba, baru-baru aja, belum 2 minggu lalu. Enak kita batu ratin jomai Bulukumba Kang. Di sana pakai bahasa Bugis. bahasa Bugis, Di. Iya, Ini Bang Andi. Bugis di sana. Ya Bang Andi, saya kasih tahu umur saya berapa? Kepala 7. Alhamdulillah. Nah, saya lahir 1954. Saya bapak saya orang Bone, ibu saya orang Jeneponto. Oh iya. Tinggalnya di Iya. Bulukumba. Iya. Tapi pada pada gitu balik. Oh, Iya, Masya Allah. pada ki. Iya, ya Bang Andi, di situ di Bulukumba ada namanya bahasa Konjo. Tidak ada di daerah lain. Iya. Konjo. Bahasa Konjo. Itu daerah Kajang itu yang banyak ilmu-ilmu hitam itu bahasa Konjo itu. Oh, iya. Ya, Kita lanjut iya. Bang Andi, Oke, Bang makasih Suma. Bang. Iya. Makasih. Iya Bang. Oke, terima kasih kalau gitu saya langsung turun. Terima kasih Bang. Iya, Terima makasih semua. Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta Buyung Makassar ini. Iya. Peta Buyung. Assalamualaikum Peta. Masya Allah. Alhamdulillah baru ketemu lagi nih. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabar Peta ini Peta? Alhamdulillah baji-baji jideng. Baji. Siapa kemarin itu yang titip salam ya? Katanya dari Peta Buyung. Siapa kemarin? Saya lupa ya. Oh Adi bukan? Barangkali Adi kayaknya iya. Masya Allah. Tapi kemarin saya pulang ke Makassar nggak ketemu Peta Buyung, gimana sih? Aduh itu sebenarnya itu kita ketemu di bandara itu. Aduh. Iya, saya terlambat. Saya kebetulan ya namanya kita nyangkul itu. Ada saya pas di Jakarta. Jadi ya gimana lah. Padahal saya mau ketemu banget ini sama Bang Suma ini. Terus di mana Ki sekarang? Di Makassar ini. Iya. Oh, di Makassar nih Pak. Saya lagi di sini. Di mana lagi sekarang? Jakarta saya. Garapang. Biasa aja saya ke tempatnya Bang Suma itu. Di Hobis itu. Cuma kan ya namanya sama keluarga toh. Iya. Iya, jadi ndak sempat bilang ngopi-ngopi atau apa begitu. Orang hebat ini Kanda Handi. Justru itu selalu menghindar dariku. Saya di sini, dia di sana. Mana ini Pak? Enggak lah, insya Allah nanti tuh kita bakalan ketemu nanti. Amin. Iya. Allahu Akbar. Di mana Ki sekarang Karinda? Masih di Makassar? Makassar, kalau saya Makassar. Oh iya. Lagi tunggu teman-teman kita dari Jakarta mau ngumpul lagi. Oh tanggal berapa Dinda? Rencananya bulan ini. Pertengahan bulan ini.
Oh, insya Allah, saya insya Allah bakalan ke situ. Iya. Di bawah langit itu? Kalau iya, salah satu tujuannya ke langit. Tapi Iya. paling banyak kita paling di daerah Pengayoman, karena kita ngumpulnya insya Allah di apartemen yang ada di situ di Pengayoman. Oh iya. Ku tahu nih kalau di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ini Dinda. Kita ini sudah bersyukur sekali ada macam Bang Zuma kan. Kita cuma mengontrol aja ya. Kontrol bel ya. Iya, center bel lah. Center bel. Itu sana Mas Sugi juga itu, Sugi. Gimana Ustadz itu? Di Riau dia. Orang jauh itu. Iya, jauh sekali. Tapi jauh-jauh begitu dia lebih duluan nyampe Makassar daripada saya. Iya. Saya ingat sekali tuh. Dulu sama-sama di itu tuh Tauhid YPM Geraha Mu'allaf. Jadi ya alhamdulillah kenal lah. Di mana Ki Palet tadi Makassar? Dekat ya saya di negara Sudiang. Buset deh. Bali bola iya. Iya. Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Petabuyung. Masya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Allahu Akbar. Ketemu nanti kita di Makassar ini. Iya, Ngopi-ngopi insya Allah. Insya Allah. Kalau ada teman-teman saya insya Allah akan sempatkan. Amin. Iya. Dulu waktu edis debat itu kan sama Pak Petabuyung ya, yang ini baca in itu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, inget saya. Ini in edis. Kan Ustaz Sugi yang coachnya tuh disuruh Bukan. jet double cover apa segala ya saya lakuin. Aristo itu apanya kayaknya, bosnya. Sensei izin Gus Imran. pamit dulu Sensei, udah dekat nih. Oke, makasih Dek. Nanti tak laporin lagi sama Sensei. Oke. Doakan Sensei supaya saya nggak dijual ke Cina Sensei. Takut juga Sensei. Yang Neplos mau kemana Kak? Menemui utusan. Masya Allah. Itu utusan jangan dianggap paduka loh. Beda antara utusan dan paduka ya. Iya, beda. Utusan paduka ini. Siap Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi Yakin udah di Jakarta ini? wabarakatuh. Di Jakarta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Masya Allah. Lanjut Dinda, saya standby aja sini. Iya Kanda, oke. Belum ada tamu juga kayaknya dari teman Oten. Iya ya. Sudah mulai punah. Oke, host dinaikkan saudara kita yang lain. Ya. Naikkan tuh. Sambil baca-baca WA ini. 1 jam saja nggak dibaca, numpuk sudah. Assalamualaikum. Isa juga di sini Om di. Masya Allah. Jadi pertengahan bulan ini ya ke Palopo kita Pak Jemaah. Rencananya gitu. Mudah-mudahan kita bisa nebeng sekalian ke sono ya. Tim nyampe bareng ke sono ya. Iya. Kalau di Palopo itu enak-enak ikan bakarnya tuh. Jangan dibilang. Wih, mantap itu Palopo.
Kita makan KPR di sana kan? Kisah para Rasul. Kapurung lah. Oh, kapurung. Itu baca host. Iya, kapurung disingkat KPR ya. Iya, KPR. Silakan request yang mau naik. Kalau mau naik, naiklah. Tika seksi. Oke. Kapurung bukan jauh. Bang Peta Buyung, terima kasih sebelumnya ya. Mohon maaf saya turunkan, kita mau lanjut diskusi ya. Iya. Makasih Peta, nanti kita jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau begini Oten pada apa ya, nempatin kursi panas. Ya lumayan kalau 4 orang Bang Andi. Iya. Nah ini 1, 3 lagi. Ini mah Depra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bunda, Bang Andi, Bang Ores, Tasugi, host, ini frame api terbaru buat Laskar Api Gurunda. Wih, mantap sekali. Izin Gurunda, ini frame api terbaru. Iya. Lagi di mana ini? Pindah kok resnya? Lagi di jalan. Ini lagi dikumpul dengan ini Paduka nih di Starbucks. Oh. Iya. Wah, jangan di Starbucks belum nongkrongnya. Nanti kalau ke Makassar ikut. Kumpul di ini di tempat Paduka. Ikut nanti kalau ke Makassar. Ikut, insya Allah ikut. Ya, nanti tak ajarin renang ya dari Pantai Losari sampai di Pulau Lailai sebelah. Izinin tarung aja Rinda, izinin. Oh, boleh. boleh. Yang bebas satu lo ya, awas lo, tarung bebas. Iya, tarung bebas Gurunda. Siap, Boleh. izin. Berapa menit? Pokoknya 3 detik aja Gurunda, langsung KO. Wes, mantap, baru kali ini ada juniorku ini. Izin Gurunda, mohon bantuannya Gurunda. Ajarin. Kamu minta disiapkan ambulan apa mobil jenazah? Ambulan aja ya. Nanti Siap, kita ambulan. sering-sering aja nanti kita. Siap Gurunda, siap. Mau bimbingannya Gurunda. Iya, saya suka kalau ada anak muda yang mau belajar bela diri. Senang sekali saya. Saya mau belajar Gurunda, siap. Siap. Noise. Oke, disampai yang Paduka juga lain. mau kerati juga Gurunda. Siapa beliau? Iya. Janganlah. Kalian aja yang kawal beliau. Iya, Laskar Api paling terdepan, komando. Siap. Oke, ini Bang Bayu Andika, ada yang ingin disampaikan Bang? Tadi katanya di komen ada yang mau disampaikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya naik Bang, ada yang mau ingin saya tanyakan supaya hati saya ini tenang, tidak bertanya-tanya dengan surah Al-Isra 4 ayat 6. Iya. Karena di sini Bang sedikit saya bikin saya kan mualaf Bang. Jadi siap. baru-baru belajar ini. Di sini saya agak bertanya-tanya dalam hati saya. Iya. Di ayat ini kan, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan surah sombongan apa? yang besar. Sumaradatna, bukan. Surah apa? Surah Al-Isra 4. Al-Isra ayat 4. Iya, Al-Isra 4 6 gitu. Al-Isra 4.6. Baru belajar ini, Bang. Kalau Al-Isra ayat 6 itu enggak kayak gitu. Wah. Al-Isra kan? Summaradna lakumul karrah alaihim wa amdatnakum bi amwalim wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Itu kalau Al-Isra ayat 6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Ya. Yang itu. Nah, di situ. Oh. Ya. Iya.
Yang di sini Bang, yang bikin saya pertanyaan ini, yang bikin hati saya ini, karena di sini kami tunggu Bang, saya lihat dulu. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang pertama dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Terus ada lagi sambungannya Bang, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu sekelompok yang lebih besar. Ini kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Ini siapa Bang? Ya, dan jadi ini ayat ini bercerita tentang kisah bagaimana kemudian Persia dari keluarga Sasan itu mengalahkan kemudian orang-orang yang ada di Babilonia. Ini bercerita tentang Palestina kisaran tahun 500-an sebelum Masehi. Jadi sama seperti Amos 1 itu tidak ada hubungannya dengan kondisi yang ada sekarang. Kan banyak tuh yang membawa-bawa Amos 1, katanya ini ada tentang Palestina, tentang Gaza. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Sama seperti yang ada di dalam Al-Isra ayat 6. Ini bercerita tentang kisah bagaimana kemudian Allah akan membantu untuk membangun kembali negeri dan mengokohkan kekuasaan yang ada pada kota yang dijanjikan tersebut. Seperti itu. Jadi ini gimana? Ya, Bang. Ayat ini bukan untuk akhir zaman ya Bang ya? Bukan, ini bercerita masa lampau. Kami jelaskan bahwa Allah memberikan giliran bagi orang-orang Bani Israel untuk menguasai kembali. Yang mana yang dimaksud di sini adalah terkait dengan mereka mengalahkan Babilonia, Palestina di tahun 500-an sebelum Masehi. Ini cerita kisah. Iya Bang, saya paham. Iya. Coba baca ayat. Makasih banyak Bang atas Oke, sip. Siap. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca Bang Juma? Al-Isra ayat 7 Bang Andi, ayat 6. Bang Bayu. Selalu Bang. Ini. Halo Cika Seksi. Iya, halo, selamat malam. Malam. Kamu? Saya mau belajar, bisa? Kamu bisa Kristen atau Islam? Oh, Kristen lah, masa Islam. Biar hatiku tenang, saya mau bertanya. Apa mau ditanyakan? Ada ayat Al-Quran kan yang mengatakan kalau dua malaikat menangis karena Allah melaknat apa iblis atau gimana? Itu gimana ayatnya Kak? Coba semua jelaskan. Apa ini? Yang apa itu? Ada dua malaikat yang nangis-nangis. Iya kan? Terkait dengan terkait dengan Al-Isra juga kayaknya ya, ayat 64 bukan? Iya, pokoknya ada dua malaikat yang nangis-nangis itu gimana ceritanya? Saya mau bertanya di situ, kenapa malaikat sampai nangis-nangis? Oh, itu menceritakan tentang ketaatan daripada iblis sebelum mereka jatuh ya, sebelum iblis itu jatuh. Quran berapa itu Bang Juma? Kalau nggak salah Al-Isra ayat 64 kayaknya Bang. Terus siapa yang melihat malaikat nangis-nangis? Gimana? Siapa yang melihat malaikat nangis-nangis? Yang melihat Allah SWT kan yang menceritakan ini. Oh, Allah menceritakan, berarti banyak orang Islam melihat Allah atau gimana? Melihat Allah, emang Allah itu Yesus. Kalau Yesus dilihat. Saya kan bertanya kepada Anda. Anda kan bilang Allah yang mengatakan, berarti semua orang Islam melihat Allah, ya kan? Jadi ketika Allah berkata, Tuhannya Nabi Musa berkata, berarti semua orang Israel melihat Allah gitu. Kamu dengarkan, kamu kan yang bilang semua orang
Allah yang mengatakan, iya kan? Iya. Kalau begitu, orang Islam semua tuh orang Islam tuh melihat Allah atau gimana? Bukan begitu maksudnya, Mbak. Iya. Allah Terus itu maksudnya bukan gimana? Allah itu bukan makhluk. Makanya Iya. tidak bisa dilihat. Yang bisa Terus malaikat nangis-nangis siapa yang melihat? Allah yang menceritakan itu Allah menceritakan kepada siapa? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pernah melihat Allah? Atau? Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Nah, terus kamu kok ngomongnya tadi bilang ini apa? Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah. Terus Jadi saya bertanya terus gimana? malaikat Roh Kudus menerima wahyu dari Allah. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini baginda Rasulullah pernah melihat Allah atau gimana? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Roh Kudus, bukan Allah. Allah itu bukan makhluk. Yang datang ke bumi ini itu makhluk. Kamu Allah kan bilang saya kan bertanya kepada Anda. Siapa yang melihat? Melihat gimana? Menangis. Allah menceritakan. Waduh, bahlul juga ini. Kepada siapa? Loh, gimana sih orang ini? Kalau sampai kamu bisa menjawab, saya masuk Islam hari ini. Saya tidak butuh, Islam tidak butuh orang stres kayak Anda. Bukan stres, tapi saya kan hanya bertanya. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang melihat Allah menciptakan alam semesta? Iya, makanya. Ya makanya. Makanya. Kamu dengar pakai logika. Saya tanya siapa yang melihat ketika Tuhan Elohim, ketika Tuhan Elohim, dua malaikat yang menangis itu siapa? Orang stres ini. Mikail dan Jibril. Mikail dan Jibril. Kamu stres karena kamu bertanya di pertanyaan yang kamu bisa jawab. Stres dia ini nanti karena persiapan dinikahi oleh Tuhannya. Gimana sih? Stres. Makanya kurangi makan babi, kurangi menyembah iblis. Kamu bilang kamu pintar dalam beragama Islam. Gimana saya bisa menjelaskan? Gimana kalau bisa saya menjelaskan? Kalau kamu tidak pernah berhenti bicara. Bukan, iya. Makanya lagi bocor halus. Gimana sih? Ya saya jelaskan, tapi kamu nggak mau berhenti gimana? Saya mau jelaskan. Kamu jelaskan, ayo kamu jelaskan, saya dengar. Nah, dengarkan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kejadian yang terjadi ketika kemudian iblis itu mendapatkan laknat dari Allah disebabkan karena iblis menginginkan kemudian masuk ke neraka demi tidak menghormat kepada Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Itu diturunkan ke siapa? Ayat ini Ayat ini diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus? Roh Kudus, ya kan? Ya. Terus yang melihat malaikat menangis siapa? Allah. Kenapa? Allah. Kenapa? Oh. Jadi kenapa? Jadi Rasulullah ini pernah melihat Roh Kudus sendiri dan pernah melihat Allah gitu kan? Allah mengatakan di mana tertulis di mana tertulis di mana ya kan? Allah mengatakan berarti otakmu bocor. Ini bukan stres, ini logika, pakai logika. Otakmu bocor. Otakmu bocor. Masa kamu gak bisa jawab? Otakmu bocor. Turunin aja lah, kesel gue lihat orang kayak gini, turunin lah, nggak imbang. Otakmu bocor dek, otakmu bocor. Makanya kalau kamu beli alat kontrasepsi atau alat pemuas nafsumu, jangan kau beli yang gambar Tuhanmu. Ya, jangan. Ada banyak tuh dijual, pernah kulihat di film-film itu
gambar alat itunya, ya. Kok wajahnya Tuhanmu yang dipakai? Jangan kau pakai kayak gitu, makanya otakmu bocor. Oh, belajar nggak kayak kesurupan kayak gitu. Bertanya, Dildo dijawab. dia. Iya, itu maksudku. Apa namanya? Dildo. Nah itu, tapi gambar Tuhannya dia pakai. Belum sudah gitu, nah panggil namanya Tuhannya. Yes, yes. Stop. Yes. Udah. Udah. Bocor otaknya. Ini apa? Dia bertanya, Bang Yuma udah menjelaskan. Terus jawabannya Bang Yuma dia bantah dengan bocor. Gimana ceritanya? Sakit. Udah gitu kalau kau bisa jelaskan saya mualaf. Mana ada Islam kayak gitu? Nggak bisa. Islam yang butuh orang koplak. Lucu. Bocor atas, bocor bawah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi gitu. Mungkin dia kurang paham soal wahyu Allah, mungkin begitulah. Nggak bisa paham bang, karena kita mau menjelaskan nggak dikasih ruang. Ini malam ini Bang Yuma, ini malam kalau ada orang Arab mau debat pakai bahasa Arab, gua hadapi ini malam. Iya. Bener, serius. Kenapa bisa bang? Mungkin Bang, Jago bisa. mungkin Oten tadi ngertinya berarti malaikat itu bisa melihat Allah kan gitu kan? Iya. Nah, dia tidak memahami wahyu Allah, firman Allah itu turunnya gimana kan, dia nggak tahu. Tahu-taunya kan cuma nyomot ayat itu, berarti pernah ada yang melihat Allah kan, Nabi Muhammad pernah lihat Allah kan gitu. Itu dia. Asumsi dia itu Enggak, begitu. itu tadi Bang Juma kan menyebut Roh Kudus. Dalam otak dia itu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu melihat Tuhan, begitu loh ke sana di arahnya itu. Iya. Dia nggak belajar tentang firman Allah itu turunnya bagaimana, dia kan nggak tahu. Kita mau sampaikan nggak bisa, kita mau bicara pun nggak bisa. Oh, memang ada informasi. Itu temannya si PPJ sama si Yuni itu tadi. Pantasan. Informasinya. Saya kalau ada oten kafir bisa berbahasa Arab, saya berani malam ini karena dia ada penerjemah di sini banyak. Siapa Bang Andi? Ada lah. Adalah, saya dampingi bisa berbahasa Arab. Oh iya. Salam Arab ya. Salam Arab ya. Aduh, Bang Andi. Udah aku bilang ponaannya Bang Andi. Bang Dekengan ada yang ingin disampaikan Bang? Kalau nggak ada, kan ya Bang? Iya ya Bang, iya turunin. Tadi mau menjawab itu Oten yang satu tadi. Nggak bisa kita Bang, nggak bisa. Nggak bisa kita menjelaskan. Terima kasih Bang Dimas. Iya makasih Bang. Hostnya orang belum selesai ngomong kok, langsung dikeluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif, ketua kami. Masya Allah. Guru dah, Masya Allah. Lanjut, tapi belum ada pasiennya. Ada tadi pasiennya ke atas tapi dia birahi. Diajak bicara nyerocos terus. Oh, ada ponakan baru diimpor dari Mesir perjalanan. Hai, bungkus. Bungkus nggak? Bungkus. Coba baca dulu Al-Isra. Coba lo baca. Jangan kayak gitu Bang Andi. Yang Sopian. Baca dulu. Seriku Yang romantis gitu loh.
Masa nggak bisa romantis sih? Orang Bugis mana bisa romantis? Hah? Rokok. Orang Bugis itu rokok, romantis itu rokok makan gratis, Bade. Oh gitu. Kayak Sumitro suka minta rokok. Coba open cam makan suap-suapan kayak saya, berani enggak? Jangan Pak. Kadia sekedap. Tadi itu waktu Banyu mau bahas Al-Isra itu langsung dia maju. Itu Odin katanya blow on banget sih katanya gitu. Iyalah pasti. Wong dia paham kok. Siapa yang menyaksikan iblis? Siapa yang melihat iblis? Katanya. Terus saya tanya balik, siapa yang melihat iblis waktu iblis membawa Tuhanmu? Gimana itu? Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Siapa yang melihat iblis itu, Pak De? Paulus. Enggak ada. Tapi kok penulis tahu ya? Jadi ya ngarang. Itu. Dibisikin sama ini. Demit. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Alasan mereka itu kan dicobai. Loh kok Tuhan dicobai? Siapa saksinya Yesus punya pantat? Ibunya lah, kalau itu ada ibunya. Ibunya kan cebokin waktu bayi kan itu. Aman itu Kores, bisa Ya. dijawab. Ini Bang Andi. Mana Maka ayatnya? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa roh di situ ya? Tadi katanya iblis. Oke. Yang diskusi dengan saya, siapa Excel? Katanya yang bawa itu adalah iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh. Rohnya air besar loh itu. Katanya tadi ngakunya iblis. Maka Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu. Iya. Kita dilihat. Dia menyembunyikan identitas kalau iblis dan Tuhannya kerjasama. Tapi kan tadi sudah dijawab satu hakikat antara iblis dengan Tuhannya. Udah terkubur dia di situ. Makanya dia pamit. Tapi kalau di Lukas itu Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kalau itu dia mengatakan roh di situ iblis di Matius 4, berarti Roh Kudus iblis dong. Kena kau. Intinya hakikat Tuhannya roh. Hakikat iblis roh. Berarti hakikatnya sama. Banyak mah. Iya. Mata batas awat. Ma makna fil lugatil Indonesia? Ana la makhirun fil Arabia. Afwan. Ana kaslan. Ana kaslan, akhi. Oh, Anda suka atau mana? Jangan pemalas dong, rajin dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan coba-coba berbahasa Arab kalau ada Andi Selebes. Kita sudah punya kamus di sebelah. Anta majnun, akhi. Naam. Yes, I agree. Ana minal madrasati. Ana minal madrasati. Ila fil masjid. Fil masakin. Ana la mahirun fil lugat Arabiyah, ukhti. Naam, lianna ana kaslan. Ana marid. Marid. Naam. Oh, sakit. Marid jiddan. Oh, sakit sekali. Sakit benar.
Parah. Sakit parah katanya Gurunda ini. Ada mari di jidan. Allah Akbar. Ana tatakallam fil lughati al-arabiyyah qalil fa qalil. Naam. Ya, qalil kifafanya na entremanu la ansuah. Man remanu nasuh. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mah ayam sama guguk di bawah-bawah? Dikira tuh bahasa Arab beneran tadi itu, salah itu bro. Assalamualaikum ya akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal. Kaifa habuka? Ya ukhti. Ana khair. Syukran. Hal anta? Khair, Masya Allah. Masya Mana Allah. buka? Oh, lu balik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi nyobain foto baru. Wih, ganteng pula. Keren. Ayo siri-siri kan sedikit bahasa kro. Mana kita? Ibes, entes kot lawal. Siri. Ya, naam. Entes kot lawal. Kot. Niga dero. Oh, benena. Tolo mano nanti manang. Deni. Kalau komplit ya kolu. Ya. Instadirni awalan. Hal anti uridu fi makasriyuna. Uridu fi makasriyuna. Turid. Ayo. Turid. Iya. Mau pergi ke Makassar gitu kata Bang. Ayo. Coba. Masya Allah. Uridik تطلعي Makassar. Naam. Iya. Arab. Ana menggunakan bahasa Arab pinggiran. Dulu waktu saya di sana, saya waktu di sana nggak masuk di kota. Iya. ما يقول شيء لا بأس. Naam. لا بأس. Indijarun. Oh, Makassar Arab sirot itu. Arab jalanan. Ismuhu Sugi Kristalok. Huwa kaslan. Kenapa ya Bang Joma ya kalau orang Arab ngaji beda sama kita ya? Agak dialeknya ya? Ya karena mereka keseringan makan onta. Oh. Yes, Mereka ngomong aja ngaji, apalagi kalau ngaji. Gitulah. Bahasa ibunya dia kan. Iya betul. Yang saya khawatirkan itu ketika Maryam ngomong bahasa Arab, kata Bang Andi amin dikira berdoa, itu yang bahaya. Amin gitu. Amin. Padahal orang lagi ngomel-ngomel ya kan? Iya. Bininya lagi ngomel-ngomel sama temennya lagi ngegosip, dia di belakang ngaminin, amin kata amin. Orang lagi ngegosip, dia malah ngaminin. Gimana sih Bang Andi? Dikira berdoa gitu. Dia kan tiap malam ngaku kursus. Aduh. Ya salam. Ayo. Iya, udah dinaikin aja tamu kita kalau ada yang di bawah. Atau ada yang mau belajar bahasa Bugis? Ada nama empat. Kalau kunan remaneng. Kol-kolannya dapat ya. Aja nama pakol. Iya. Aja nama pakol. Dapat jauh ke sedih. Mereka kamu tahu ya wa penrek mana? Insya Allah. Masya Allah.
Masya Allah. Nana semua tu apa? Akhirnya nasaddim Bang Zuma macam bicara Arab. Padahal dia nasang bahaya tanya bicara tapi bahasa Ogi. Itu bahasa Bugis itu diharapkan. La ilaha illallah. Pusing dia. Apa itu katanya bahasa Arab apa ini? liwat tong ngacana. أنا تتكلم في اللغة العربية قليل فقليل لأنها أنا كسلان وأنا مريض جدا. Marit. Ya. Terus bilangnya. Ya. Li'anni Gurunda. Oh iya, li'anni. Iya sorry. Li'anni. Afwan, li'anni. Apa? Ani. Karena dia. Oh, Ewa. Ewa. Mana yang tadi? Gak ada ya otennya dibawa ya? Belum ada. Takut kalau pada bahasa Arab. Belum ada bang. Ini yang lucu tantangannya Sofiatul. Ya, ayo. Dia bilang gini. Tantangan terbuka untuk Bang Zuma untuk berdiskusi menggunakan bahasa Arab. Kami akan mendatangkan Kristen dari Arab untuk berdiskusi. Jadi ku jawab tantangannya. Tantangan untuk Sofiatul. Kami dari API akan mendatangkan orang asli Yunani untuk berdialog dalam bahasa Yunani. Ngapain kau datangkan orang Arab? Iya kan? Kenapa kamu tidak wakili dirimu sendiri kan gitu? Kan lucu ya kan? Jadi kalau kau datangkan orang Arab, kami juga punya orang Arab yang bisa bahasa Arab. Nah sekarang kalau kami datangkan orang Yunani, siapa di antara kalian yang bisa bahasa Yunani? Aduh, parah. Dan itu anehnya si Sofiatul kan berkali-kali begitu. Giliran datangkanlah si ex muslim itu Ahmed. Lah sebenarnya kalau kita dengar narasinya itu levelnya malah di bawah oten-oten di sini loh. Apa syubhat lama yang nggak jelas kayak gitu nggak kepake dia angkat kayak gitu. Allahu Akbar. Masa orang Arab nggak paham kaidah domirnya? Allah. Lucu lah pokoknya. Abu Jahal juga orang Arab. Abu Lahab juga orang Arab. Tapi itu Abu Janda pinter bukan? Pinter dia bisa bahasa Arabnya bener. Kaidah domirnya nggak ada mas. Lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda. Oke, untuk teman-teman yang masih bertanya dan ingin mendaftar menjadi bagian dari API, silahkan klik foto yang ada di atas yang Apologet Islam Indonesia ini dan langsung masuk dan lihat di bio, langsung masuk di situ bio. Lihat di bio, langsung diklik, nanti akan diarahkan ke pendaftaran API langsung ya. Dan di sana setelah mendaftar dimohon sabar, ini cuman ujian. Nggak usah minta-minta lagi terus-terusan. Semuanya di WA, semua petinggi di WA. Mana semua di DM, tunggu aja karena sudah ada yang sebulan yang lalu daftar belum ke approve. Karena apa? Karena ternyata ada beberapa penyusup yang ketahuan. Makanya kita mau bersihkan dulu, pelan-pelan kita ulangi dulu semuanya. Dari yang 2000 sekian daftar kita ulangi lagi untuk memverifikasi ulang. Jadi yang sudah lolos ya alhamdulillah nggak bakalan di-kick atau apapun itu. Begitu teman-teman, dan ini verifikasinya secara manual. Sekali lagi saya ulangi, ini verifikasinya secara manual. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk diverifikasi. Seperti itu.
Jadi dimohon yang sabar, yang belum dikirimkan KTA atau di replay emailnya, tunggu dan bersabar. Ini hanya ujian. Sabar ya. Oke, lanjut. Gurunda. Saya kemarin itu ya, waktu meeting sama Sob Katul itu, sebelum Ustadz Bunyamin Solihin debat sama si Kopior itu, si A yang murtad jadi Oten, Sob Katul itu ngoceh melulu. Di-kick dia sama timnya sendiri. Kata yang mewakili orang Arab itu yang dari luar. Kata ini siapa ini? Saya bilang itu Kristen juga. Itu usir dari sini katanya. Ngoceh melulu gitu loh. Kok pinter gitu. Diusir Banjunga dalam meeting itu dia. Itu nggak dimasukkan dalam tim. Sob Katul itu. Tobat, mau. Iya, diusir dia. Bukan kita Muslim yang usir. Kristen yang usir yang dari luar itu. Ini ngoceh melulu, ngomong melulu, nggak nyambung gitu kata dia. Akhirnya kan jadi juga waktu itu debat pakai bahasa Arab. Tapi materinya, penjabarannya ya sama aja seperti mereka. Sama seperti pendeta siapa itu? Edi Badai. Ya. Kirain pendeta Rasid. Bayangkan aja kalau Edi Badai menggunakan bahasa Arab. Kayak gitulah isi muatan percayaannya, materinya. Bahasanya aja yang diganti, tapi pengetahuan lebih rendah. Dia ini katanya dia punya apa? Dia mengatakan Al-Fatihah itu palsu. Giliran dikasih data, dia ternyata apa? Aduh, salah di situ. Itu yang di framing tuh. Itu dia. Itu doang materinya diputar-putar. Ya, silakan ada tamu kita itu. Dinda Alif. Aduh, Carol. Mau makan sayuran. Salah ini Gurunda. Bos, nanti kalau ada yang mau naik turunkan aja. Forest lagi di sini. Calvin ya. Oi, Carol. Ya. Carol, sudahkah kau makan daging Tuhanmu hari ini? Nah, itulah yang bagian itu yang saya mau tanya kembali lagi di tempat ini. Sudah dijelaskan oleh Bang Handi. Bang Hani sudah jelaskan tentang juhud atau zuhud. Kali lalu Bang Tristan katakan juhud. Tapi kalau yang lain sepertinya bisa saja J atau Z sama saja sepertinya. Itu udah dijawab kemarin juhud itu. Iya. Iya, Itu sudah Carol ganti Doni. Nah, ganti bentar, ganti dulu dikit. Ya Carol ya. Nah, kalau begitu saya mau bertanya ke Doni dong. Ya boleh. Ayo. Ya. Mana Doninya? Ada nomor WhatsApp-nya. Doni. Kirain Doni mau bertanya di sini. Nggak jadi kira-kira, dipastiin. Juhud Siapa itu itu? masuk kategori ilmu tasawuf ya. Menjauhkan diri dari harta, masalah keduniawian ya. Dia banyak nggak ya? Iya Bang. Ilmu tasawuf. Dari tangga-tangga tasawuf, nanti tangga-tangga makrifat. Ya, betul. Jadi ada yang menjelaskan bahwa zuhud itu atau juhud itu mementingkan akhirat daripada dunia atau kedagingan bahasa Kristen. Ada yang menjelaskan bahwa zuhud itu manakala seorang melepaskan yang halal sekalipun demi yang lebih utama. Itu demi akhirat juga sih. Ya betul. Dah, turun dulu. Sana, ngantri lagi nanti. Nah, oke lah. Yang penting share SK. Oke, boleh. Silakan. Turun Yang dulu penting dikit. sudah rekam. Kores Sakti punya mujizat menurunin orang di TikTok. Dia beda lagi dengan Bu Darni ya, beda ya. Doi Katolik Gurunda, Katolik aneh. Nah ini Doni yang awet di sini ya, silakan.
Nah, tapi bentar lagi mau malam mingguan, tinggal lama-lama ini. Ya nggak apa-apa, setengah jam lah ya. Biasa, kita kan nggak jomblo, ya kan? Biarawat di mana yang lu pacarin? Hah? Biarawat di mana? Oh, bukan biarawan dong. Ini bukan, bentar lagi oke. juga masuk dia. Bentar lagi juga masuk ini. Lokin bentar lagi. Asik. Masih hidup Pendeta nih ya? Udah. Don, langsung ke topik dong. Waktumu kan nggak ada. Tadi di sini ada Oten Don mengatakan gini. Yesus itu sama Bapak itu. Enggak. Aku bertanya dulu, Bang Andi. Jangan giring aku dulu. Hah? Jangan giring aku. Nggak tahu pertanyaan tadi. Ya lu domba Dari digiring. Iya, janganlah. Santai aja. Ya udah. Jadi gini. Tadi aku cuma tertarik aja tadi dengan omongannya Bang Zuma. Bahwasannya Tuhan tuh katanya nggak berbentuk ya, nggak ini. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak ngerti lah seperti apa ya definisinya. Nah, pertanyaan aku gini. Apa sih bunyi firman Tuhan waktu menciptakan manusia itu? Kalau sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 25 ya, sama juga dia 26, firmannya seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan seluruh makhluk di bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu firmannya. Jadi sekarang saya mau nanya ke Bang Juma. Coba dong Bang, apa bunyi firman Tuhan itu waktu menciptakan manusia? Apa hanya sekedar kun fayakun aja jadi atau seperti apa? Nah, jadi kalau dengan firman ini kami pegang adalah Tuhan itu sama dengan manusia wujudnya. Itu sih. Silakan Bang Juma, gak usah panjang-panjang katanya. Santai aja. Iya, kalau di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan pekerjaan Allah, Allah menjelaskan dirinya bahwa Allah tidak ditanyai. Allah tidak ditanyai tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Termasuk kemudian seperti apa Allah kemudian berkata dan apa yang dikatakan. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran, Tuhan hanya mengatakan jadi maka jadi. Seperti itu. Sama seperti Mazmur 339, hanya memberi perintah, maka apa yang diperintahkan itu jadi. Maria hamil. Kayak gitu. Ya, Maria hamil. Ada itu yang namanya datang ini. Malaikat Jibril ya. Jadi enggak malaikat Maria hamil enggak juga. Karena ada Jibril yang menyampaikan perantarannya. Jadi gini, Bang. Jadi kalau Bang bilang tadi semua firman yang enggak ada perbuatannya enggak disampaikan. Jadi saya mau nanya ke Abang. Isi dari tentang penciptaan alam semesta ini gimana? Akan dibilang kan ada 7 ya penciptaan, apa berapa di surah Al-Quran. Coba Bang jelaskan dulu satu persatu tuh hari pertama apa, penciptaan kedua itu apa, ketiga itu apa. Nah baru kita bisa simpulkan gitu loh. Kira-kira Al-Quran seperti apa gitu loh. Cuma sesuai Al-Quran ya. Oke. Nah kalau kita bisa saya bacakan semua nanti urut-urutannya gitu. Boleh kita buka semua isi datanya. Yo lo ngomong ngebut banget lo. Santai. Allahu Akbar, Masya Allah. Lagi bersemangat ini Bang Kores. Ya lu mau kemana sih Don? Lu mau kemana? Napas gitu, kalau ngomong napas. Ini saya mau keluar bentar lagi, mau malam mingguan dulu Bang. Pamit bentar ya, jangan nggak lama-lama saya kok. Silakan. Dijemput sama cowok lu. Jadi kalau Al-Quran menceritakan di dalam proses penciptaan itu tidak sama seperti apa yang kemudian tertulis di dalam kitab saudara. Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains ketika kemudian alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta ini dengan 6 masa, 6 periode. Masa pertama, masa yang kemudian kita kenal dengan dentuman besar atau Big Bang. Dan itu sejalan dengan Al-Quran. Nah, ketika kemudian diproses masa ini, maka yang dicipta pada masa itu adalah menyatunya kemudian pemisahan kemudian antara unsur ciptaan berupa langit dan bumi. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, baik surah Al-Hajj maupun surah Al-A'raf. Bagaimana kemudian Allah menciptakan proses pertamanya adalah proses Big Bang itu sendiri. Bagaimana terpisahnya antara gaya gravitasi dari gaya tunggal, yaitu ruang waktu mulai memisah. Seperti itu Bang.
Nah, kemudian kalau masa Bang Juma, pakai ayat Iya. dong Bang Juma, pakai ayat. Masa nggak pakai ayat sih? Hanya sekedar ngomong doang, ayatnya mana? Gitu kan loh. tadi saya kan Itu tadi kita saya bahas sudah saya kan udah sampaikan ayat tadi. Pakai ayat dong, ayat berapa? Kan gitu tadi- loh, kita baca di sini. Tadi kan Kalau saya nggak pakai sudah ayat mah sama aja, bohong. nenekmu kiper, kamu yang bohong. Kan saya katakan Saya tadi. udah pakai ayat. Pakai Mana dong, ayat berapa, mana gitu ayatmu? loh. Kita Mana cari ayatmu? bareng-bareng. Mana ayatmu? Mana? Nah, tadi kejadian 1 ayat 26 baca dong. Ya, kamu nggak udah baca? jelas. Kamu nggak baca? Saya juga hanya menjelaskan kok Al-Araf, Al-Ma'rij. Ya baca di ayat-ayat berapa Ya, kenapa gitu loh. kamu yang Kalau ngatur sekedar saya? tahu Kamu sendiri coba ayatnya. kitab kejadian coba kamu Lah. bacakan. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Coba. Berfirmanlah Allah, Berfirman, ya. Dengarlah ini baik. Apakah itu Baiklah hari kita jadikan pertama? manusia. Apakah itu hari pertama? Ini hari ke-6 manusia, Bambang. Hari Gimana sih ke-6 kan kita- makanya Tile. Kau Lah, nggak ini ayat bertanya itu pertama jangan ya. Ini aneh. saya baca ini. Hari pertama coba Ayat hari pertama. Coba hari pertama. Nih. Ah. Ini ya judulnya ya, perikopnya ya. Allah Ya. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oke. Ya. Ini hari pertama ya. Pada mulanya Terus? Allah menciptakan langit dan bumi beserta bentuk yang kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Hari pertama apa yang dicipta? iya, bumi berbentuk kosong, belum ada apa-apa di sana. Ya, terus yang Tapi kedua. sudah ada hari pertama sudah ada sinar Ya, dia belum matahari. bahasa semua, biar kau jelas. Tapi jangan sudah potong-potong. ada sinar Gimana sih? Ya? matahari. Kacau ini memang ini dia ini. Sabar dulu dong, sekarang kita baca. Gimana? Oke. Nah, Bisa silakan, lanjut nggak ini? silakan. Nah, terus ayat yang ketiga ya. Kok Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu hari pertama. Tunggu dulu, sabar dulu, kan belum selesai. Nanti, aduh, kacau gitu nih. Terus ayat yang keempat, Allah berfirman, Allah melihat semua bahwa terang itu baik, lalu ya dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu menamainya malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Udah, itu dulu ya. Nah, hari pertama kenapa Oke. bisa ada sinar matahari sementara belum ada matahari dicipta? Lah, dengar itu satu paket itu bang, HP 5 itu satu paket. Iya, Kau baca belum ada baik-baik. belum ada matahari. Hari pertama belum ada matahari. Kok belum ada matahari? Kok abang bisa menyimpulkan ada matahari dari mana? Hari pertama apa sudah ada matahari? Ya sudah ada lah. Mana Makanya ada pagi dan coba siang. coba Anda bacakan. Astagfirullahaladzim ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, oke? Yang dulu ya. Terus yang kedua, bumi belum berbentuk. Ya dan kosong. Ini masih pada hari yang sama semua ini bang. Iya, Gelap gulita, terus? menuju samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Nah udah. Apa lagi yang kurang di sana? Hari pertama sudah ada matahari kan? Sudah ada dong. Nah, kenapa tidak ada mataharinya di situ? Apanya? Lah itu kan diciptakan pagi dan siang dan malam. Gimana sih? Itu pasti ada mataharinya dong, Bang. Enggak ada mataharinya nanti di hari keempat, Tile. Coba mana yang keempat? Oh ya, Abang bacalah, bilang keempat. baca terusnya. Makanya, Bang. Baca, kalau belum baca. selesai dibaca, jangan Ya, potong-potong baca dulu, terus, biar baca komplit, terus. gitu loh. Baca terus. Nah, hari Kejadian pertama. 1 ayat 14 sampai ayat 19 coba dibaca. Itu matahari Iya. diciptakan tuh. Coba Sabar. baca. Aku sebenarnya nggak mau ngomong sama Sugi. Alergi aku, Gi. Coba dulu jangan kita ngomong dulu. Takut. Nggak takut sama kamu, Sugi. Saya enak berdebat sama kamu. Cempreng kali suaranya. Taruh dulu. Dari sama Bang Juma dulu, aku dulu ya. Sabar ya. Terus yang ke ayat ke-6 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di segala air untuk memisahkan air dari air. Terus ada ayat yang ke-7, maka Allah menjadikan cakrawala itu memisahkan air yang ada di cakrawala dan ada yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan itu hari kedua ya. Terus yang hari ketiga, berfirmanlah Allah, ya hendaklah air yang di bawah langit berkumpul satu tempat, yaitu jadi laut ya. Terus berhenti ada darat, terus lalu yang kering ya. Oke. Terus ayat yang 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas, tumbuh-tumbuhan, buah-buah pohon. Terus jadilah demikian. Oke. Terus hari, nah itu hari ketiga ya, pohon-pohon semua segala macam itu hari ketiga. Hari Oke. ketiga. Hari Terus keempat. ayat yang keempat, hari yang keempat, jadilah benda-benda penerang cakrawala memisahkan siang dan malam, dan biarlah jadilah penerang itu menunjukkan masa-masa dan tiap hari dan tiap tahunnya. Nah ini kalau benda-benda cakrawala ini kan bintang, Bang. Bintang-bintang sama ini ya, sama bulan ya.
Terus tidak termasuk ini, tidak termasuk matahari. Ya termasuk lah, kan tadi kan udah dipisahkan dari siang dan malam. Matahari tadi itu diciptakan hari keberapa? Iya hari pertama dong, kan dipisahkan dia. Tapi gini bang, gini Bang Juma. Hari Gini. Dengar dulu. Jadi kalau antara siang dan malam itu juga bisa didefinisikan langsung itu matahari dong. Lalu dari mana alam semesta mendapatkan sinar pada hari pertama sementara matahari belum ada? Iya, tapi kalau kita baca juga di ayat 14 ini, dia kan nyebutin matahari di sini. Dia menyebutkan matahari, berfirman Allah Tuhan. Dengar. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Apa itu yang memisahkan siang dan malam? Iya, tapi gini. Tadi kalau ayat pertama tadi ini belum bisa disimpulkan juga ini udah matahari, Bang. Besar mulut bingung. Bagaimana ceritanya yang mengakibatkan adanya siang, adanya malam itu apa? Ya dengar dulu, ini juga di sini jadilah terang itu kan, lalu terang itu jadi. Nah ini kan cuma terang aja, belum tentu matahari di sana, Bang. Lalu apa yang menjadi? Bisa juga di sendiri. Enggak. Apa yang menjadi? Tadi ke bawah, apa yang menjadi sumber kalau tidak ada? Iya bisa aja dia menerangi sendiri. Ya, ini kan proses ciptaan alam semesta. Ini proses penciptaan alam semesta. Bukan proses penciptaan cahaya yang adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Ini alam semesta berarti berbicara mengenai cakrawala. Oh gini Bang Juma, dengar pelan-pelan kita baca ya. Ini yang dimaksud daripada ayat ketiga ini adalah jadilah terang lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah ini cuma dipisahkan doang Bang, jadi nggak ada di sana ini. Ya bagaimana dia, mana kegelapan, mana terang gitu loh. Bagaimana bisa? Belum ada bicara matahari Bang. Bagaimana bisa ada terang, ada gelap kalau matahari belum ada? Lah pakai dia kan punya ini sendiri. Nggak mungkin dia bicara seperti itu. Emang dibilang di sana diciptakan matahari. Kan ini kan memisahkan doang tuh. Justru itu yang menjadi permasalahan karena sudah ada siang dan malam sementara cakrawala sebagai sumber cahaya itu belum coba, ada. Abang jelaskan dulu di mana kata-kata siang dan malam di situ coba. Cuma dipisahkan dari antara terang dan gelap itu doang. Mana ya itu dia. Gelap itu berarti malam. Oh belum tentu gelap itu berarti malam. Yang salah antara dengar sekarang. Nomor 5-nya. Terang dan kegelapan gimana? Antara terang dan kegelapan gimana? Nomor 5. Baca nomor 5. Baca nomor 5. Saya mau dengar. Oke. Apa dan tuh? Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi kan besar mulut kau, besar mulut doang misalnya kau. Dengar. Saya dia. Apa sih Sugi ini? Sugi aku lagi nggak mau berdebat sama kamu Sugi. Kau maksa terus kau ngomong. Sopan kau ngomong. Kalau ngomong tuh sopan makanya. Kenapa emangnya sopan kau? Umurmu berapa ngomong kayak begitu orang tua? Sopan kau ngomong. Iya makanya Sugi jangan motong-motong gitu. Sopan kau ngomong. Dipaksain gitu loh. Sopan kau ngomong. Ya suatiku lah, apa keberatan kau? Keberatan. Mau jadi PPJ kedua nih? Nangis-nangis. Apa? Udah berisik lah. Aku nggak suka berdebat sama kamu. Kan dari tadi ngomong sama Bang Juma. Ngapain aku berisik? Oke, Laskar Api silakan bergerak. Cari identitasnya di mana. Perintah langsung dari saya. Lanjut. Ya silahkan. Aku udah ngomong apa emang sama memangnya? Emang ada yang salah ngomong sama memangnya? Ya kalau nggak suka berdebat sama aja, ngapain maksain gitu loh? Saya cuma tidak mau apa-apa ya Laskar Api. Saya cuma mau sentil mulutnya ini orang kalau ketemu. Gitu loh. Kalau aku suka berdebat sama kamu jangan paksa. Itu aja. Ngapain kau paksain orang berdebat sama kamu? Opa, jangan cerminkan orang tua kau di sini. Orang tua ngajarin kau tidak sopan dengan orang tua, sopan kau bicara. Jangan bawa orang tua. Kau bicara. Orang tua kau ngajarin kau ngomong. Saya tanya, orang tua kau ngajarin kau tidak sopan dengan orang tua. Begitu cermin orang tua kau. Santai, kau berisik, santai. Begitu orang tua kau ngajarin kau. Saya tanya. Coba. Jangan bawa orang tua lah, santai aja lah. Kitabnya dibongkar kebobroannya, dia panik. Gak usah bawa orang tua, slow aja. Udah, lanjut. Oke, lanjut diskusi aja lah kita. Jadi Bang Juma, sekarang kan itu dari versi Alkitab kan udah Bang Juma ya. Sekarang saya pengen tahu dari versi Al-Quran dulu lah, biar kita imbang gitu loh.
Belum beres itu punyamu itu. Apalagi Bang Juma belum beres itu. Apalagi yang belum beres. Ada siang malam belum ada matahari. Nah, kalau ini kan bisa juga Bang Juma gini ya, dia mungkin dulu ya bisa jadi kan, kita nggak tahu ya. Saya juga ya mungkin jadi dulu belum nggak matahari kali kan gitu kan. Kita Ya, nggak tahu menurutmu ya, ini salah atau benar? Itu aja dulu. kalau menurutku ini salah apa benar, aku nggak bisa menyimpulkan Bang Juma. Karena kenapa? Ya karena kan kita nggak tahu sebelum matahari ini, atau mungkin ada benda penerang lain sebelum matahari ini diganti, kan bisa jadi. Kan bisa jadi Bang Juma. Namanya sekian juta tahun yang lalu, kita nggak tahu Bang Juma. Di data Namanya nomor di alam semesta. 16-nya jelas dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Betul. Itu benar tuh. Nah, itu pada hari keberapa? Itu hari keempat. Nah, hari keempat. Nah ini Bang Juma, tadi sudah ini. Yang pertama tadi, hari pertama tadi itu siang dan malam itu belum tentu itu yang namanya matahari dibuatnya gitu loh, belum tentu. Ini Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini adalah proses penciptaan. Kalau berbicara mengenai proses penciptaan, berarti dimensi di luar daripada ketuhanan, yaitu ciptaan. Berbicara mengenai ciptaan alam semesta, maka siang dan malam itu jelas itu unsur yang diakibatkan oleh sumber cahaya, yaitu matahari. Matahari nanti hari keempat. Coba Anda bayangkan bagaimana biji-bijian, tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh. Matahari belum ada. ya memang nggak bisa, makanya kan dijadikannya kan hari keempat, hari kelima tumbuh-tumbuhan sama hewan semua. Ngawur, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, woy. Aduh, hari kelima. Bukan. Mana? Hari ketiga. Hari kelima tumbuh-tumbuhan. Ah, parah ini orang ini nggak. Hari ketiga sudah ada biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah biji. Langsung naik dari tinggi kalau Sugiko untuk ngomong. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala biji pohon-pohonan yang menghasilkan buah biji. Dan itu belum ada matahari. Bagaimana kemudian bisa ini terjadi? Ada tumbuhan tumbuh dan berbiji dan berbuah sementara mataharinya belum ada. Pisang udah dimakan codot, semangka udah masak, mataharinya belum nongol. Iya, belakang dulu Sugi. Jadi Pak Sugi. Sekarang gini. Makanya aku bilang, sekarang mau nanya dari versi Al-Quran sendiri seperti apa gitu loh. Kita kan saling ini. Salah ndak? Kalau aku sih belum bisa menyimpulkan Bang Juma, ini salah apa enggak. Karena kalau berani aku nyimpulkan ini salah apa ini. Ya ini terjemahan, kita nggak tahu original teksnya begini kan, betul. Kan gitu. Nah itu. Ini kitabnya kalian dari Septuaginta yang kalian ambil dari kitabnya Yahudi kan gitu. Ada terjemahannya bisa kau balik kali nggak ngerti akunya. Tapi sekarang versi Al-Quran dulu lah kita bahas gitu loh. Kalau Al-Quran itu Bang, itu berkesesuaian dengan sains. Contoh misalnya di dalam Al-Quran kan dikatakan 6 masa. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi 6 masa. Summastawa, kalau di kalian Tuhan beristirahat, kalau Allah bertahta. Summastawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Nah, bagaimana dengan sains? Sampai tidak pengetahuan para ilmuwan kepada Quran? Ternyata sampai. 6 masa yang kemudian menurut sains, yang pertama adalah azoikom, yang kedua ercheozoikom, yang ketiga protopozoikom, yang keempat paleozoikom, mesozoikom, dan juga cenozoikom. Ini menurut peneliti, menurut para ahli, di setiap periode menunjukkan perkembangan dan perubahan daripada apa yang ada di alam semesta secara bertahap, sesuai dengan sesuai dengan susunan organisme dan ukuran dan kadar daripada masing-masing daripada proses penciptaan. Jadi ilmuwan menemukan bahwasanya proses penciptaan itu ditetapkan dalam 6 periode seperti yang saya jelaskan tadi, dan itu bisa didapatkan alhamdulillah di dalam ilmu biologi, anatomi, paleontologi. Bagaimana kemudian mereka menggariskan bahwa tahapan-tahapan penciptaan alam semesta itu 6 tahap seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Gak masalah di situ kita, gak masalah. Allah kemudian memberikan pemahaman kepada umat Islam dengan kaidah itu.
Ilmuwan menetapkan. Makanya ketika kemudian ilmuwan berbicara mengenai kaidah biologi, kaidah anatomi, dan satu lagi kaidah paleontologi, mereka senantiasa selalu merujuk bahwa alam semesta ini tadinya itu prosesnya 6 tahapan atau 6 masa. Sesuai dengan Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Sama juga tuh Bang, kalau di Alkitab juga 6, dari 7 istirahat gitu loh. Nah itu dia, cuman kan masalahnya tadi di tempat Anda matahari lebih dulu dicipta. Itu kita mungkin itu ada penerjemahan kali Bang, nggak ngerti lagunya ya. Nah itu dia, terjemahan itu mungkin yang salah. Karena kalau firman Tuhan tidak mungkin lah sampai segitu parah kan gitu. Tidak mungkin lah sampai. Coba teks original kita baca dulu Bang ya, sambil belajar dulu lagu ini. Ya silakan, silakan. Udah. Kalau pencipta manusia itu berarti firmannya hanya gitu aja Bang ya. Dan kenapa? Nah sekarang mau nanya gini Bang. Manusia diciptakan dari apa coba? Air. Air. Iya. Air aja. Air. Nggak dari tanah. Nggak dari tanah. Dari tanah tidak mungkin berubah langsung menjadi manusia, enggak. Dari saripati tanah itulah kemudian bertumbuh dari unsur air. Misalnya nih, manusia makan tumbuh-tumbuhan atau makan buah-buahan. Unsur daripada tumbuh, baik itu sayur-sayuran atau buah, itu adalah air. Pangkalnya di situ. Nah, tumbuh ini tanah. Maka saripati yang muncul kemudian di tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, inilah yang menjadi saripati. Maka Al-Quran mengatakan manusia dicipta dari air, manusia dicipta dari saripati, manusia dicipta dari sperma. Itu artinya proses disebutkan kemudian. Makanya Al-Quran itu diwahyukan secara beransur-ansur dan acak, supaya manusia itu punya ketertarikan untuk menelaah, menelusuri, mengkaji Al-Quran, meneliti isi Quran. Dan ternyata hasil endingnya adalah berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Berbeda dengan kitab saudara. Manusia berasal dari air susu yang dikentalkan seperti keju. Ini jauh. Itu dari mana Bang? Jadi dari tanah dibilangnya Bang. Firmannya ada dari tanah ya. Abang yang mempelesetkan lah. Bisa buka ayatnya gitu. Ayat 10. Itu bukan ayat kitab Kejadian, penciptaan manusia itu kitab Kejadian Sugi, bukan kitab Ayub. Gimana sih kamu ini? Mana di mana di kejadian berapa? Kejadian berapa? Itu. Kejadian 1. Kejadian 1 di nomor ayat 26 tadi ke bawah lagi. Iya, kan di situ tidak berbicara mengenai prosesnya. Berfirmanlah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa. Mana di sini? Nggak ada di sini. Nggak ada. Yang ada di Ayub 10. Dipancarkan seperti air susu, dikentalkan seperti keju. Lalu kemudian dibungkus urat lebih di luar daripada daging. Jadi di luar kulit ada urat. Jadi dia seperti bakso urat jadinya manusia itu. Kalau diikuti kitab Ayub. Pernah lihat bakso urat tidak? Nah, urat-uratnya itu di luar, kulit di dalam. Coba Anda lihat kitab Ayub itu. Kayak binaragawan itu loh. Binaragawan uratnya masih di dalam Bang Handi. Oh, ini di luar. Bang, Kejadian 2 Bang. Kejadian 2 ayat 8 coba baca di situ. Silakan. Ayat 8 ini manusia dan Taman Eden ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia itu yang dibentuknya. Iya, lagi-lagi tidak ada proses di situ. Kembali ke Ayub, nggak bisa lolos. Lah ya enggak lah, itu Ayub mah beda. Itu bukan masa penciptaan lagi Bang. Ini dibentuk, manusia ini dibentuk. Cara membentuknya baca Ayub. Ya bukan, itu udah lompat jauh dong Bang. Masa penciptaan macam Ayub. Ayub sekarang mana ya Bang? Ayub itu generasi keberapa? Abang tahu nggak generasi keberapa dia? Dari Nabi Adam. Ini kalau Al-Quran juga generasi keberapa? Ini kan berbicara mengenai proses. Ayub berbicara mengenai proses penciptaan.
Al-Quran Ya, nggak mungkin. membicarakan Masa proses penciptaan. Masa bicara proses penciptaan balik ke kitab Ayub gimana sih abang ini? Itu kan Ini udah salah kitab lah. Ayub sedang menceritakan tentang proses yang terjadi masa lampau pada saat Tuhan mencipta. Bukan pada masa Ayub dicipta. Sama seperti Al-Quran. Bukan pada masa Rasulullah dicipta. Tapi Al-Quran menceritakan proses awalnya manusia itu dicipta. Gitu loh. Nah kalau Anda membawa Kejadian 2 nomor 8, ini apa? Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang pertama dibentuk. Apa? Dibentuk kayak mana prosesnya? Baca di Ayub. Nggak bisa begitu. Lalu Nggak di bisa mana? balik ke Ayub. Di mana? Waktu Di kita mana? Dengar, waktu kita jadi diturunkan, itu kitab Ayub belum ada. Nah Gitu loh. prosesnya di mana bisa Jadi dibaca? nggak mungkin. Oke. Gimana? Di mana prosesnya ini bisa dibaca? Begini, Don ini nggak paham ini. Don, jadi bedakan antara penciptaan Adam dengan proses penciptaan manusia pada umumnya dalam rahim. Jadi bedakan. Iya, Coba kalau dong. kalau menurut Alkitab itu diciptakan dari tanah, udah. Yang dimaksud Gitu. Bang Juma itu tadi, bagaimana di kitabmu itu manusia itu diciptakan terproses di dalam kandungan. Itu maksudnya. Nah, itu ada di Ayub. Tapi kalau untuk penciptaan Nabi Adam berbeda. Karena Nabi Iya, Adam nggak makanya pernah kan melalui kayak- kandungan. Makanya yang kita bahas ini sekarang kan Nabi Adam ini cuma kok lari ke manusia gitu aneh. Oh. Itu masalah gua nih kita bahas kan Nabi Adam tadi kok lari ke Kalau sana. Nabi gitu. Adam nggak ada Itu yang- perdebatan ya Bang Juma ya. Gimana? Kalau Nabi Adam nggak ada perdebatan. Ya udah kalau begitu. Jadi Bang Juma makanya saya bilang tadi ke Bang Juma. Jadi kalau menurut kami ya Adam itu sekarang saya mau nanya ke Abang dulu lah. Gini aja lah simpelnya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu apa sih? Mau di mana tempatkan? Mau di surga apa mau di bumi seharusnya? Coba jelaskan dulu itu tentang itu. Kan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Yang pertama. Terus yang kedua, dia memang dia seharusnya mau ditempatkan di surga apa di dunia ini seharusnya diciptakan dia. Gunanya buat apa gitu? Coba silahkan. Bang Juma kayaknya signalnya bermasalah ya Bang Juma. Bang Juma nggak bisa jawab kayaknya. Bukan dia aja lah. Nggak bisa jawab, gampang itu. Aja. Wa qala rabbuka it malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Aku Sebenarnya Bang akan Juma di gunung dia. menjadikan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Gampang, apa nggak bisa jawab? Saya ke Bang Juma dulu. Bang Juma jelaskan Bang Juma. Silakan. Gimana? Gimana? Apa tujuannya Tuhan menciptakan manusia itu? Dan seharusnya tempatnya dia itu sebenarnya buat di surga atau buat di bumi? Di bumi. Dasar aja. Di bumi. Untuk menciptakan manusia buat apa? Untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Tadi setuju lah Bang kalau itu. Kan banyak juga yang mengatakan bahwasannya dulu manusia itu menciptakan buat di surga gitu loh. Makanya dia habis itu dia karena berdosa dilempar ke bumi gitu loh. Nah kira-kira gimana itu Bang? Oh iya, Adam dicipta itu di Eden, bukan di bumi. Apa sih? Hah? Gimana? Eden itu tadi menurut Abang? Eden itu Aden, surga, jannah. Salah satu tempat di surga. Bukan di bumi ini Adam dicipta, bukan. Berarti dia diambil dari tanah, dinaikkan dulu ke surga gitu maksudnya ya. Jadi bedanya, kenapa enggak dari ciptakan sama kayak malaikat aja Bang? Kalau memang dia mau tetap menjadi penduduk surga kan? Beda. Ya. Logika berpikirnya gini Bang, kalau memang dia mau tetapkan di surga, ya itu harusnya dia dari ini aja, dari api sama kayak malaikat. Oh nggak bisa, karena Adam itu menjadi makhluk biologis. Gimana mau jadi pemimpin di bumi kalau bahan-bahannya bukan dari bumi? Nah, malaikat pertanyaan aku simpel Bang. Malaikat apa bisa menetap di bumi? Nggak bisa, nggak cocok dia. Setan apa bisa di bumi? Nggak cocok, karena alam daripada bumi dengan mereka nggak cocok. Nggak bisa. Yang bisa adalah yang bahannya dari bumi, yang bisa tinggal di bumi. Nggak bisa. Yang bisa adalah yang bahannya dari bumi, yang bisa tinggal di bumi.
2 nomor 8, Tuhan membuat ya Adam di mana? Di sebuah taman. Di mana taman itu? Di Eden. Tidak dikatakan taman itu dibuat di bumi, tapi di Eden. Eden itu alam. Ya, setahu saya sih namanya Eden itu mah di bumi juga, Bang. Makanya diciptakan dari bumi. Enggak Tujuan manusia bisa. itu- tujuan manusia diciptakan manusia ini supaya ini menjaga bumi ini. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Jadi kalau Abang bilang juga dia diciptakan dari tanah, ujuk-ujuk dia ditempatkan di surga, itu agak sedikit aneh sih menurut saya sih. Ada yang keliru di situ. Kenapa bisa Kenapa dia bilang aneh? keliru? Lah iyalah. Nah, Kenapa sementara di bisa? tanah ini ditempatkannya di surga. Dan juga tadi tujuan abang bilang tadi awal tadi, apa gunanya manusia itu untuk bumi gitu loh. Kenapa sekarang dikontradiksi gitu loh? Ujung-ujungnya sekarang buat di surga dianya gitu loh. Kan aneh. Apanya yang apanya? Lah tadi kan abang bilang pertama begini, Bang. Abang bilang tadi itu ya manusia diciptakan untuk menjaga bumi kan, gitu kan abang bilang tadi kan. Iya. Nah, ya kenapa sekarang ujung-ujung dia di surga gitu loh. Di Taman Eden pertama tempatkan itu jadi Taman Eden bukan di dunia. Lah berarti itu kan salah dong berarti. Kenapa salah? Lah salah lah. Lah kan abang bilang tujuan manusia diciptakan itu buat bumi kan. Bacakan saya dulu. Kejadian 2 nomor 8. Coba Anda bacakan saya dulu. Tar. Wa'ita Yahweh Elohim kan bi Eden. Enggak dulu Sugi, aku bilang dari awal. Kenapa Sugi juga nongol lagi langsung mati nih langsung. Kenapa takut sama saya takut? Enggak Pak Sugi, ampor dulu lah. Ya aku nggak pengen debat sama abang dulu mumpung ada Bang Juma ini. Ya, jadi gini Bang, gue bacain ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, ya, di sebelah timur. Disitulah tempatkan manusia itu yang telah dibentuknya. Nah itu Bang. Lalu taman itu di mana dibuat? Di mana? Taman itu di mana dibuat? Di bumi lah. Di Eden. Di Eden, bukan Iya, di di Eden bumi. Nah, apa? Ini dengar. Lalu Tuhan Allah kan ada ayat 9 Bang. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon. Berbagai dari bumi. Dari yang menarik bumi. dan yang, iya. Dari bumi kan? Iya. Nah, kenapa enggak dikatakan di bumi kalau itu di bumi? Iya kan ini kan dari bumi ditumbuhnya. Dari bumi ini kan tumbuh kan? Emang dari mana tumbuhnya kalau bukan dari bumi? Lah, sekarang di situ yang aneh. Aneh di situ yang emang tumbuh dari awan. Di situ yang aneh. Lah, apa yang aneh? Itu kan dari bumi, dari dalam bumi dong tumbuhnya. Masa iya dari awan tumbuhnya? Ya dari dalam bumi dong tumbuh. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Iya kan dari bumi kan pohon pertumbuhan. Apa yang salah di situ? Ini dari bumi kan? Iya lah pohon dari bumi. Nah, kalau dia dari bumi itu di mana? Ya di bumi juga lah kan dari dalam bumi tumbuhnya. Gimana sih abang ini? Coba abang sekarang tanya sama abang. Pohon sekarang ini tumbuh dari mana? Dari bumi apa dari mana? Dari langit? Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Iya memang dari bumi. Ada yang salah di sana. Nah ini dia permasalahannya. Nah, sekarang tanya sama abang. Abang tumbuh dari mana? Dari bumi atau dari langit? Jawab dulu. Begini. Tumbuh dari bumi atau dari langit? Dengarkan saya. Dengarkan. Ketika Tuhan kemudian menempatkan Adam di Eden, Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang berasal dari bumi. Ditanam di mana? Di Eden. Di Eden. Lucu Anda ini. Oke, sekarang naik level. Adam diusir dari mana? Adam diusir dari mana? Dari Taman Eden abang. Aduh. Kemana diusirnya? Udah keluar dari situ. Migrasi. Adam diusir dari mana ke mana? Jawab saya. Dari Eden keluar dari situ nggak tahu kemana, ke bumi juga. Para Anda ini cobalah sekali-sekali kalau diskusi dengan Bang Suma itu pakai akal. Adam ini diusir. Anda bisa berani. Don, gantian bicaranya Don. Saya juga bisa. Kalau hanya kayak gitu aku juga bisa.
tanpa ilmu. Sekarang saya tanya sama saudara, Adam diusir dari mana ke mana? Silakan Don. Dari Taman Eden, Bang. Keluar dari situ. Ya, tetap juga ke dunia Inilah juga. Sama-sama di cara dunia juga. inilah caranya kamu berdiskusi. Masih juga pakai cara-cara Paulus. Adam diusir dari Eden ke bumi. Mana ayatnya? Ayat berapa? Lah kok La haula wala quwata illa billah. Mana ayatnya? Kalau ada gimana? Ya baca, buat aja, gitu loh. Biar sama-sama belajar kita di sini, biar nggak penuh dengan dusta. Silakan. Oke, baik. Kita akan mencari ya. Di dalam Alkitab Anda itu jelas sekali dikatakan bahwasanya Adam diusir ke bumi. Di Kejadian 2 nomor 8 bisa, Kejadian 5:32 juga bisa Anda baca di sana. Satu ayat aja dulu, yang mana? Banyak kan? Oke, Kejadian baik. 3 ayat 23. Iya. Baca Coba. baik-baik. Kejadian 5 juga ada. 32. Baca ya. Ya. Silakan akhi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, emang kan sama kan? Dari mana? Dari mana tadi tanahnya? Dari mana? Masih sama di dunia juga. Sama nih abang di rumah abang nih. Dengar ya bang Juma. Rumah abang di Makassar nih. Diusir abang dari situ. Pindah kemana? Tapi juga di situ juga kan. Bukan di bilang juga deh. Sekarang gini bertanya sama abang. Di mana ayat di Alkitab yang mengatakan bahwasannya itu dia itu di surga? Tunjukkan ke saya. Kalau bisa kan tunjukkan. Eden malah bisa itu jadi mualaf saya. surga. Tunjukkan. Eden itu Mana ayat dia surga. bilang surga? Eden itu surga. Itu kan menurut abang. Mana ayat di sini dibilang Eden itu surga? Tunjukkan ke saya. Malam ini saya langsung pindah saya. Kalau begitu tunjukkan Eden itu di mana di bumi? Itu memang nggak tulis di sini. Di sebelah mana? Tapi dengar. Jelas jelas katanya. Dengar, ya dengar. Biar tahu kisi-kisinya samamu ya. Di sebelah mana dia bertunjukin ya. Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, di sebelah timur. Di situ tempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Allah menumbuhkan pohon-pohon dari bumi yang menarik untuk dimakan buahnya. Masa Dengar, di bumi ya. itu pohon-pohonnya Sekarang dari sama pohon-pohon dari bumi apa dari surga? Apa dari langit? Aneh kau ini. Allah mengambil, dengarkan saya. Kamu itu cuman pintar ngomong. Saya juga bisa. Kalau cuman modal kayak gitu, saya juga bisa. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi itu, ya, membasahi taman itu. Nah, ini kan ada sungai di sana, membasahi taman itu. Ya, memang di surga ada sungai. Emang di surga ada sungai. Sungai mana? Mana? Coba tunjukkan ayatnya mana? Di surga memang ada sungai. Yang mana ayatnya? Ayat berapa sungai di surga? Tunjukkan ayatnya berapa. Jangan ngarang. Silakan. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Kenapa? Orang itu sama kayak abang nih. Dibilang kenapa? Nih, bang. Kenapa dia diusir? Masa diusir dari bumi ke bumi? Parah. Memakan buah larangan, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ya, jadi dia nggak dapat seks lagi. Lah, itu kan sesuai Alkitab, kok parah. Parah. Anda parah. Ini ilustrasinya gini aja, Bang. Dengar gini ilustrasinya gini. Sekarang begini, Anda tunjukkan ada. Eden itu apa? Eden itu apa artinya? Surga. Eden itu Kalau artinya? Arab adnin. Lah itu kan menurut kalian Eden enggak, saya tanya Eden itu artinya apa? Ya sebuah taman. Taman namanya. Taman di taman gitu. Iya, di Taman Eden. Taman di taman. Sakit. Sakit Anda ini. Kejadian 2 nomor Pak Juma. Kejadian 2 nomor 10 ada sungai di Eden. Iya, memang. Ada sungai. Ada sungai di situ. Ada. Baca Kejadian 2 nomor 10. Nah, sekarang Eden itu artinya apa? Eden itu artinya apa? Eden itu ya taman, Bang. Dalam bahasa Yunani Gan Eden itu disebut apa? Gimana Gan Eden? Aku nggak tahu bahasa Yunani. Yang setahu aku ya taman Eden itu ya taman, gitu loh. Diusir dari situ. Lah iya kan? Yang taman itu Gan, Bos. Gan itu taman, Eden itu surga. Artinya taman di surga. Ah, kau ini itu menurut kalian. Jangan dipaksakan. Sekarang kalau paradeisos itu apa? Dalam bahasa Yunani paradeisos itu apa? Parides. Ya. Itulah. Apa itu? Surga, Don.
Iya itu surga kalau pakai di situ. Tapi kalau Firdaus itulah Gan Eden. Coba kau belajar lagi. Bang Juma. Kalau melaku Eden itu dibuat di surga, itu benar di surga. 7 ayat berapa Alkitabnya? Itu surga ngomong gitu. Gan di aplikasi itu kan di ayat 9 ada tanda bintang tuh. Bang Andi di Kejadian 2 ayat 9 itu kan ada tanda bintang tuh. Coba diklik kemana larinya itu? Ke Wahyu berapa itu? Larinya Belajar ke lagi ya. Wahyu 2 ayat 9. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Firdaus itu apa? Tuh. Firdaus itu di mana? Surga. Coba di aplikasi itu diklik ada tanda bintang tuh. Ngapain sugi terus? Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Firdaus itu apa? Eden. Gimana sih saudara saya ini? Pak Juma. Ini itu juga kalau menurut kami ya. Ini juga dunia juga. Ya satu tempat gitu. Sama kayak Bang Juan nih. Bapaknya Bang Juan. Cuma jangan kau makan yang ini ya. masih di dunia juga namanya Gan Edis. Gini aja dulu, izin saya setengah menit. Setengah menit Don. Don izin setengah menit Don. Lu dengerin gue dulu Don. Turun ya. Tar dulu Don, dengerin gue dulu. Don. Kalau dengerin. Kalau Eden itu ada di bumi, berarti Yesus sekarang ada di bumi dong. Setuju? Gimana? Setuju? Jadi Yesus enggak. Jadi kalau Nabi Adam diusir dari Eden, berarti Eden ini ada di Irak. Jadi sekarang Yesus ada di Irak. Betul? Kalau abang nanyakan Yesus itu ada pada diri kalian masing-masing bang, ada dalam hati kalian masing-masing. Jadi itu memang bisa jadi. Yesus sekarang kan terang, bukan lagi terangkat ke surga, tapi Yesus pergi ke Irak, duduk di sebelah kanan Bapak. Jadi Bapak sama Yesus ada di Irak sekarang. Ya bukan gitu juga lah bang. Nah, kena kan? Ya bukan bang, dengar gini. Kalau abang bicara dia langsung kena. Itu menurut kami ya itu ada pada diri kalian masing-masing, ada dalam hati kalian masing-masing. Jadi tempatnya di situ. Mantap. Kena dia. Itu sih. Gini. Terakhir dari saya sebelum Anda. Mau turun bang. Bang Jo mau turun. Enggak lanjut. Bentar lagi ya. Kita lihat di dalam kitab saudara ya, di dalam Lukas 2 berapa itu bagus. 23 coba kita lihat di data 23:43. Ini gampang dihafal. Ketika kemudian dikatakan kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Oke? Di dalam Firdaus ini bukan di dalam dunia, tetapi di surga. Nah, kalau kita melihat dari original teks bahasa Yunani, kai epen autohoios. Yesus amen lego soi semeron met omau ese en tu paradiso. Ibraninya apa? Payomer Yesua elaf amer ani leka kihayom tih iye imadigan Eden. Nih, mau bukti lagi, Eden itu adalah surga. Yeskel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapris merah, krisolit, dan yapris hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tanahnya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ayo, di bumi mana tanahnya dicipta dari emas? Ini Eden nih. Intinya Eden itu di surga. Sugi masih ngomong ya. Ini ada panggilan telepon nih, saya mau bentar lagi balik nih. Iya, silakan. Kedengaran lagi suaranya Sugi, minta maaf ya. Suaranya jadi kecil jadi tadi ada panggilan telepon masuk. Oke, saya sambung lagi Bang Juma. Senang berdiskusi dengan Bang Juma walaupun aku jadi pusing jadinya. Ya. Besok kita sambung lagi. Oke, Terima kasih Bang Andi ya. Dan teman-teman semua. Minta maaf kalau ada salah-salah yang ini ya, kata-kata yang salah.
Iya. Memang lu tempatnya salah dong. Sama guru Sugi juga minta maaf lah. Gimana Bang Juma? Suaranya kecil banget udah nih. Suaranya Akhi Sugi juga minta maaf sama beliau. Oke, makasih semuanya ya. Nggak usah, aman-aman. Aman tuh. Chat kalian. Iya. Besok Don, lu jangan jadi tempatnya salah ya. Ini Akhi, Yeskiel 28 nih, ayat 13 dan seterusnya nih bercerita tentang Taman Eden nih. Ini surga ini. Ya, engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yapris merah, krisolit, dan yapris hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kau berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak tercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar. Engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ini Taman Eden ini di surga ini. Kurang apa lagi coba? Iya, banyak data Akhi terkait Eden itu di surga. Cuman sebenarnya kejadian 28 itu kalau mereka menggunakan ilmu itu sudah ketahuan. Ganbi Eden, taman di Eden. Eden bukan taman. Dalam arti kata ada taman di dalam Eden. Eden itu alam. Sama seperti bumi, Eretz itu bumi. Makanya dia diusir dari Eden ke Eretz, ke tanah, ke bumi. Tapi ya mau kayak mana lagi mengajarkan orang kayak gitu ya. Susah memang. Makanya tadi saya coba untuk menjelaskan Lukas 23:43 bagaimana kemudian Yesus mengatakan dengan aku di dalam Firdaus. Kita tanya kepada mereka, Firdaus itu apa? Ketika Yesus disalib bersama dengan penjahat, Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Firdaus ini apa? Maka semua Kristen akan mengatakan itu adalah surga. Apa buktinya kalian di surga? Ada. Di mana tertulis? Lukas 23:43. Apa bunyinya? Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Oh, itu buktinya bahwa Anda di surga? Iya. Mari kita translate ke bahasa Ibrani. Lukas 23:43. Fayomer Yesua elaf Amer ani lekaki hayom tihye imadi gan Eden. Ternyata paradiso Ibraninya Eden, kan Eden, surga. Di Taman Eden ada pohon kehidupan. Nah, apakah benar Taman Eden surga? Kita lihat Wahyu 22 ayat 2. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Oh, bukan, yang Wahyu 22 ya. Bentar. Nah, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan. Sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini kita klik panahnya, larinya kemana? Ah, ini dia. Ke Kejadian 3 ayat 22. Itu surga itu apa? Ranioten ini nggak ngerti ini. Oke, kita sambut dulu Bro James. Halo bos. Bro James, ini tadi topiknya nih. Teman kamu ngomong kayak gini, Taman Eden itu ada di Irak, di bumi gitu. Menurut kamu setuju nggak tuh Taman Eden ada di Irak? Itu pendeta lebih tahu bos, saya hanya jemaat bos. Kenapa? Pendeta lebih tahu, saya hanya jemaat bos. Oh. Jadi no comment ya? Iya. Terus mau gimana dong kalau no comment di situ? Soalnya Bos Andi. Bos Andi? Ya, persoalannya kalau Taman Eden cuma ya. Taruh dulu. Bos Sugi. Ini
Kalau tamannya Saya dan tuh hanya pernah kalah sama kalian berdua aja. Selain dari itu saya belum pernah kalah. Wih, kalah apa ini? Kalah-kalahnya 10 balap bapito. Bos Sandi masih ingat nggak? Dulu. Apa itu? Apa itu bang? Dulu yang kita masih di WA itu loh. Terus? Dari sana kan saya hilang berapa lama tuh? Karena? Saya belajar. Oh karena kalah waktu itu. Nah, habis itu saya Masya Allah belajar. kalau di masih ingat aja ya beberapa tahun yang lalu ya di grup WA ya. Ya itu karena Bos Sandi sama Bos Sugi keroyok saya tuh. Coba sendiri-sendiri, habis kalian. Wush, mantap. Nandar aja trauma sampai sekarang kok. Wush. Kalau Bang Juma bagaimana dengan Bang Juma? Apalagi Bang Suma, aduh. Ya. Bang Suma kalau sampai saya bisa trauma dia. Wush. Iya. Mantap. Kalau begitu boleh nggak Bang Juma berguru sama kamu? Hah? Nggak boleh. Ya berbagi ilmu lah. Nggak boleh. Saya Terus kan kamu, masih. kalau begitu saya kamu aja deh yang saya nanya saya masih belajar bos. Nggak bisa begitu. Giliran saya dia masih belajar. Gimana sih ya saudaraku ini? Tadi katanya sakti. Menurut kamu James, kalau kamu belajar Nabi Adam itu diciptakan di mana? Itu tadi topiknya. Mana James? Paham nggak? Udah tamat itu Bang. Belum tahu saya kan masih jemaat biasa bos. Masih jemaat 10 minggu bos. Tadi Nggak tahu hebat. Bukan nggak tahu sih, tapi lebih tahunya lebih tepatnya yang berhak menyampaikan itu pendeta bos, bukan saya. Kalau begitu pindahin aja. Yesus itu diciptakan di mana? Jangan disik lagi. Bos Sandi nih, jangan gitulah Bos Sandi. Jangan disiksa anaknya orang. Bos Sandi. Ya. Bos Sandi. Ini sama Bos Suma ya. Saya ini kan ada beberapa pertanyaan sih bos. Nah, hanya saya kan belajar nih. Saya kan mulai dari tempo hari kan saya belajar. Tiba-tiba kemarin saya ketemu. Nah saya kan sering ikut-ikut dakwah juga, lihat nonton dakwah itu ulama dakwah gitu. Saya ketemu, saya sempat tanya tadi malam di room saudara-saudara yang lain. Nah itu dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah kafir. Jadi saya langsung kaget, saya bilang wah berarti kalau menurut saya kalau yang paling buruk itu cacing, berarti menurut saudara muslim saya ini lebih buruk dari cacing lagi gitu loh. Saya kagetnya di situ. Saya sampai tanya apakah ini benar yang didakwakan ini, apakah benar tertulis atau tidak ada, atau hanya asumsi aja, tidak ada datanya gitu. Tapi ya saya nggak tahu sih bagaimana penjelasannya Guru Handa Suma ini sama Guru Handa ini, Bos Handi ini sama Bos Sugi ini. Apa benar ada apa enggak gitu loh? Apakah itu cuma asumsi? Ada. Iya. Oh, gimana itu? Ya, bunyi kalimatnya sebenarnya seperti apa sih? Di surat berapa sih? Ulaika hum syarrul bariyah. Entar saya catat dulu bos. Iya. Entar ya, sebentar. Surah Al-Qiyamah itu. Entar bos, entar saya. Al-Bayyinah juga. Al-Bayyinah ya. Iya. Al-Bayyinah. Bentar. Ya di mana, surah mana? Al-Bayyinah. Iya. Al-Bayyinah ayat ke berapa itu? Ayat ke 6. 6 betul.
Loh, kok kau tahu? Udah tahu. Saudara udah tahu. Enggak, maksudnya yang kalimatnya tepat tuh loh, yang seperti yang saya bilang itu. Iya, itulah ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum, mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang sudah ada di neraka. Kalau Anda belum masuk kategori itu, kan Anda masih punya kesempatan untuk menjadi seorang mu'allaf. Kalau Anda mu'allaf, maka Anda masuk dalam kategori apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang mu'allaf dan mengerjakan amalan soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah itu dia. Nah ini sebenarnya belum apa-apa ini. Ini kan ending dari perjalanan hidup kita sebagai umat manusia nanti di akhirat. Ada yang khairul bariyah, ada yang syarrul bariyah. Ada seburuk-buruknya makhluk, ada sebaik-baiknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir, sebaik-baiknya makhluk adalah orang muslim. Tetapi sebelum ini terjadi, Allah sudah menerangkan ulaika innaka wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong bagi setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Nah inilah kenapa kemudian yang tadi itu di mana, Bos? Yang mana? Yang mana? Yang barusan yang penolong setan itu di mana, Bos? Di ayat surah Al-Furqan kayaknya, Al-Furqan ya, Al-Furqan. Kalau nggak salah Al-Furqan ayat 55, coba Anda lihat. Jadi di situ diterangkan bahwasanya wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Nah, coba kita lihat. Tuhannya para nabi tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Kristen serupa dengan manusia. Ya kan? Ketahuan kan? Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang diperkenalkan Bani Israel, Bani Yakub, Bani Yehuda kepada orang-orang sekelilingnya sesama Bani Israel, yaitu Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham alaihissalam adalah Tuhan yang tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen adalah manusia, Yesus. Maka benar Quran ini. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa orang kafir itu adalah penolong setan? Karena yang mengajarkan kemudian di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus anak Tuhan, Yesus ini dan itu adalah setan. Betapa banyak data-data di kitab saudara yang menyerukan iblisnya berseru Yesus itu anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi, anak manusia adalah manusia, anak Tuhan adalah Tuhan. Siapa yang mengajarkan Yesus anak Tuhan? Iblis, setan. Ini makanya Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian iblis menginginkan agar manusia menyembah kepada Yesus. Apa yang pertama dilakukan oleh iblis? Merasuki Yudas. Apa hubungannya? Di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, "Akulah yang memilih engkau yang 12 dan salah satu di antaramu adalah iblis." Siapa iblisnya? Yudas. Iblis tidak mau diam, iblis tidak mau tenang. Kalau orang-orang Yahudi
tetap kemudian menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Adam alaihissalam, maka iblis tidak akan tenang. Maka cara yang dilakukan oleh iblis adalah membuat manusia menyembah kepada semua manusia. Maka iblis itu pintar. Siapa manusia yang paling hebat di atas muka bumi ini? Adam? Enggak. Abraham? Enggak. Musa? Masih kalah. Daud? Kalah. Salomo? Masih kalah. Siapa? Yesus. Yesus tidak ada yang mengalahkan pada masa itu. Maka iblis menjadikan dia, ini pasti, ini bagus, ini jadi Tuhan. Ini bagus jadi Tuhan. Maka iblis kemudian membuat propaganda. Pertama dia merasuki Yudas, hasil dari pengkhianatan kerasukan ini, Yudas berkhianat. Endingnya Yesus disalibkan. Tidak tinggal diam, lagi-lagi iblis datang kepada siapa? Kepada Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18, iblis teriak memproklamirkan, "Wahai orang-orang sekalian, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi. Inilah orang yang akan menyelamatkan kalian, yang diutus oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Maka ikutilah Paulus." Siapa yang memproklamirkan itu? Iblis. Jadi tidak hanya sebatas kemudian Yesus dikhianati. Setelah Yesus dikhianati, iblis lagi ke Paulus. Paulus lagi diajarkan dia adalah rasul, utusan yang maha tinggi, utusan yang maha kekal, utusan yang maha besar. Maka iblis melalui Paulus mengajarkan kemudian Yesus ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Roma 10 nomor 9 dan seterusnya. Maka apa yang terjadi endingnya? Iblis berhasil mengajarkan manusia Kristen untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa endingnya? Sama-sama masuk ke dalam neraka. Mana buktinya? Matius 7:21, "Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan." Di mana tempat perginya orang pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang membuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini Al-Quran mengatakan itu, Bung. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Nah bagaimana dengan umat Islam? Coba lihat umat Islam itu. Ketika kemudian dia ditanya, "Wahai umat Islam, siapa Tuhanmu?" "Tuhan kami adalah Allah." Siapa Allah itu? Allah bukan makhluk, dia sang khalik. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Seperti apa kau mengenalnya? Innama tunziru manittaba az-zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan, wahai umat Islam, kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat pencipta yang maha pengasih tersebut. Berarti umat Islam mengakui pencipta langit dan bumi itu tidak terlihat. Dia adalah hakikat yang suci. Dia adalah hakikat yang maha besar. Dia adalah hakikat yang maha dahsyat. Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna bahwasanya umat Islam memperkenalkan Tuhan yang maha suci, Al-Quddus, yang maha memberi kesejahteraan, As-Salam, yang maha memberi keamanan, Al-Mu'min, yang maha memberi mengatur kehidupan makhluknya, Al-Muhaimin, yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha kuasa dan gagah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha besar dan seterusnya, Al-Khaliq, yang maha pencipta, di mana dia sudah pernah menyatakan dirinya kepada Bani Israel, "Aku adalah Adonai, aku adalah El, aku adalah Elohim, aku adalah Eliyahu, aku adalah Elohe, aku adalah El Olam, aku adalah El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Jere, Eser Ehye, Nisi, Rapa, Sebaot, Shalom, dan seterusnya." Ini Tuhan yang kami sembah, Bung. Bukan makhluk, bukan kaleng-kaleng Tuhan kami itu. Maka ketika umat Islam itu menyeru dalam ibadahnya, Allahu Akbar, maka yang dipanggil adalah hakikat yang maha besar. Siapa hakikat yang maha besar ini? Siapa hakikat yang maha kuat ini? El, Adonai,
Elohe Israel, El Olam, Allah yang maha kekal, El Elroy, Allah yang maha melihat. Jadi kami tidak perlu melihat Tuhan, Tuhan yang melihat kami. Maka kami beribadah, Allahu Akbar, wahai Engkau yang maha besar. Maka yang maha besar terpanggil, Subhanallah, wahai Engkau yang maha suci. Maka hakikat sang maha suci itu terpanggil. Nah, sedangkan kalau saudara-saudara Kristen yang dipanggil siapa? Yesus, terpujilah namamu. Yang dipanggil manusia, Ana Maria, bukan Tuhan. Yesus, Engkau baik. Yesus yang dipanggil, Ana Maria. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kristen kafir itu penolong setan untuk durhaka. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia menyembah anak manusia? Siapa yang tepuk tangan dan bergembira ria ketika kemudian manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang merasa tertolong untuk durhaka kepada Tuhan ketika manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, begitu juga di Al-Quran surah Al-Baqarah, iblis bersumpah di hadapan Allah, wahai Tuhanku, karena Engkau sudah menetapkan aku kemudian untuk mengisi nerakamu, maka izinkan aku akan membuat keturunan Adam semua menjadi penghuni neraka, kecuali hanya sedikit yang akan selamat. Kami akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, muka, dan seterusnya. Kami akan menggoda mereka. Sama di kitab Kejadian juga dikatakan begitu. Aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu, wahai Adam, dan juga keturunan iblis. Mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Ini yang terjadi. Maka ketika kemudian Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi, digantikan dengan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, disembah, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, maka yang tepuk tangan adalah iblis. Itu berhasil iblis merasuki Yudas, panen dia. Setelah kemudian iblis misinya sempurna, mempersembahkan Nabi Allah di atas tiang salib, kemudian dianggap dia adalah Tuhan. Iblisnya berhasil. Saya kira begitu. Karena hanya ada satu umat yang mengaku diri mereka adalah ajaran Nabi, yang menyembah manusia, hanya Kristen. Kalau Hindu, Buddha, mereka tidak mengimani itu berasal dari Nabi. Tetapi antara Islam dan Kristen, dua agama ini sama-sama mengaku ajaran para nabi. Yang satu menyembah manusia, yang satunya tetap saja menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sekarang sesi terakhir. Kalau saudara James mengatakan Tuhan itu adalah Yesus, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala tidak eksis. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Yang ada adalah Yesus. Yang ada adalah Yesus. Yang ada adalah Yesus. Karena dia pernah datang mewujudkan dirinya menjadi manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, sebelum Yesus diciptakan, sebelum Yesus itu diutus ke bumi, apakah Tuhan itu sudah ada? Jawabannya ada. Tapi kok tidak terlihat? Tapi kok tidak pernah datang? Tapi kok tidak pernah mati? Tapi kok tidak pernah mewujud? Apakah berarti Tuhan itu nggak ada? Karena dia belum datang seperti Yesus? Atau apakah kemudian Tuhan tidak ada sebelum Adam melihat Tuhan? Karena nanti di Kristen dikatakan Tuhan itu ada kalau mata manusia memandang Tuhan itu, baru dikatakan ada. Pertanyaannya, sebelum Adam menatap Tuhan, apakah Tuhan itu tidak ada? Jawabannya ternyata sebelum mata Adam memandang melihat Tuhan, Tuhan itu sudah ada.
Berarti benarlah Islam bahwa Tuhan itu tidak perlu dilihat, Tuhan tidak perlu kemudian dipegang, Tuhan tidak perlu dibunuh. Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihat Tuhan itu sendiri. Makanya dia katakan dalam Al-Quran, innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil gaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, walaupun Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mereka lihat. Berarti Tuhan memang tidak bisa dilihat. Seperti itu. Silakan yang lain. Meow. Bang Andi mungkin mau tambahkan? Enggak, kamu kan yang tadi nanya, ya kamu lagi yang nanggapi lah. Oh, saya nggak apa, saya hanya apa aja bertanya aja, saya nggak perlu menanggapi. Ya udah, Jadi silakan. ini apa? Nah, tadi sudah jelas Bang Suma jelaskan kepada saya. Saya nggak melihat dari sisi Alkitab karena sudah pasti sisi Alkitab kan itu bukan porsi untuk Bang Suma. Saya melihat dari sisi kitabnya Bang Suma karena Bang Suma itu memang punya apa di sana ya untuk menjelaskan hal ini. Nah, oke, jadi tadi memang benar, ternyata memang benar ada, dan saya juga sempat kaget sih dengar hal itu. Akhirnya saya coba-coba cari. Hanya saya lupa nama suratnya, tapi ayatnya saya sempat apa. Tapi oke lah. Saya tadi sudah kita semua dengar penjelasan Bang Suma. Kalau begitu, apakah Allah ini mengizinkan kita boleh berdoa mengutuk orang-orang kafir itu? Karena termasuk saya ini, saya kan masih kafir, ya kan? Apakah Allah tidak salah? Apakah tidak salah kita mengutuk orang-orang kafir tersebut dalam doa kita? Seperti itu, karena mereka kan paling buruk, binatang yang paling buruk kan mereka gitu loh. Itu menurut saudara Bang Suma seperti itu. Iya. Jadi gini, Bung. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu kami umat Islam diajarkan kemudian untuk berbicara sesuai dengan apa yang ada. Kami tidak diajarkan kemudian untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci saya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah As-Saff ayat ke-7, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi sezalim-zalimnya orang-orang yang belum datang Islam kepada mereka, jauh lebih zalim orang yang sudah datang Islam kepada mereka, lalu mereka mengadakan sesuatu kebohongan terkait dengan Allah. Mari kita lihat bagaimana kebohongan yang ditorehkan oleh saudara-saudara kita orang kafir, dalam hal ini Kristen. Orang Kristen itu tidak percaya kepada Allah. Orang Kristen tidak beriman kepada Allah. Orang Kristen kemudian tidak bertuhan kepada Allah. Tetapi kita lihat orang Kristen itu, kitabnya ada dua simpul. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru digabung, tak ada satupun nama Allah di sana. Tapi setelah Islam itu datang, saya ulang, tapi setelah Islam itu datang, mereka yang tadinya hanya mengenal Yahweh,
mereka yang tadinya hanya mengenal Yehova, mereka yang tadinya hanya mengenal Theos, mereka yang tadinya hanya mengenal Bapa, mereka yang tadinya hanya menyebut Yehova, Yahweh dan seterusnya, tiba-tiba sekonyong-konyong mereka melakukan kebohongan, mengambil kata Allah dengan tulisan Allah dan dibacanya Allah. Ini kebenaran Quran. Siapakah yang lebih zalim terkait orang-orang yang kemudian mengada-adakan kebohongan tentang Allah? Dari Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah adalah Tuhan dalam bahasa Quran. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Islam. Allah adalah Tuhan dalam iman orang Islam, sembahannya umat Islam. Diambil kata Allah, dituliskan dengan kata Allah, lalu kemudian dibaca dengan kata Allah. Lalu mereka mengaku sebagai apa? Anak-anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak Allah. Padahal Allah sudah menggariskan lam yalid wa lam yulad. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Siapa mereka yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam? Siapa mereka ini, Bang? Inilah yang kami sebutkan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Apa yang mereka lakukan kemudian? Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Allah diambil, dirubah menjadi Allah, dibaca dengan sebutan Allah. Tujuannya untuk memadamkan cahaya ajaran Allah. Tetapi kemudian Allah melahirkan apologet-apologet Islam untuk tetap kemudian menyempurnakan cahaya Islam itu sendiri, meskipun orang-orang kafir semacam Pisidiking, kemudian siapa lagi tuh, Sopiatul, Bom-Bom dan kawan-kawannya tidak suka dan benci kepada para apologet. Ini, Bung. Jadi wajar kemudian ketika kami mengatakan orang kafir itu ya seperti itu. Ya, silakan. Bos semua, maaf tadi saya bertanya, mohon maaf ya saya potong. Iya. Tadi saya bertanya itu bukan tentang itu. Saya bertanya apakah dengan alasan apa yang tertulis itu bahwa seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir, kita yang tidak kafir bisa Allah mengizinkan kita untuk berdoa mengutuk orang-orang kafir. Apakah itu tidak salah menurut Bang Suma begitu? Jadi gini. Oke, baik. Al-Quranul Karim hanya menyerukan kepada kami untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa Rasulullah Muhammad SAW terlebih dahulu mempraktekkan Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, maka jangan kau rubah sembahanmu menjadi Allah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, makanya Yesus bukan Allah. Wala ana a'bidu ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, makanya kami tidak pernah menyebut Yesus itu dengan sebutan Allah, dan kami tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Yesus. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, makanya kita harus meluruskan Tuhanmu adalah Yesus, Tuhanku adalah Allah. Jangan kau sebut lagi Tuhanmu dengan sebutan Allah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, silakan dengan Tuhanmu, untukku agamaku. Kembalikan ucapan dan penyebutan Tuhanku. Ini kami tidak diperintahkan berdoa untuk melaknat orang kafir, tidak.
Kami diperintahkan untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Karena kamu masih menggunakan istilah agamaku, maka saya akan tetap memperjuangkan agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Agamaku yang kau ambil ajarannya, aku harus mengambilnya kembali. Sebab lakum dinukum waliyadin. Kami tidak ada perintah untuk mengutuk kalian. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi Anda sudah menyembah selain daripada Allah, dikategorikan menyembah setan. Apa buktinya menyembah setan? Siapa yang kemudian merasuki Yudas? Siapa yang kemudian merasuki imam-imam Yahudi? Siapa yang merasuki mahkamah-mahkamah agama sehingga kemudian pembunuhan terhadap manusia dianggap sebagai penebusan dosa? Itu adalah setan. Maka Al-Quran mengatakan wa iyad'una ila syaitanan marida. Apakah kami perlu mengutuk? Tidak. Kami hanya perlu berdoa. Apa doa kami? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung dari ajaran-ajaran orang-orang kafir Kristen. Itu doanya. Itu doanya. Jadi kita tidak mengutuk Anda. Kami hanya berlindung kepada Allah dari ajaran-ajaran Anda. Makanya kami sebagai apologet mencoba untuk membentengi akidah umat Islam dengan mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Silakan teos Anda dengan teos agama Anda. Kembalikan kata Allah itu kepada kami. Dong. Seperti itu. Jangan bilang saya, jangan bos. Bos ini. Saya berbicara dengan kaidah Quran. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Makanya Yesus tidak pernah membenarkan menyembah kepada dirinya itu, Bang. Makanya Yesus pun mengatakan setan yang kalian ikuti. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Itu kata Yesus. Al-Quran juga mengatakan begitu. Wa iyad'una ila syaitanan marida. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah kepada setan yang durhaka. Siapa yang mengaku Bapa dalam kitab saudara selain, kan Tuhan mengatakan jangan kau menyebut Bapa siapapun yang ada di bumi maupun di langit. Ada yang disebut Bapa Paulus, padahal Yesus mengatakan jangan. Begitu juga Tuhan mengatakan jangan ada kau sebut Bapa selain daripada aku. Jangan kau sebut siapapun di atas langit dan bumi ini Bapa selain daripada aku. Paulus mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti itu saudaraku. Saudara mau tisu? James? Ya. Mau tisu? Enggak, bos. Oh, enggak. James biasanya karung basah. Ya, silakan lanjut saudara James. Jadi saya kan sebelum ketemu ayat ini saya sempat nonton tuh yang orang sholat. Ya kan, saya sempat nonton tuh yang ajaran yang sholat tuh loh. Nah itu saya lihat ada yang mengangkat kedua tangan ke atas, telapak tangannya menghadap ke depan. Yang satunya mengangkat kedua tangannya dan telapak tangannya menghadap ke telinga gitu loh. Terus ada yang baca doa dalam hati, terus ada yang baca doa tapi mulutnya bergerak gitu loh, dalam hati dan mulutnya ikut bergerak. Terus melipat tangan nggak boleh lipat kayak kita lipat biasa gitu loh, ada aturannya gitu loh. Nah saya sempat pertanyakan ini, saya bilang yang mana yang dibenarkan seperti itu. Nah kalau menurut Bos Suma yang mana yang dibenarkan, Bos? Baik. Jadi gini, ini berbicara mengenai syariat, ya, hukum fikih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang saudara jelaskan itu adalah tata cara yang Rasulullah Muhammad SAW lakoni. Kadang Rasulullah Muhammad SAW takbir Allahu Akbar dengan tangan menghadap ke depan, kadang kemudian dia menyentuh kuping dan seterusnya. Jadi ketika umat Islam melakukan itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang salah di sana. Ada yang kemudian membaca di dalam hati, ada yang kemudian menggoyangkan bibirnya, ada yang mengeluarkan suara. Itu semuanya sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak ada yang keliru di situ. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hal yang dilakoni kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW itu semua sudah pernah dilakukan oleh para nabi. Yesus, Yosua, Musa, Daud, Salomo, semua pernah melakukan hal itu, termasuk Daniel, termasuk Yesaya. Boleh Anda baca Matius 26:39, Yosua 5 nomor 14, Bilangan 20 nomor 6, Kejadian 17 nomor 3, Wahyu 7 14, Wahyu 7 nomor 14, Wahyu 7 nomor 11, sorry. Lalu kemudian 1 Tawarik 21 16, Nehemia 8 nomor 6. Semua para nabi terdahulu itu di dalam sholatnya sama seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah dicontohkan oleh para nabi adalah 1 2 3 musik. Greng nang tendang tak tengkreng tak tundang tak tengkreng tak tendang. Nah, itu nggak pernah dicontohkan oleh para nabi. Nah, sementara itu dipraktekkan di gereja saudara. Demikian. Berarti ini semuanya itu sah ya, kalau mau bagaimanapun sah ya. Ya, karena itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu, iya. Ya untuk ya gimana bos? James, baptisnya baptis apa? Percik atau selam atau api? Suaranya timbul tenggelam, Dek. Oh gitu. Ya, Cek. bagus. Oke. Coba kalau James, baptis yang benar itu gimana? Yang percik, yang selam atau yang api? Baptis api. Enggak, kita sih apa ya, baptis pokoknya yang penting yang poinnya itu dengan air dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu aja sih. Oh gitu ya. Kalau dilapin gitu boleh juga. Saya bilang kan tadi kan baptis yang sering dilakukan tuh kan dengan percik, dengan selam, itu aja sih. Nah kalau misalnya gua nih ya, gua misalnya udah lulus di STT, gue jadi pendeta yang termasyur lah di Indonesia. Terus gua ngebaptisnya pakai air, tapi gua masukin dulu ke hidung, terus gua sembur, gitu. Itu kan bukan baptis. Baptis dong, kan air. Enggak, kan baptis tuh harus di atas kepala itu harus. Oh iya, gua tinggi kok. Jadi hidung gua nanti di atas kepala. Gitu. Jadi harus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu gua. Bukan baptis sendiri, bos. Loh, katanya pakai air. Iya, tapi bukan sendiri, harus ada orang kayak kita pendeta gitu yang melakukan itu. Lah iya, pendetanya tapi lewat hidung. Nggak mungkin pendetanya nggak tahu firman Tuhan kali. Oh gitu ya. Oh ya, wes ya. Tadi soalnya gue tuh pengennya beda jawabannya sama yang posisi tangan yang berbeda-beda gitu. Ternyata sama aja ya. Boleh-boleh aja. Iya sih, saya bertanya tuh karena apa? Begini kan, saya kan pengen apa aja biar jangan mualaf, salah gitu loh. Lah iya sama, gue juga supaya. Saya kan belajar, saya kan bilang saya belajar, ya tidak salah. Gue juga pengen belajar. Saya lihat seperti itu ya. Kalau apa kan saya tanya gitu loh, dan saya tanya pada orang yang tepat. Kalau saya tanya pada Kristen kan otomatis kan pasti saya bukannya dapat hidayah, malah yang lain kan. Nah, makanya
tepatnya kan saya bertanya kepada kalian yang ahli siap. dalam hal tersebut, ya kan? Oke, siap. Nah, Jadi yang boleh itu baptis itu percik sama salam ya. Kalau lewat hidung nggak boleh ya. lebih tepatnya Bapak bertanya pada pendeta, saya hanya jemaat, Mas. Oke, siap. Nah, terus sama ini juga James, kalau di gereja itu ketika sedang ibadah boleh nggak kita tidak menghadap pendeta? Kenapa? Di gereja ketika sedang ibadah, sedang melakukan puji-pujian, boleh nggak kita tuh tidak menghadap pendeta yang di depan? Boleh nggak? Kan kita mau dengar firman Tuhan. Masa Ya, cuma kan kita kalau mau dengar firman Tuhan sambil kita jalan-jalan keluar kan itu bukan, karena itu kan dibutuhkan konsentrasi, ya kan, fokus, gitu. Karena di sana yang dibutuhkan tuh hati, gitu. Lah iya, Hati yang dibutuhkan tulus, kan hati kan. Jadi kita tuh Iya. dengan penuh hati, tapi kita menghadapnya ke kiri gitu, nggak ke depan. Boleh nggak? Seperti itu, Mas. Iya. Jadi kalau dengan penuh hati boleh dong, dengan harusnya dong kebutuhan menghadap ke kiri, dalam nggak hatinya, menghadap Mas. pendeta. Tadi saya sudah bilang bahwa orang yang sungguh-sungguh, ya, tidak mungkin seperti itu, Bos. Ya. Loh. Jadi kalau Kan gini, orang itu soalnya seperti gini itu, berarti James, gue orang cerita itu dulu nggak dikit ya, sungguh. gue cerita dulu dikit. Jadi gini James, Ya, jadi ya. kan orang-orang Kristen itu suka, wah Islam menghadap Ka'bah, menyembah Ka'bah, menyembah Hajar Aswad karena menghadap Hajar Aswad. Terus gue sempat masuk ke gereja juga, gue lihat-lihat, ini kok orang-orang Kristen menghadap pendeta ibadahnya. Ini bukannya menurut mereka jadinya menyembah pendeta, kan gitu ya? Jadinya gue anjurin ketika pendeta khotbah, bisa nggak pendetanya di audio room gitu atau di WC aja, supaya tidak terkesan menyembah pendeta gitu loh. Oh begitu. Ya, Iya. kalau itu sih bukan menyembah pendeta, tapi karena orang yang berbicara sama kita di depan. Jangankan pendeta, masa kayak bapak bicara sama saya, masa saya balik belakang bapak, kan itu nggak sopan namanya. Nah begitu juga dengan sholat Ya. ibadahnya Muslim. Ketika kita menghadap ke Hajar Aswad, itu kita tidak menyembah Hajar Aswad. Nanti gua framing balik, nanti kalian menyembah pendeta, salib dan proyektor, kan susah. Ayo, mau nanya apa lagi? Jadi kan ini saya kan bilang tadi bahwa itu bukan berarti menyembah pendeta, ya, tapi kita menghargai, yang namanya bukan cuma sama pendeta, sama orang biasa pun seperti itu. Oke, siap. Ada yang Bang Kores mungkin mau tanyakan? Oh iya, kalau boleh nanya lagi sama ini James, boleh nggak salibnya diganti huruf S, nggak T? Salibnya diganti huruf S. Iya, Kalau seandainya pada saat itu kan salibnya berbentuk S, kan pasti salibnya huruf S. Tapi enggak masalah kok buat kita. Dia mau huruf S, dia mau huruf apa kek. Hanya pada saat itu kan memang salibnya seperti itu. Jadi ya yang ada ya seperti itu. Ya Bang Kores, kalau Bang Kores mau salibnya huruf S nggak masalah, itu kan punya Bang Kores sendiri, bukan punyanya kami. Iya, jadi kan bagus. Jadi Tuhannya belok-belok gitu, ngek gitu dia. Itu aja sih paling. Sip. Enggak. Ya, mau nanya apa lagi? Bang Kores ada aja. Kamu ngetawain Tuhan kamu sendiri, nggak boleh. Ya, bertanya. Ya itu aja sih saya tanya itu, karena ya saya dengarnya sih ya gimana ya, kaget gitu loh kalau dengar gitu, makanya saya bertanya. Ya saya gak mungkin dong saya bertanya kepada pendeta, saya bertanya kepada pendeta, kan mana pendeta gak punya otoritas di sana untuk bahas gitu. Begitu pun saya. Jadi nanya apa? Tanya
artinya apa ya? Ada banyak sih saya mau tanyakan, tapi ya itu udah bos. Nanti ya saya juga masih belajar, jadi ya belajar dulu bos. Terus apa yang nggak cocok di pikiran James yang membuat James itu tertahan untuk masuk Islam? Sebenarnya sih saya udah sampat ya, kalau jujur saya udah sampai lihat cara-cara sholat ya kan, saya udah sempat lihat ya, ngeliat ke sana ya, udah tergerak sih kalau mau dibilang. Alhamdulillah. Hanya setelah saya ketemu ayat yang bilang seburuk-buruknya kafir itu, seburuk-buruknya makhluk itu adalah kafir, saya kaget gitu loh. Saya kaget, kok masa harus begini. Saya juga gak ingin ambil kesimpulan apa, makanya saya datang bertanya gitu. Oh, itu udah dijawab belum yang soal ayat itu? Di ayat mana tuh? Tadi Bang Suma udah jelaskan. Oh gitu. Kalau dibandingin sama ketika Yesus ngomong orang Samaritan anjing, gimana itu? Iya, kalau mau lihat seperti itu kan ada, bukan nggak ada sih di kitab saya sih, ada bahkan ada juga. Ada, tapi berbedanya seperti ini. Di kita dikatakan misalnya orang nggak kenal Tuhan itu dikatakan domba yang sesat, gitu, domba yang sesat. Bukan, tapi gurunya pasti udah bawa yang soal Yesus ketika ada yang orang minta tolong ke Yesus dibilang anjing. itu nanti sebentar saya apa bilang, saya tahu itu perempuan Kanaan. Tapi gurunya udah bawain itu. Gak tahu sih. Oh belum ya? Ya. Lanjut. Saya kan ini apa? Kalau tentang itu ada, bukan nggak ada. Tapi kita juga diumpamakan seperti. Jadi itu perumpamaan. Kita diumpamakan seperti apa? Anjing. Bukan, diumpamakan seperti domba gitu loh. Jadi harus ada gembala. Nah, itu. Jadi yang domba, gua bahas yang anjing. Yang anjing itu di sana dikatakan roti itu tidak mungkin dikasih ke ini apa ya, itu ayatnya sih sebenarnya tertuju kepada orang yang tidak sudah dijelaskan tapi tidak menerima gitu loh. Kok sama ya? Jadi tertujunya ke sana, tapi karena imannya perempuan itu begitu besar sehingga kan terjadi mujizat pada dirinya. Jadi walaupun Yesus itu datang dan dia tidak, maksudnya apa yang disampaikan mereka menolak itu, tapi karena imannya akhirnya mujizat terjadi pada dia gitu loh, anaknya sembuh. Nah, berbeda dengan Bang Kores ini. Bang Kores ini sering bawa ini data-data palsu. Yang mana? Jadi anyway aja sebelum kita bahas data-data gua. Perempuan itu kan dia kan diberikan kebenaran, ya kan, akhirnya dia menyadari itu. Nah, Bang Kores nggak sadar-sadar. Artinya orang wanita Kanaan ini ketika belum beriman, Yesus bilang anjing. Ketika dia membuktikan imannya, maka dia tidak disebut anjing lagi, gitu ya? Kan itu ada tuh, Bang Kores. Apa yang ada? Ada.
Maksudnya ada kan di situ tertuliskan setelah wanita Kanaan itu berkata, ya anjing mengambil rema-rema dari meja tuannya. Itu kan? Iya itu gitu. Kenapa James tersadar kalau itu sama bentuknya sama perkataan Allah mengenai seburuk-buruknya orang? Seburuk-buruknya makhluk ya. Iya, sama ya. Tapi kan kalau ini apa kan makhluk kan itu kan umum masalahnya gitu. Kalau ini kan dikatakan tepat gitu loh, maksudnya langsung dibilangin gitu. Kalau iya, tapi Allah nggak pernah menyamakan menyamakan jadi, orang dengan binatang loh. Begini, jadi saya karena itu umum, ya saya makanya bertanya gitu loh. Kalau ini kan dikatakan anjing atau apa kan, ini domba yang sesat kan, itu kan udah tahu saya, oh domba gini, anjing gini. Anjing kan sekarang banyak dipelihara orang, disayang-sayang orang. Lah iya gitu. Kalau anjing yang kudisan? Nggak tahu Bang Kores ya. Nah itu dia gitu. Jadi intinya sebelum lu ke Al-Quran kebingungan mengenai seburuk-buruknya makhluk itu, ya lu lihat dulu di kitab lu. Ada yang lebih parah dan spesifik gitu loh. Spesifik disebutnya gitu. Ini orang kalau di Islam ada penjelasan kafir gitu. Orang yang udah dikasih tahu tapi dia tetap ngebantah. Itu seburuk-buruknya makhluk tuh. Nah tapi kalau perkara Yesus ini ketika ngomong anjing ke cewek, ini udah sama cewek disebut anjing. Tahu-taunya cewek ini membenarkan apa yang dibawakan Yesus gitu. Artinya Yesus sudah keceplosan tuh ngomong anjing gitu loh. Enggak, jadi Yesus itu dia selalu memperumpamakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Contoh, dia selalu domba, kadang dia bilang perhatikan bunga-bunga di bunga-bunga bakun, pohon ara, ini air kehidupan, ini nah apa itu banyak gitu pokoknya. James. Iya Jadi gitu James. Maksud itu, gue gini James. Yesus itu kasar banget orangnya. Kalau ada yang nggak percaya sama dia kasar banget orangnya. Omongannya tuh kayak nggak bisa dijaga gitu loh, Bre. Itu aja sih paling. Oh, ya. Nah, jadi ini apa? Maksudnya saya kan tanya-tanya tuh kan, ini Bang Kores kan tadi bilang di kitab tuh ada. Bang Kores bilang gitu, saya tahu ada, bukan saya nggak tahu nggak ada. Bagus. Gitu. Saya tahu kok Bang Kores. Terus James, kalau misalnya lu mualaf, lu emang siap nanti misalnya diusir orang tua, dicoret dari kartu keluarga gitu kan, diludahin sama teman-teman gereja, itu siap emang? Kalau saya sudah dapat hidayah kan, itu kan keputusan kan ada di tangan saya gitu, begitu. Jadi siap ya? Yang kan jalan ke surga kan bukan orang yang nentuin, seperti kata Yeremia. Terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia. Ya. Oh jadi siap ya kalau misalnya diusir gitu, dibikin miskin sama keluarga? Kok dibikin miskin sama keluarga sih? Biasanya orang-orang yang posisinya udah kayak lu ini, mereka tertahannya sama duniawi, sama hubungan keluarga, takut dipersekusi keluarga. Enggak, kalau di Kristen enggak seperti itu. Lo banyak kalau Dokter Karissa Grani bikin video itu dia hampir dibunuh sama suaminya itu. Kalau gara-gara pindah Islam. Mungkin ya orang yang fanatik mungkin. Tapi kalau enggak kok. Oh berarti lu aman ya kalau pindah ya? Kalau saya sih aman sih. Alhamdulillah. Ya Gurunda, gas lagi Gurunda. Si James ini 3 bulan lah.
Iya, silakan aja dek, dilanjut lagi Ahi Sugi, silakan Ahi. Ahi Sugi, Ahi, lanjut lagi materinya apa lagi dari saudara James kita ini, apa lagi yang ingin dibahas? Itu ada Paul Zong. Paul Zan. Oh Paul Zan, kirain Paul Zong. Halo. Ya. Auzan Diego Uno, Muslim atau Buddha? English please. Hah? Oh, bahasa Bugis dek, bahasa Bugis. Oh, Bugis, oke. Ya. What are your religion? Christian. Oh, Christian. So, how long you've been worshiping a human? 34. 34 ya. Why? Because I believe. Believe of what? Believe that Jesus is God. Oh, so you are believe that God has a penis, ya? Yes. Okay. So, what miracle could come from his penis? Can you repeat it? What miracle can come from his penis? Very much. Like what? Life job, bring the dead to life. With his penis? Bring the dead back to life. With his penis? Yes. Okay then. Sip. You cannot be safe, my bro. Okay. So Why did you logging? Why did you logging? Laughing you mean ya? Any joke here? No. I'm serious. No, your prime language not English, you know. Just speak your mother tongue language. Tahu nggak yang aku hilang deh. Aduh. Bahasanya nggak perlu diulang ya Ikhwan ya. Yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Oh ya James, nanya lagi James. Apa James? Tuh Gurunda udah makan minum. Ulang aja Res, nggak apa-apa. Lanjut dek. Saya masih kegiatan ini sebentar lagi. Mau ini Japrian dengan Pak Jokowi, ntar ya. Oh siap Gurunda. Ada nomor WhatsAppnya nggak? Ini aku ada. Ada. Oke siap. Mau kirim singkong tapi alamatnya belum dikirim, enggak ya? Kemarin minta gula waktu itu, kopi katanya pahit banget. Ya udahlah. Oh, iya. James, terusin James. Lu nanya-nanya yang ini ya sih James, yang standar-standar aja gitu loh. Jangan yang nanti sendiri lu yang nggak ngerti gitu James. Suara bos putus-putus tadi. Res, terusin dulu Res. Aku 10 menit lagi Res. 10 menit. Oh ya udah ya, aku terusin lagi. Oke James gini James, lu tuh James, lu kan udah tahu, lu udah terketuk hatinya, lu udah tergerak gitu untuk memeluk Islam ya, walaupun mungkin sedikit. Di sini gua akan perbanyak James. Kristen James, lu persi pahami ya, Kristen itu adalah nama agama dengan bahasa Yunani James. Yesus adalah nama Tuhan dalam bahasa Yunani, James. Lu memangnya ada keselamatan dalam bahasa Yunani?
Nggak ada sama sekali, James. Perhatikan apa yang diajarkan oleh bahasa-bahasa Yunani ini. Ada namanya duinatur. Kapan Tuhan ngomong duinatur, James? Ada yang ngomong lagi 3 pribadi. Kapan Tuhan ngomong dia punya pribadi 3, James? Ada lagi ngomong apa ya? Tuhan menjadi manusia. Kapan Tuhan tuh ngomong dia punya anak yang menjadi manusia atau dia sendiri menjadi manusia, James? Lu mau bawa kemana hal yang seperti ini, James? Belum lagi nanti ditambah kitab suci lu yang terjemahan itu, James. Original teksnya itu baru ada di abad keempat. Masa lu mau percaya, James, dengan kitab suci yang baru ada di abad keempat, ditulis oleh orang abad keempat, tapi kisahnya tentang kisah abad pertama, James? Coba dipikir ke sana, James, my brethren. Belum lu punya keluarga, James. Orang tua masih ada orang tua. Masih ibu. Komplit ya dua-duanya. Ibu sudah nggak ada. Oh, ibu sudah nggak ada. Oh ya. Iya. Innalillahi. Kalau udah nikah. Pernah. Oh, pernah. Ini cerai lagi ya. Aduh, James tuh kan. Ya. Ini kenapa, James, lu terjadi seperti ini, James? Lu bercerai gitu kan. Lu setiap malam begadang, tapi tidak ada momongan. Itu karena lu menyembah Tuhan yang salah, James. Tidak ada apa ya, kebahagiaan di sana. Lu kalau pengen tahu, James, lu ya, minggu-minggu terakhir lu tuh ditemani oleh orang-orang Islam. Kami menemani lu, James. Gitu. Ini artinya apa? Artinya kekristenan itu meninggalkan orang-orang yang kesepian seperti lu. Tapi kalau di dalam Islam, lu mau miskin, mau kaya, lu mau duda, mau lu apapun bentuknya lu kehidupan, Islam itu Allah perintahkan kami untuk berjamaah, hidup dalam kelompok, sehingga ketika ada yang susah satu ditanggung bersama, ketika ada yang bahagia satu semua mendengarkan kebahagiaannya. Dan lu sudah masuk ke dalam jamaah tersebut, James. Tinggal lu mengikrarkan bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semuanya, termasuk menciptakan Tuhan lu. Coba lo, James, pikirkan gitu. Ketika Kores berargumen, Tuhan kok ada kelaminnya, yang semacam-macamnya itu. Coba lo pikirkan ke sana, James. Karena, James, hanya Islam yang Tuhannya jauh dari bentuk yang dibikin oleh manusia. Hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk manusianya, tidak ada bentuk berhala, tidak ada bentuk fotonya. Cuma Islam, James. Semua yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla itu jadi benar semuanya. Contoh ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 194. Orang-orang yang menyembah berhala itu tidak lain hanyalah menciptakan perasaan kasih. Dar di kekristenan koar-koarnya kasih-kasih mulu. Itu di Islam sudah dijelaskan, James. Kalau ada ajaran cuma mengajarkan kasih, itu datang dari berhala. Datang dari berhala, my bre. Coba dipikir ke sana, James. Belum nanti kehidupan di surga, kekristenan selalu ngomong diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan lu dapat apa? Setelah diselamatkan lu ngapain setelah diselamatkan? Berbeda dengan Islam. Islam ketika lu sudah diselamatkan, Allah menjelaskan bahwa kenikmatan paling indah di surga adalah melihat wujud dari Sang Maha Pencipta. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Berkumpul dengan orang tua, pasangan, dan juga anak cucu. Ar-Ra'd ayat 23. Dan dikabulkan semua permintaan yang lu mau. Al-Fusilat ayat 30 sampai 31.
Jadi kita di sorga tuh ada kegiatannya, ada aktivitasnya yang membuat kita abadi. Gitu loh James. Semoga dipikirkan. Ini suara Makasih, gue putus ya. Sama-sama. Terus kalau syahadat di apa ya, di tempat kita ini, di Yayasan Api ini, lu rumah di mana ya? Kalau saya rumahnya di Kupang. Saya asalnya dari Kupang. Kupang. Nah, lu nggak akan sendirian jadinya. Nanti lu akan ada teman-teman yang menemani lu, ngasih lu kerjaan, ngasih lu kegiatan, memberikan lu pendalaman agama gitu. Lu nggak ditinggal sendirian seperti ini. Lu bener-bener kayak domba tersesat, bre. Kasihan gua liatnya. Tiap hari ke rumah Islam, tiap hari ke rumah Islam gitu. Nggak ada kegiatannya lu, James. Korek gua jatuh lagi. Oh ini. Oke, coba yang di bawah. Yang di bawah yang dari Kupang NTT, silahkan angkat tangan. Udah ketemu Ikhwan koreknya? Oh, Demian terhitung dong. Wah, ini Akhi Yohanes tuh dari Kupang, lihat, perhatikan. Akhi Yohanes dari Kupang. Lampung jauh, Burundi. Ukhti Hafsah ada juga. Siapa lagi nih? Lampung jauh, Akhi Rama. Akhi Yusman dari Kupang tuh, Masya Allah. Lu tinggal ketemu sama teman-teman Muslim di sana. Lu hidup sendiri aja. Lu bayangin. Saudara. Woi. Akhi Loker juga tuh dekat dengan Kupang gitu, James. Apalagi yang lu tunggu, James? Gitu. Daripada lu posting VT pakai kemeja, kancingnya dipakai 2 doang, sisanya dibuka. Saya asalnya sih Kupang tapi merantau di Bali. Oh, lu di Bali sekarang, apalagi di Bali ada gua. Tapi tanggal 6 gua udah pindah Jakarta. Aduh, James. Bos di Bali di mana? Gua di Bali di Denpasar. Oh. Dekat James, Balinya di mana? Dekat berarti. Ya di mananya? Masa bos di Bali sih? Nah, gue di Bali. Tahu lu Renon? Tahu. Di situ dah. James di mana? Saya di sini dekat juga. Denpasar juga. Di mananya? Monang Maning. Enggak. Ya udah, ketemu aja kita. Iya, boleh kapan. Saya masih belajar, bos. Saya belajar dulu. Masih mau belajar ya? Ya udah, perbanyak belajar gitu. Tapi lu berarti lu ragu Yesus itu Tuhan? Masih ragu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku ini putus-putus apa ya? Aku turun ya. Iya. Jadi itu, James. Lu nunggu apa gitu? Lu hijrah ya. Lu sekalinya lu Islam. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu kuat. Lu tinggal hijrah nanti dari Bali, misalnya lu mau kemana gitu, pindah ke Jakarta kayak atau ke Lampung gitu, ada Ustaz Alif, Riau ada Ustaz Sugi, Bang Handi Jakarta, Kurunda Makassar, lu pindah nanti ke sana, dekat-dekat sama komunitas Islam. Hidup lu bermakna jadinya, bre. Daripada sekarang coba, aduh, apa? Lu di Bali, masuk klub 300.000, nggak ada duitnya.
Mau ke pantai sendiri, nggak ada pasangan, coba. Masa habis buat arak balik? Aduh, James. Sayang banget, bre. Misalnya lu masih pengen modeling sesuai dengan passion lu bisa jadi model busana syar'i, James. Lu nanti peraga jadi catwalk lu ya, jadi model jubah-jubah terbaru dari doa Indonesia tuh kan. Lu bisa modeling baju koko, wah, peci, wah, James cocok lu, bre. Lu rambut mohak juga, ke masjid lu pecian, keluar masjid pecinya lu buka, lu tetap mohak, bisa. Gak ada masalah. Agama itu memudahkan. Lu seneng apa? Mabok lu ganti frutang, penter. Bisa, bre, aman. Sirup marjan. Ustaz Alif, ayo Ustaz Alif, tausiah Ustaz Alif sekalian, mumpung ada yang mendengarkan. Baru gabung aku habis ada musyawarah, maaf tadi jadi berhala. Ya ini aku opening ya Ustaz Alif. Jadi gini Ustaz, si James ini dia udah terketuk hatinya untuk masuk Islam, alhamdulillah. Tadi dengar penjelasan Gurunda gitu kan. Terus udah dijelasin juga soal seburuk-buruknya manusia. Terus aku tambahin lah mengenai konsep kekristenan gimana, Islam itu bagaimana. Nah sekarang Ustaz Alif, tafadhol, mengenai kenapa Islam itu adalah agama yang harus kita anut. Kenapa Islam agama yang harus kita anut? Ya. Pertama kita, betul. Kan Islam itu, maka pelakunya itu disebut Muslim. Nah, orang Muslim maka disebut Islam. Kenapa dikatakan Muslimun? Maka salah satu agama memang secara definisi itu sangat jelas dan bisa dijelaskan, dipaparkan, dan itu bisa diterima oleh akal sehat. Ketika dikatakan Muslimun, maka orang itu adalah orang yang berserah diri, tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan dari Tuhan, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dikatakan sebagai seorang Muslim orangnya. Nah, orang Muslim ini memang akar kata Muslim itu kalau dari mungkin akar kata yang paling dasarnya dari kata salama, yaitu salama itu adalah orang yang selamat gitu, keselamatan. Nah, inilah yang ada di dalam Islam. Dari segi kaidah bahasanya sangat luas. Ketika dikatakan Muslimun, orangnya yang berserah diri kepada Tuhan dengan segala perintah dan ketetapannya, maka ini berlaku untuk seluruh para nabi. Karena seluruh para nabi, setiap para nabi utusan Tuhan, utusan Allah itu, mereka tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan dari Tuhannya. Bahkan kalau kita melihat dari pernyataan dan penjelasan tentang Yesus itu sendiri, Yesus itu tunduk patuh, dia berserah, berdoa, memohon penuh dengan ratap tangis kepada Tuhan, dan dia menjadi anak yang soleh. Nah, makanya semua para nabi mengajarkan dan mencontohkan menjadi orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan itulah satu-satunya Tuhan. Maka jelas ketika dia menjadi seorang Muslim, Nabi kami mengajarkan bahwa semua umat Islam itu berserah diri, tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ketika ada perintah, jalankan. Kewajiban harus dilakukan, ditinggalkan berdosa gitu. Ketika ada larangan, jauhi. Karena apa? Kalau kita lakukan berdosa. Nah, itu kaidahnya dalam Islam. Makanya ketika Anda sudah beriman, ya lakukan itu, segala sesuatu itu. Tujuannya apa? Ya untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Kalau kamu benar-benar memang seorang hamba Tuhan,
hamba Allah atau disebutnya Abdullah, tunjukkanlah sikapmu, perilakumu, bahwa engkau benar-benar menghamba kepada pencipta langit dan bumi. Segala perintahnya lakukan, jauhi segala larangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan dirimu sendiri, kan gitu. Jadi aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta itu tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Begitu Bang James, mengapa kita harus muslim? Karena kita itu harus selamat. Selamat di dalam kehidupan yang abadi. Jangan sampai menjadi orang yang halikun atau yang celaka, sehingga disifati dikatakan sebagai orang kafirun, karena mereka adalah orang yang celaka, atau mutakabirun, orang yang membangkang, menolak segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, makasih. Makasih Bang Ali. Oh, Bang James ya. Siap. Nah, kalau suara dari mana ya? Semuanya di mute loh. Noise. Sip, lanjut. Ya udah. Lanjut, Ustaz. Ya. Nah, kalau kita membahas tentang ini, makanya Islam itu berani mengabarkan dan mengatakan bahwa seluruh para nabi itu berserah diri. Seluruh para nabi itu mendengar segala apa yang difirmankan oleh Tuhannya. Ketika diperintahkan menyembah hanya satu Tuhan, semua nabi itu sama, seragam. Ketika Tuhan melarang menyekutukan Tuhan, maka para nabi itu patuh. Ketika Tuhan memberikan aturan, hukum-hukum yang berlaku, maka para nabi itu patuh. Para nabi itu mengajarkan kepada umatnya. Umatnya itu harus mengikuti apa yang diajarkan para nabi. Makanya saya bilang tadi sedikit menyinggung bahwa ketika kita membaca tentang Yesus itu sendiri, bahkan dia itu menjadi orang yang soleh, orang yang tunduk patuh, orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Dia selalu bersyukur. Aku bersyukur kepadamu Bapa, pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan langit dan bumi. Banyak sekali, bahkan di dalam beberapa ayat dikatakan bahwa dengan dalam kehidupannya dia itu memang berdoa, mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Sang Pencipta yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Yesus didengar. Yesus itu memang ternyata orang yang soleh. Makanya di ayat lain kalau saya baca ya, itu kalau saya izin menyinggung ke sana, bahwa dikatakan Yohanes 14:2 7 28 ya, seingatku, bahwa di situ dia sendiri yang mengatakan ternyata damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus, yang Yesus wariskan kepada para pengikutnya itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ternyata kalau saya membaca versi bahasa Arabnya, di situ menggunakan kata salaman atruku lakum, salami a'toikum, bahwa di situ dia katakan yang diwariskan oleh Yesus itu ternyata tentang salaman, damai sejahtera yang dia berikan kepada para pengikutnya. Maka kalau dia ingin damai, kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, wallahu yad'u ila darissalam, Allah itu mengajak kepada negeri kedamaian, negeri keselamatan. Apa itu? Surga. Yesus meninggalkan tentang kedamaian, salaman, dia yang tinggalkan. Artinya apa? Ketika Anda mau menjadi seorang selamat, maka Anda harus menjadi orang yang tunduk patuh kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Di dalam kaidahnya di dalam Islam disebut sebagai seorang muslimun. Nah, itulah kurang lebih. Maaf kalau kelamaan. Ustaz Alif, monitor terangin dong ke James itu Ali Imran 19 Ustaz. Mantap. Imran 19, bentar. Coba pelajari itu James, Ali Imran 19 James. Ya, saya catat. Ya, ini semua berkaitan.
Karena di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahi al-islamu. Sesungguhnya ad-din yang diterima di sisi Allah itu yaitu al-Islam, agama tentang perdamaian. Ad-din ini sangat komprehensif ya, menyeluruh. Karena ad-din itu bukan hanya mengatur kehidupan tentang bagaimana manusia di dunia. Bagaimana ad-din itu dikatakan kan agama dalam terjemah kita sehari-hari. Agama itu artinya aturan-aturan agar manusia itu tidak salah jalan, kan gitu kurang lebihnya. Tidak gama kacau, artinya tidak berantakan. Maka aturan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Nah, dalam kaidah bahasa disebut juga milah. Tetapi kalau ad-din itu merujuk sampai ke alam akhirat. Makanya di dalam Islam itu kaidahnya ad-din yang jelas itu aturan itu dikabarkan oleh Allah bagaimana aturan manusia, keberadaan manusia ketika di dunia ini menjalankan segala perintah dan larangan. Dan ad-din dikabarkan nanti di akhirat itu bagaimana kehidupan mereka, yaumil ba'as, hari kebangkitan, apalagi hari pembalasan dan seterusnya, itu dijelaskan. Bahkan kemana tempat kembali, itulah di dalam Islam kaidahnya. Makanya di dalam Al-Fatihah dikatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, menggunakan kata ad-din juga. Maksudnya apa? Tentang kehidupan nanti di akhirat. Nah, agama yang benar yang diterima di sisi Allah itu adalah mereka yang benar-benar tunduk patuh terhadap segala perintah Allah yang disebut ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Begitu. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ya, Diberi kitab dan ilmu pengetahuan ya. Tapi mengingkari juga ya. Udahlah. Udah dikasih tahu. Ingat loh, ada hisapnya loh. Paling cepat tuh hisapnya Allah itu, James. Ayat ini loh. Nanti suaranya putus-putus. Putus-putus suara aku ya? Enggak. James, aku mau nanya sama lo. Kalau biasanya lo dengerin, kan biasanya lo dengerin diskusi lintas agama nih di sini. Ya kan, diskusi misalnya antara Bang Juma atau Pak Desugi, Ustadz Alip dengan ada Kristen di sini. Dulu waktu kita di WA tuh, kan saya kan sempat hilang lama tuh kan. Di sana saya langsung cari Al-Quran, saya belajar gitu. Oh. Ya hanya makanya apa yang saya tidak tahu saya coba tanya. Ada juga saya sering nonton juga gitu. Tapi ya saya tidak mau bertanya sama orang yang nggak mengimani kitab tersebut. Saya lebih baiknya saya bertanya pada orang yang mengimaninya, karena bagi saya ya pasti yang mengimaninya kan yang lebih paham gitu loh. Bagus. Makanya saya bertanya. Ini pendapat kamu gimana, jawaban Bang Juma tadi, Dekores, Pak Desugi, Ustadz Alip? Menurut kamu gimana jawabannya, ngarang apa berdasarkan data? Ya, ini kan ada ayat lagi. Kedua, James, pendapat kamu misalnya Bang Juma atau siapapun ya, diskusi lintas agama, ada Kristen satu, menurut kamu jawaban logis menurut kamu yang mana, yang mudah dicerna lah? Kalau saya sih apa, Bang Kores ini apa dia kebanyakan bawa data yang palsu soalnya. Misalnya gini James, standar nih ya. Kalau misalnya nih saya moderator, saya penyeimbang nih, ada Muslim satu, ada Kristen satu. Pertanyaan saya sederhana, berapa Tuhanmu dan namanya siapa? Kira-kira jawaban yang paling tepat siapa, James? Jadi saya sih ini apa Bang Andi. Nah, saya tuh ikuti ya
ya dari masuk ulang lagi kan saya ikuti tuh, saya ketemu Bang Suma ya kan. Nah Bang Suma ya penjelasannya sih lumayan sih ya, lumayan. Nah kalau Bukan gua yang noise. Yang noise siapa? Bukan gua. ya sampai saya nulis, coba saya Ya lo. Lagi di pabrik kayaknya Bang James. Apalagi di samping masjid. Kok jadi menakar gue Bang Zuma bilang lumayan, gimana sih Bang James sih dia? Kenapa? Itu loh James. Ini lu dengerin sederhana nih. Ini nih kalau misalnya gue nanya nih. Ada Muslim satu, ada Kristen satu. Saya tanya, berapa Tuhanmu dan siapa nama Tuhanmu? Menurut James, yang menjawab cepat, tepat, dan benar siapa James? Kalau kita sih apa ya, kalau di kita ya mungkin tuduhan dari saudara-saudara kan katanya 3 ya, tapi kalau menurut ini kita sih Kristen sih 1 aja gitu loh. Nah itu menurut Kristen. Nah, Coba saya tes, ya. coba saya tes ya. Ngapain tes saya bos? Maksud Tes saya, pendeta coba aja, kalau ada saya jemaat. pertanyaan gini James, lu jawab cepat, tepat, dan tidak keliru gitu. James, Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Kira-kira lu jawabnya gimana? Pertanyaan kayak gitu kan udah pernah saya jawab bos. Kalau gitu saya jawab sendiri ya. Kalau Muslim ditanya nih James, Andi, Tuhanmu berapa? 1. Namanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Clear. Coba kalau Kristen ditanya, Tuhanmu berapa? 1. Siapa namanya? Bingung. Soalnya ada 3 nama. Itu loh James. Di sini sebenarnya di sini doang sederhana loh. Kalau di sini berpikirnya udah maju, ingin tidak sulit dalam hidup, udah Islam solusinya, nggak ada lain. Mana loh? Coba aja kalau ketemu pendeta, pasti pendeta nanya gini James, jangan kau nanya berapa Tuhan, tapi nanya, kamu bertanyalah kebagaimanaan Tuhan. Tuh, nggak mau dia, karena serba sulit. Serba sulit. Sini aja dulu coba James. Dari dulu kan kita di sini aja. Saya itu nggak suka terlalu ketinggian orang-orang yang mau login gitu. Loginnya dari sini, startnya dari sini. Harus mengenal sang pencipta dulu, namanya dulu, dan mau ke bahasa apapun nama itu nggak pernah berubah. Mau dia ke Jepang ya tetap Allah, mau dia ke Burundi ya tetap Allah, mau ke Indonesia tetap Allah gitu, nggak pernah berubah gitu. Coba saudara kita Kristen ditanya, ya kadang-kadang dia ke Yahudian, nggak mau dia ke Yunanian, kadang-kadang ke Islaman. Coba di Indonesia James, sorry ya, Kristen di Indonesia itu keislaman. Sudah nggak sadar, astagfirullah, assalamualaikum, alhamdulillah, keislaman. Karena Islam itu yang paling mudah, gitu loh. Nah, coba kalau di luar negeri, oh my God, nah itu paling haleluya, kan gitu paling. Nah Indonesia nggak bisa kayak gitu, jarang orang Indonesia oh my God, haleluya, jarang. Saya kan banyak teman Kristen loh, habis dia makan alhamdulillah. Kadang-kadang dia lupa bismillah. Lo Kristen loh. Astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Assalamualaikum Bang Handi, kan gitu. Semoga keselamatan atasmu. Itu. Nah, memang Islam itulah sebagai pengayom. Betul kata Ustaz Alif tadi di Surat Ali Imran 19 itu, agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain. Apa sih yang tidak terkontrol dengan Islam? Mulai kayak dari kita bangun, tidur lagi, bangun lagi, nggak ada yang tidak terkontrol di sana. Semua sudah dibagi 2, ada larangan, ada perintah, jelas gitu loh. Ada yang mencontohkan. Nah coba kalau kita lihat Kristen.
Siapa yang dia contoh? Siapa kira-kira yang Anda contoh menjadi orang Kristen? Contoh Yesus, jauh. Jauh apa yang dilakukan saudara kita Kristen dari ajaran Yesus, jauh. Suaranya bos, putus-putus. Suara saya putus-putus ya? Halo? Masa sih? Enggak, lancar. Sudah. Merdu. Sudah jalan. Merdu. Ini si botak bohong nih. Ya. Coba kira-kira kalau saudara kita Benar. Kristen Tanya ini, jaringan James. saya apa? Iya, nggak apa-apa lu dengar sama enggak, yang penting gue ceramah. Ini ya, apa kira-kira yang dilakukan saudara kita Kristen ini kalau dia mengikuti ajaran Yesus? Contoh satu saja, itemnya beribadah. Bagaimana saudara kita Kristen beribadah di gereja di hari Minggu? Kan Yesus nggak pernah lakuin itu. Satu. Pernikahan di gereja, Yesus nggak pernah beri contoh kayak gitu. Jadi semua liturgi atau yang diadakan oleh religion Kristen yang ada di dunia ini begitu, ya tergantung daerahnya, gitu loh. Coba Islam, Anda pergi ke ujung dunia sana, Anda melihat orang Muslim sholat, ya sama yang ada sholatnya di Indonesia. Anda pergi ke Arab Saudi, ya sama. Nah, coba Anda pergi melihat Kristen di Italia, ya, baru Anda pulang ke Indonesia. Atau orang dari Indonesia pergi ke Italia, ingin ke gereja, beradaptasi dulu. Kok bisa kok lain? Kakek nenek yang ada di Indonesia, pemeluk agama Kristen, dibawa ke Arab, ke Kristen Arab. Apaan nih? Apaan nih kok beda gitu loh. Kalau kami Muslim enggak, hari Jumat, saya waktu itu ada di Eropa, ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pengantarnya memang saya kurang-kurang ngerti, tapi paham karena dia bahasa Inggris pengantar. Tapi kalau dia membaca ayat suci Al-Quran, ya paham. Apalagi dalam waktu sholat clear and clear, sama yang ada di Indonesia. Nah, ini yang saya maksud tadi, Islam itu seragam. Karena apa? Ada yang mencontoh. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sahabat, kemudian sampai kepada kami yang ada di Indonesia nih. Itu loh indahnya Islam itu. Jadi itu James. Jadilah beragama, ada panutannya, ada tuntunannya, ada kitabnya yang jelas gitu. Jangan ada kitab yang di dalamnya itu satu suruh kiri ke kanan, yang satu suruh ke kiri ke kiri dan ke kanan. Ada yang kontra begitu. Ya memang orang harus berpikir, memang harus orang logis gitu loh, akal memang harus dipakai. Kalau orang beriman akal dimatiin ya pincang juga. Kalau hanya orang berakal kebablasan tanpa ada hukum yang mengikat, ya kebablasan juga dalam berpikir. Itulah orang filosof berpikir, dia pinter, dia berbicara filosofi itu, filsafat pinter dia. Tapi kalau tidak ada kitab yang mengikat, ya kebablasan berpikirnya. Justru karena kepintarannya dia buat Tuhan. Dia buat Tuhan dia. Cenderung membuat buku. Anehnya lagi kok laku gitu loh. Nah itu masuk gua. Jadi untuk itu James, hidup ini sementara. Masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Dan semua apa yang kita lakukan di dunia ditanyain. Dan yang menjawab nggak boleh ngarang. Kaki lu yang jawab daerah mana yang lu pernah datengin. Tangan lu yang menjawab apa-apa yang pernah lu pegang, apa yang lu raba. Mulut lu yang menjawab apa-apa yang pernah lu ucapkan dalam diskusi ini. Mata lu menjawab apa-apa yang lu pernah intip. Kuping lu menjawab apa-apa yang lu pernah dengar. Kira-kira begitu. Semua berbicara, Jem. Termasuk gigi lu, apa-apa yang pernah lu gigit. Perut lu yang ngomong pernah menampung haram, halal, apa dan seterusnya gitu loh. Tidak ada tolong menolong. Yang bisa menolong adalah
apa yang telah kita perbuat di muka bumi. Islam itu indah, selalu ada solusinya dan ada dalilnya. Tidak ngarang-ngarang gitu. Gimana James? Apa kita prosesi perkawinan? Bagaimana? Belajar dulu. Kira-kira menurut kamu ajal itu ada yang ngatur nggak sih, James? Ada yang ajal itu loh, James. Ada yang nggak yang nentuin kapan kita meninggal? Tuhan. Tapi nggak ada orang yang tahu bahwa hari ini akan dia meninggal. Iya toh? Iya. Nah, bisa aja habis ini 10 menit yang akan datang kita meninggal. Bisa jadi juga besok, siang. Doa nggak bagus, Bos. Jangan. Kan nggak ada yang tahu, Ya nggak? Oke. Ada yang baru naik ini. Halo, Sidoli, Parjalang, buset. Halo. Halo, maaf bang, maaf. Saya Islamnya naikkan pula. Cuman dengar-dengar aja bang. Iya nggak apa-apa bang. Siapa tahu ada yang mau. Oh ya. Kira-kira James apa sih? Lu masih bahagia beragama Kristen sampai hari ini? Masih happy gitu? James, lu jangan nangis dengerin gua. Gua orangnya ngomong to the point, mudah dimengerti kok. Yuk. Halo, yuk. Apa sih mik? Putus-putus gua ya? Kok di bawah katanya putus-putus gimana sih? Enggak, ini jelas kok, Bos. Jelas ya? Jelas kok. Jadi, iya. Putus ya responnya gua ya? Enggak jelas, aman Bang Handi. Udah, lu lagi deh, itu ada 2 tuh. Yoyo, Muslim atau Kristen? Yoyo, Muslim atau Kristen? Yoyo, Muslim atau Kristen? Wes double suara dia. Yoyo. Waduh. Ya kalau tadi double. Godres. Anjay. Double. Oh, Godres. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Godres. Lagi dekat akuarium ya? Iya, Asli Bang. Godres. Ada gelembung-gelembung. Oh, ternyata seni. Adres. Iya, Bang. Muslim. Alhamdulillah Muslim, Bang. Oh, Tapi belum. Alhamdulillah. Ada yang tidak ingin ditanyakan atau ditanggapi? Lanjut aja, Bang. Makasih, Bang. Salam semuanya. Assalamualaikum. Ya. Jangan lupa ya. Apa, Bang? Jangan lupa kalau habis jual tanah, ingat-ingat kita. Oh, nggak ada tanah Bang, saya Bang. Ya, kemarin katanya dapat tanah warisan. Warisan mana Bang? Oh. Kirain mau jual tanah kuburan. Nah, lanjut aja Bang. Siap pakai Godres di bawah lagi ya. Mau minta ini Bang, nomor WA-nya Bang. Oke. Nomor saya ada, nomor aku ada di Digantung aja, channel, Mas. deskripsi. Digantung aja. Siap, Di situ Bang. di ini.
Nonton Ini YouTube-nya dong. Nonton YouTube-nya, lo di situ nomorku ada. Makasih ya. Oke bang, oke bang. Oke bang. Oke Pak Anex, Pak Anex, halo Pak Anex. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anex Muslim ya pasti ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak ingin disampaikan bang? Untuk Bang James ya. Oh, mau berkenalan sama Pak James. Bang Handi. Untuk Bang Handi. Dia mau berkenalan sama Pak Jamesnya. Oh iya boleh. Silakan. Ya, maksud saya kalau Bang James ini kan kalau saya ikut juga ya pendapat komentarnya di kemarin di Komal, tapi alhamdulillah hari ini kayaknya sudah sesuai dengan yang disampaikan tadi, sudah mulai ragu dengan keimanannya ya. Ya sebenarnya kalau Bang James ingin memantapkan untuk menjadi Muslim, ya sederhana. Kalau misalnya Bang James sudah meyakini bahwa Sang Pencipta itu hanyalah buset. Alpat berisik Waduh. Ya tinggal dimantapkan saja. Kemudian sebenarnya kan dalam Islam itu memang untuk melantasi keimanan itu harus dengan pemikiran atau dengan akal. Tidak bisa hanya ikut-ikutan. Ya, jadi setelah misalnya memantapkan bahwa memang hanya satu Sang Pencipta, tinggal Pencipta itu siapa, maka memang untuk mengerti Sang Pencipta itu siapa itu tidak bisa kita mengada-adakan. Gitu. Nah dalam Islam itu ada namanya dalil nakli atau menukil. Hanya persoalannya kan kita menukil itu dari mana gitu. Nah, jadi menukil itu harus dari kitab suci. Nah, kita melangkah kepada kitab suci, kira-kira yang mana yang benar dari sekian yang diklaim kitab suci oleh manusia saat ini. Nah, kalau misalnya dari beberapa penerahan kitab suci yang ada, ya misalnya seperti yang PLPB kemudian atau Bibel itu ya. Nah itu kan dari istilahnya opini umum saja bahwa ya itu sudah mengalami perubahan-perubahan gitu. Nah yang tidak mengalami perubahan itu hanya Al-Quran saja dari awal turunnya. Dan itu memang sudah ditantang oleh Al-Quran sendiri. Kalau misalnya ada yang mampu membuat satu ayat yang serupa dengannya, ya itu ditantang dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 23. Ya. Jadi jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, bahwa itu adalah satu-satunya wahyu Allah, ya maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Dan di situ Allah tegaskan di ayat 24-nya itu bahwa ya kalian tidak akan mampu, diulangi lagi, dan kalian pasti tidak akan mampu. Kalau ayatnya itu kan gimana ya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi sholatin min mithlih wa du syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi jika kalian masih ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami dalam hal ini Muhammad, ya kata Allah, maka datanglah satu surat saja yang semisal dengan ya fa illam taf'alu, masih lanjutannya, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya, tapi lanjutannya di ayat 24 itu dikatakan fa illam taf'alu, tapi jika kalian tidak dapat melakukan, mengerjakannya, ya diulangi lagi walan taf'alu, ya, dan pasti kalian tidak akan mampu atau tidak akan bisa untuk melakukannya. Maksudnya mendatangkan satu surat yang semisal, ya maka diberi peringatan di situ, wattaqun narallati waquduhan nas wal hijar wa idaslil kafir. Ya, takutlah kalian kepada api neraka yang disediakan bagi
yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, dari tantangan ayat ini dari tahun sejak diturunkannya Al-Quran sampai saat ini belum ada yang mampu. Ya, jangankan kita misalnya orang Indonesia, orang Arab saja yang pada saat diturunkannya Al-Quran itu adalah masa-masa jaya-jayanya syair, ya, dengan kemampuan dari kabir syair itu tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran itu. Nah, maka dari situ bahwa kita bisa memastikan bahwa memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah atau kalamullah. Dan di Al-Quran itu pula dijelaskan bahwa sang pencipta atau Allah Khalik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu saja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhi Anek. Semoga makin gendut pengetahuan siapa namanya ini? James tentang Islam. Masya Allah. Jazakallah khair akhi Anek. Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi dulu tuh saya tuh berusaha ya, saya dari dulu tuh waktu sama Bang Handi di WA tuh, itu kan saya berusaha untuk cari pokoknya keburukan lah gitu. Tapi waktu itu saya sama Bang Handi dengan siapa ini Ustadz Sugi ya, Ustadz Sugi. Waktu itu mereka berdua. Dari sana saya berhenti. Akhirnya saya belajar apa benar yang saya dengar atau enggak gitu loh. Dari sana dan dalam apa juga saya sering kan di rantau kan, kita sering, saya banyak teman sahabat yang orang-orang muslim juga ya kan, mereka baik-baik orangnya, itu ramah, itu aja sih ya. Saya jadi berpikir lagi gitu, apa benar apa yang saya sudah dengar itu, dan saya coba cari itu apakah itu benar nggak gitu loh. Makanya saya selalu kesini bertanya, kalau apa saya bertanya gitu. Tahun berapa dulu Jam? Lupa saya tuh di grup WA. Dulu bos sama bos Sugi, ini bos Sugi tuh dulu tuh. Waktu itu masih nandar juga sih waktu itu. Oh, waktu itu lu masih nakal sama Demian, masih nakal dulu. Nakal dulu. Oh, 2009 Demian, itu. Iya. Dulu Demian sama lu nakal banget, suka hujat apa gitu. Kan alhamdulillah sekarang kan Demian ngapain lu kayak gitu. Alhamdulillah kan sekarang, dulu udah mulai bener. Sekarang udah mulai inilah gitu anak-anak itu. Dulu kan kayak Demian si swasta itu, waduh, dengan Bang Andi ini maaf saya nggak mau menghujat lagi, saya mau jadi guru murid kan gitu ya. Oh, udah ingat gue. Iya. Ingat gue. Jadi ya udah gitu aja sih Jam. Kita di sini nggak maksa kok. Lu belajar aja. Kalau kita sih sarankan ya belajar yang standar dulu. Karena orang yang memeluk Islam itu nggak perlu jadi ulama dulu, nggak perlu jadi ustadz dulu. Memeluk Islam itu ya mulai harus dari awal dulu. Nah, kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah semua dipermudah di sana. Tanya aja yang mualaf, nggak ada yang sulit dia belajar tuh. Justru mualaf itu sekarang lebih pintar daripada kita orang. Benar nggak, Res? Betul banget tuh. Iya itu. Kan kayak akhirnya Flos, udah ngaji, udah bisa ngaji. Dipermudah dia itu. Banyak orang mempelajari Al-Quran di sekolah teologi itu kan ada Islamofobia loh, belajar di sana itu. Mereka paham, tapi pemahamannya itu tidak beriman ya. Ya sebatas itu aja gitu loh. Gitu. Jadi harus step by step sih.
Kalau menunggu dulu menjadi ulama, menjadi ustadz, mau jadi langsung penceramah ya nggak bisa. Kapan waktunya ya, keburu dipanggil nanti. Anda tahu bagaimana Anda Ustadz Kainama gitu. Beliau itu sejak memeluk Islam kecerdasannya nambah gitu loh. Waktu itu kan ini saya tuh paling apa ya, saya paling jengkel tuh sama ini siapa, almarhum bapak siapa tuh, itu dulu tuh, wow, saya sampai marah-marah tuh, sama Nandar juga pernah saya omelin dia tuh. Iya sih. Tapi sebenarnya itu James, tujuan kami diskusi itu bukan untuk menghakimi dan mengadili, menertawakan dan sebagainya, enggak. Tujuan kami itu karena memang kita ini sebagai umat Islam itu perintah amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan itu. Gitu loh. Jadi kita ada di sini itu tugas, kewajiban. Wajib umat Islam itu menyampaikan yang dia pahami. Perintah. Gitu loh. Kadangkala kamu segolongan umat ya, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Gitu loh. Perintah, kalau nggak salah di Ali Imran 104 itu. Coba baca Andres, Coba Ustaz Alip, tolong dong dijelasin Ali Imran 104. Iya, Ustaz, mohon. 110 saya ingatku. 104 juga, Lip. Ustaz, coba. Wal takum minkum ummatun yad'una. Coba. Oh iya, yang kalau yang yad'una ya. Kayak murun Nabi Ma'ruf yang kau nanti. Enggak, itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, gitu. Nah, kita berkumpul di sini, ya kita orang beruntung karena kita menyampaikan baik-baik. Gitu. Jadi ada pahala loh, ini ibadah, pahala, perintah dari Al-Qur'an. James, bukan semata-mata ingin populer, enggak. Ngapain sih populer, enggak perlu. Nanti kan ditanyain kita, Ustaz ya. Lu Ustaz Alip, lu punya ilmu tapi kenapa lu pendem? Kenapa lu enggak ajarin James? Kan ditanyain nanti tuh James kita tuh. Ada orang butuh kok nggak dikasih, bayar juga kagak, kan gratis gitu. Nah, nggak boleh pelit-pelit ilmu, itu namanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu James. Kalau kita memberikan berbagai ilmu kepada teman-teman kita, ada yang bersyahadat, itu ilmu yang bermanfaat. Terus yang bersyahadat lagi ngajarin anaknya, ilmu yang bermanfaat. Jadi berkesinambungan itu. Indahnya Islam itu James. Terhitung semua. Di ajaran Islam James, kalau kita udah berniat jahat, itu langsung ketulis. Gitu loh. Tapi kalau baru berniat baik, belum ditulis, nanti dilakukan. Betul ya Ustaz ya? Bener kan? Nggak kebalik nih Ustaz? Gimana? Kalau kita ada niat jahat, itu langsung ditulis. Misalnya besok aku mau nyolong ketulis kan, langsung ditulis. Oh, kalau niat baik, baru niat saja kebaikannya sudah tercatat sebagai pahala kebalik kebaikan. Ya, sorry. Kalau dia niat jahat itu belum dicatat sebelum dia mengeksekusi atau melakukan kejahatannya itu bagian dari keadilan Allah itu. Berarti di bawah nggak ngantuk Pak Ustadz. Dia tulis kebalik. Berarti di bawah nggak ngantuk. Dia nulis nggak kebalik bener tuh hurufnya nggak dibalik-balik. Iya di bawah nggak. Di bawah gue sengaja, bukan gue sengaja. Ya memang kadang gue lupa apa gue sengaja. Tadi yang jelas interaktif di bawah. Alhamdulillah di bawah nggak ngantuk. Dia bisa koreksi orang yang salah. Begitu dong. Ya, tadi Bang Handi bilang apa? Kalau mualaf nggak harus langsung ulama kan ya? Iya. Betul. Iya. Nah, James, tapi kalau lu mualaf lu bisa jadi pesulap juga bisa, Bro. Pesulap merah. Pesulap ungu kalau James. Bosannya. Lanjut. Bos ini
apa nih, selera humornya tinggi nih. Ya kan kalau ulama nggak bisa bre, tapi kalau misalnya misalnya lu memang ini pesulap misalnya kan yang apa ngeluarin mulut dari kartu gitu atau kain, lu bisa itu tetap bagaimana syahadat. orang baca aja belum benar, baca bahasa Indonesia aja masih ada. Iya kan tadi Bang Hani bilang kalau lu syahadat lu jadi ulama itu ya nggak perlu gitu karena kan ulama tinggi ilmu tentang Islamnya. Tapi kalau lu misalnya lu syahadat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya lu syahadat lu jadi pesulap ya lu tetap bisa bre, aman. Iya benar. Kalau ulah bersyahadat tetap lu bisa main game slot tapi jangan main judi. Kan gitu. Boleh kok, boleh main slot nggak apa-apa. Tapi udah mendengarkan ajan di masjid, ya hentikan dulu game slotnya lah, ambil air wudhu gitu. Putus-putus lagi ini Bos Andi. Tes. Bagus suara. Bang Hani bagus. Bagus. Satunya bagus. Kalau ada orang Islam yang tekor, dosanya lebih banyak daripada amal perbuatannya, itu orang yang paling malang. Kenapa begitu? Seperti yang dikatakan Bang Andi itu tadi ya, ketika orang Islam itu ada niat berbuat jahat, dia belum ditulis. Ketika dia berbuat jahat, ditulis 1. Sementara ketika orang Islam mau berbuat baik, sudah ditulis 1. Ketika dia berbuat baik, ditulis lagi 1, dapat 2 dia. Jadi dapat 2 kebaikan. Ya. Kalau kejahatan dia dapat 1 kejahatan, kalau berbuat baik dia dapat 2 kebaikan. Bagaimana mungkin orang Islam bisa tekor? Nggak mungkin, seharusnya secara logis nggak tekor. Seharusnya lebih banyak amal perbuatannya daripada amal buruknya. Aku mau nyolong, nggak apa-apa, belum ada dosa di situ. Belum. Kalau kamu sudah nyolong baru dicatat, oh ini berdosa. Tapi kalau kita, aku mau nolong orang besok, catat, sudah dicatat nih. Begitu dilaksanakan, catat lagi 2. Kok bisa tekor? Makanya orang Islam itu orang yang paling beruntung. Ya, tidak mungkin orang Islam itu tekor kalau dia betul-betul taat dan patuh kepada Allah SWT. Gitu. Lanjut. Makasih Bang Bosugi. Ini makasih Bos Sugi. Ini Bang Tri nggak kelihatan lagi ya? Oh sibuk dia punya anak kecil. Ini dulu penggemar kita di grup ya Pak De. Iya. Apalagi ini loh. Coba dijelaskan dulu Ustaz. Terus apalagi kalau sholat berjamaah itu 27 ya, 27 gitu loh derajat. Gitu loh. Gitu loh. Coba kalau ke gereja berapa derajat yang lu dapat? Perintah aja kagak ada. Nihil bisa, minus malah. Serius ini James. Sorry maaf ya James. Oke noise. James emang masih ke gereja? Udah jarang Bos, karena di sini kan kita kan kerja Bos. Terakhir kapan? Sudah berapa? Sekitar 4 bulan, 5 bulan. Oh. Emang kalau nggak ke gereja dosa ya, Bos? Banyak dosa. Dosa nggak kalau nggak ke gereja? Dosa katanya. Hah? Dosa? Iya, kalau di firman Tuhan dosa katanya. Oh gitu. Ya. Bukannya kesalahan itu ada ketika ada pelanggaran. Contoh nih saya kasih contoh. Misalnya di Indonesia ini tidak ada undang-undang lalu lintas. Tiba-tiba Anda naik kendaraan ditilang polisi, padahal aturannya nggak ada. Kira-kira logis nggak?
Di Indonesia ini nggak ada aturan lalu lintas harus bawa SIM dan sebagainya, atau nggak pakai helm, nggak ada aturan itu. Tetapi tiba-tiba Anda naik motor nggak pakai helm, nggak punya SIM, tiba-tiba Anda ditilang polisi, masuk akal enggak? Enggak dah, James. Ngomong dong, James. Enggak, karena nggak ada aturannya. Nggak mungkin kan? Enggak. Sama seperti itu, nggak ada perintah dalam kitabmu. Saya ini khatam kitabmu, nggak ada perintah untuk pergi ke gereja ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Kalau kamu nggak pergi ya nggak apa-apa, orang perintahnya juga nggak ada. Nanti seandainya Anda di akhirat sana ditanya, "Hei Jem, kenapa kamu nggak ke gereja, masuk neraka kau?" Protes, mana perintahnya Tuhan? Emang pernah Tuhan menyuruh saya ke gereja? Mana perintahnya? Oh, bisa melawan kita. Terus Jem nanya lagi. Terus Jem nanya, "Gua nggak berani debat sama Tuhan gua, gimana tuh, Pade?" Nah, Pos Andi ini. Pos Andi sama Pos Sugi ini selalu nyambung dari dulu ya. Gue ini pasangan dari dulu. Kalau kami misalnya nggak sholat, terus kita itu dihukum oleh Allah, nggak bisa protes kita. Kenapa? Karena perintahnya jelas. Perintahnya jelas di dalam Al-Quran supaya kita itu menjalankan sholat. Nah, di Kristen mana ada perintah ke gereja kamu hari Minggu? Mana? Cari sampai rambutnya botak juga enggak. Saya kira Paulus pun nggak pernah ke gereja hari Minggu itu, Paulus. Yakin deh Paulus nggak pernah ke gereja. Coba tak carikan ayatnya. Di mana Paulus ke gereja? Mungkin Paulus itu masih beribadah hari Sabtu kali. Oh ya, dia orang Yahudi kan, ibadahnya hari Sabtu. Yesus hari Sabtu. Ente tiba-tiba hari Minggu sendiri, lo ikut siapa? Ternyata hari Sunday. Penetapan hari Minggu itu kan setelah tahun 325 Masehi. Setelah ajaran pagan itu diadopsi, sinkretisme antara Kristen dan antara ajaran Yesus dan Kristen disinkretiskan, ya kan? Akhirnya ibadah hari Minggu, Sunday. Sun adalah matahari, day hari. Hari dewa matahari, itu yang Anda pakai. Hari dewa matahari. Itu kalender ini Pak Gregorian ya, apa Julian? Gregorian. Gregorian. Iya. Makanya dipakai semua atribut-atribut yang ada di ajaran pagan itu, termasuk Natal. Natal itu bukan kelahiran Yesus. Natal itu lahirnya dewa matahari. Supaya orang-orang Roma, orang Yunani pada waktu itu bisa menerima Kristen, maka diambillah. Ya, karena mereka ketakutan kehilangan hari yang sangat menggembirakan, di mana malam Natal itu mereka telanjang bulat, ya kan? Pesta pora, mabuk-mabukan, menyambut dewanya lahir, diambil oleh Kristen. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu takut, karena Yesus juga lahir tanggal 25 Desember. Nah, diambillah itu. Jadi hari Natal. Itu kan setelah tahun 300 itu ada perayaan Natal itu. Betul. Yang paling parah, James, izin ya James, sorry ya. Yang paling parah itu Yohanes Pembuka itu, James. Itu identik sekali dengan himne Platonis Yunani, James. Kalau tadi diteliti sejarahnya, duluan himne daripada Yohanes Pembuka. Lu kalau mendalami itu, James, lu pasti terguncang. Jarang loh orang mau belajar. Jarang saudara kita Kristen mau belajar itu loh. Ya Pak ya, himne Platonis Yunani itu yang dirubah itu berasal dan diganti menjadi adalah. Coba aja. Iya. Jadi di situ himnenya itu firman itu berasal dari Allah atau firman itu berasal dari Tuhan. Nah kalau di Yohanes 1 diganti menjadi firman itu adalah. Itu dong perubahannya. Nah kita cek duluan mana ini barang. Ternyata duluan himne. Itu loh James. Himne itu apa bos? Saya nggak tahu. Oh himne. Himne Platonis Yunani itu loh. Saya nggak tahu bos.
Sesuai. Res kerja res, tampilin lu datanya res. Perbandingan himne dengan Yohanes Pembuka res. Gua nggak bisa open cap. Biar Himne itu bukannya kayak begini nih kalau di Indonesia. Dari yakinku teguh. Nah, bukan seperti itu tuh himne. Apa open cam apa nih? himne Platonis Yunani bandingin dengan Yohanes 1 Pembuka. Bedanya apa? Oh, oke. August. Bahasa Indonesianya aja. August. Gak ada kalau bahasa Indonesia ya, Bang. Ada kok di blogspot ada kok banyak. Benar kok itu. Saya turun nyimak di bawah ya bos ya. Ngapain? Gak boleh. Ada yang bilang udah turun aja deh. Oh gitu? Saya nyimak di bawah aja dah. Gak perlu. Nanti kalau gue udah 2 jam baru lu turun. Belum 2 jam gue. Tulis saya di Google res himne Platonis Yunani. Udah ketemu. Udah ketemu. Ya. Jadi kita langsung bawa ininya Bang Handi, bawa ya. Siapa? Book of the Platonis that had been translated. Ya. Himne Pramuka. Oh ya, ingat himne Pramuka ya. Ini. Nah, itu dia. Ini. Gedein Pramuka Indonesia. Nah, seperti itu tuh. Oh, sedih gedein ya? Oke. Ini jarang dibuka jadi pendeta ini ya. Ini bukunya pengakuan dari Santo Agustin. Nah, siapa Santo Agustin? Santo Agustin adalah yang dipercaya oleh para pelajar-pelajar sebagai yang terbaik dan yang sangat menjadi influensial bapak di gereja awal-awal gitu. Dia banyak orang-orang yang ngambil literasi dia untuk mengetahui kekristenan awal-awal. Nah, ini di halaman 151-nya. Siapa namanya ini? Bapak Santo Agustin berkata begini. Di banyak buku Platonis yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, dan di sana aku membaca tidak hanya kata-katanya, tapi dengan maksud yang sangat sama dan diperkuat dengan banyak alasan bahwa pada awalnya adalah Tuhan. Pada awalnya adalah firman bersama dengan Tuhan, dan dan firman adalah Tuhan. Itu sangat sama dengan pembukaan Platonis ya ini. Jadi Santo Agustin aja udah ngaku gitu kalau himne-himne Platonis itu adalah itu hal yang asli bos. Apa? Itu data asli ya. Data asli. Si James ini trauma kalau gue buka data ya. Saya karena bos sering bawa data palsu soalnya mungkin saya. Enggak. Ini Orang literasi. data palsu dibawa, aduh. Literatur, literasi supaya nggak ngarang. Bangkor suaranya nggak ada. Ini aja buka res. Buku The Platonis. Udah ini ya, buku The Platonis ya. Ini. Ya ini dah. Ya. Terus coba ambil arti di bawah apa namanya? Platonisnya pembukaan. Ada. Nah, ini pembukaan Platonnya. Ya, in the beginning. In the beginning was the word. Tuh coba ada nggak? Ada dong. Tuh. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Itu diambil dari buku-buku Platonis. Gitu loh. Bunyinya kayak Yohanes 1 ayat 1 bos. Ya kan udah dijelasin tadi. Yohanes 1 itu
berbunyi begini, pada mulanya adalah logos atau firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau Platonisnya, firman itu berasal dari Allah. Jadi berasalnya diganti menjadi adalah. Nah, paham nggak? Oh iya. Jadi Platonis itu berasal dari Allah. Yohanes 1 adalah diganti menjadi adalah. Dulu. Itu berasal tadi bahasa Inggrisnya apa, Res? Sama adalah. Was, was. Oh, bukan from. From dari. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu yang paling pantas ya. Kata-kata yang paling adalah pantas. Tuhan. Itu bukan adalah harusnya, karena ini pakai verb 2. Kalau pengen adalah harusnya is atau that. Karena ini pakai was, itu jadinya begini Satsugi. Pada mulanya di awal-awal dulu ada firman. Dan firman dulunya dengan Tuhan. Dan firman dulunya Tuhan, gitu harusnya. Karena pakai was di sini. Bukan is ya. Kalau misalnya in the beginning is the word and the word is with God and the word is God, baru adalah tuh semuanya gitu loh. Jadi kalau pakai was itu kejadiannya tuh di masa lalu. Kalau kejadiannya di masa lalu, sekarang udah enggak gitu loh. Kayak gini kalau bahasa Indonesianya. Saya sudah makan, gitu. Saya sudah makan itu masa lalunya kan kita makan. Sekarang kan kita lagi gak makan gitu. Ini ya, aku buka lagi ya. Ini si James ngerti kalau kita bawa sampai ke sini atau ketinggian ya? Enggak, ini Pak standar loh. Pembukaan sama dengan kita Al-Fatihah loh dibahas. Oh, oke. Ini standarnya loh. Nih? Oh, was itu dulu ya? Iya, was itu telah, dulu, pernah, was itu. Oh, ini kalau Bang Neplos yang kerja ini kena nih barang nih. Makanya ini tuh argumen aku awal-awal gitu, waktu masih pengen main cara melambai-lambai gitu lama kan. Kalau sekarang aku mainnya cepet tuh. Nah ini mana tadi? In the beginning was tuh. Ini was ini, bukan is. Jadi dulu di awal ada firman gitu. The word was with God. The word was with God. Kata-kata dulunya dengan Tuhan. And the word was God. Dan kata-kata dulu Tuhan gitu. Kata-kata Tuhan. Kata-kata Dulunya. Tuhan. Gitu harusnya. Kata-kata dulunya adalah Tuhan. Ya kalau kita pakai konsep Yunani ya kata-kata kan di dalam Tuhan. Lalu dia keluar dari Tuhan ya jadi bukan Tuhan gitu. Contoh kayak kita ngeludah. Ludah kan dulunya manusia. Ketika kita ngeludah-ludahnya keluar ya itu udah bukan manusia lagi gitu Satsugi. Enggak juga ya. Karena gitu tuh. Ini was ya. Bukan is. Kalau yang benar itu Kejadian 1, in the beginning. Iya kan? Baru benar tuh terjemahannya. Pada mulanya Allah menciptakan. Masih bisa. Masih bisa. In the beginning God created gitu ya. Verb 2 tuh. Dahulu Tuhan menciptakan, nah gitu kan? Dahulu Tuhan menciptakan, bisa tuh. Jadi pada mulanya dulu adalah kata-kata. Gitu ya? Enggak gitu. Enggak. Kata-kata dulu bersama Tuhan. Iya, itu benar. Nah, iya. Yang kedua benar, yang pertama salah. Yang pertama gini Satsugi, in the beginning was the in the beginning. Jangan lari ke Kejadian. Di awal-awal dulunya ada kata-kata gitu loh.
Oh, di awal-awal dulu dahulu kala ada kata-kata. Pas itu gitu. Jangan ya. adalah, gitu. Dan Nggak boleh adalah. kata-kata dulu bersama Tuhan. Pas. Nah, gitu. Dan Tuhan dulu kata-kata. Dan Tuhan dulunya kata-kata And God gitu. was the word. Dan Tuhan dulu kata-kata gitu. Dulunya adalah kata-kata gitu. Oh, gitu. Ini kita bingung karena kita Islam, Satsugi. Tapi kalau kita cek Heraklitus, baru kita ngerti. Oh, memang orang Yunani itu dulu memang dari dulu udah menyembah kata-kata dari dulu itu. Karena kan kalau orang Yunani 500 tahun sebelum Kristen ada namanya orang Yunani namanya Heraklitus. Heraklitus itu sempat bilang bukan? begini. Bukan, beda. Heraklitus ini. Beda. Heraklitus bilang ini dunia diciptakan itu dari kata-kata. Kata-kata itu menciptakan Tuhan. Itu Heraklitus yang pertama ngomong, bukan Kristen. Ini aku bawa datanya ya. Tunggu. Heraklitus Logos ya gitu. Emang orang filosof zaman dulu pintar-pintar tapi kebablasan karena nggak ada landasannya, landasan berpikirnya nggak ada. Bebas. Jadi dianggap kata-kata itu yang menciptakan gitu ya. Betul. Apa bedanya sama Oten? Oten kan begitu. Kata-kata yang menciptakan. Oh, ini udah ada yang bahasa Indonesianya ternyata. Tunggu. Padahal sebenarnya kalau mau diartikan dengan baik, tinggal memang pencipta alam semesta itu kun fayakun, berfirman. Sebenarnya sih. Ya kalau di Islam kan Allah menciptakan itu dengan berkata-kata. Iya. Nah Kristen enggak. Kalau Kristen itu Tuhan mencipta itu dengan firman-Nya. Jadi firman-Nya itu yang bekerja. Yang menciptakan firman-Nya itu. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu kan kalau di Kristen begini berfirman. Jadi Allah menjadi pemahaman Kristen itu Allah berfirman, gitu. Beda dengan firman Allah, gitu. Jadi kalau tapi ingat gini, Bro Jem, orang Kristen kan sering mengambil Trinitas itu dari Kejadian 1 itu kan, ada Roh, ada Allah, ada Roh, ada Firman. Nah di sini diartikan pribadi yang berbeda-beda, sehingga Firman inilah yang bekerja, yang menciptakan itu. Begitu loh, makanya nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Firman, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi Firman ini yang bekerja. Kalau Islam enggak, Allah menciptakan dengan cara berkata. Jadilah, maka jadi apa yang dikehendaki itu. Jadilah kun, ya jadilah, fayakun, proses. Jadilah, maka terus berproses dia. Fayakun itu berproses. Kalau di Islam begitu. Kenapa di Kristen itu penekanannya di situ? Karena Yesus ini ingin dimasukkan sebagai bagian dari pencipta. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Benar, itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman. Firman ini siapa? Adalah Yesus. Nah gitu. Jadi tanpa Yesus Bapa tidak bisa mencipta. Paham sini James? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Firman, dan tanpa Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cakep. Jadi Firman ini adalah sosok yang berbeda daripada Allah. Sementara kalau di Islam enggak, Tuhan berkata-kata, lalu terjadilah sesuatu. Nah di Kristen enggak, Tuhan melalui firman-Nya menciptakan sesuatu. Nah begitu dia, bedanya di situ. Nih ya, ini Heraklitus ya.
Ya. Ini Heraklitus nih aku kasih tahu tadi, dan kelahiran Logos. Ini Heraklitus yang pertama. Nah, dia menjelaskan Logos ini, aku ambil 2 paragraf aja ya. Terus kita terjemahkan, terus kita baca. Ini dari Heraklitus. Meskipun Logos ini berlaku selamanya, namun manusia tidak dapat memahaminya tidak hanya sebelum mendengarnya, tetapi bahkan setelah mereka mendengarnya untuk pertama kali. Nah, di sini nih, ini nih. Meskipun segala sesuatu terjadi sesuai dengan Logos ini. Tuh. Ini jadi bukan Yesus yang pertama kali atau Yohanes atau siapa, orang-orang Yunani. Kita lihat ya, Heraklitus lahir kapan? Heraklitus birth kita. Apa lagi ini? Birth. Oh, lihat tuh. Heraklitus lahir tahun berapa ini? 540. 500 sebelum 540 Masehi. Lihat. Jadi sebelum Yesus datang mengajarkan firman bla 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 gitu, orang-orang Yunani udah tahu. Itu data asli kan Bang Kores? Asli? Pokoknya kalau Kores bawa data tidak valid. Lu nggak dipercaya terus lu. Enggak, trauma saya sama Bang Kores soalnya. Yang mana sih? Enggak, kalau gua nanya data yang palsu ntar nggak nyambung nantinya. Nggak nyambung. Ya udahlah, lanjut aja lah. Itu. Lu kenapa sih selalu trauma sama Kores? Justru itu bagus loh lu belajar gitu. Iya. Bang Kores udah bawa data berapa kali? 2 kali tuh palsu semua. Saya Palsu. Data apa yang palsu? Dia yang terguncang ini Sasugi. Cuma ini jadi nggak nyambung sama firman ya atau Logos itu. Gara-gara aku bawa Wahyu 19 nomor 7, tapi pakai terjemahan VOC. Di sana ada kata-kata yang menyiratkan orang-orang Kristen itu ingin mengawini Yesus karena birahi gitu. Dia marah dia. Orang tertulisnya begitu. ada aja Bang Kores. Itu versi VOC. Versi VOC. Itu versi VOC, Bos. Oh, James, yang problem itu James izin ya, dengerin. Apa seleber ya Bang Kores? Enggak, bukan. Jauh, jauh itu. 1600. James, kenapa ini yang membingungkan kamu ini? Ya inilah sebabnya di sini karena Yesus ini anak Bunda Maria utusan Tuhan ini itu dinaikkan derajatnya atau pangkatnya atau kemampuannya menjadi pencipta. Tanpa Yesus, tanpa firman, Bapak nggak bisa mencipta. Jadi tanpa Yesus, Bapak di surga nggak bisa mencipta, James. Tanpa Yesus. Ini nice. User itu loh. Double. Itu loh, James. Karena firman itu Yesus. Menurut penjelasan yang tadi itu ya diadopsi juga oleh para bapak-bapak pendeta lah kalau diskusi menjelaskan. Itu tadi segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Jadi Bapak menciptakan segala sesuatu melalui Yesus, melalui firman-Nya. Nah, ini harus diluruskan bagi orang yang mau berpikir sih. Gitu loh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Bang Juma, gue seneng banget dinaikin ini Bang. Iya Bang. Iya Bang. Iya. Salam-salam Bang ya, jangan kendor Bang, terus Bang. Siap, insyaallah. Siap, ya. Oh, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Tapi apa tuh ya? Di luar dari judul bisa Pak Ustadz? Silakan. Apa? Ini masalah khitan Pak Ustadz. Kalau buat anak perempuan tuh hukumnya apa ya Pak Ustadz ya? Boleh. Sunnah. Boleh ya, boleh tidak. Oh iya. Iya. Terima kasih atas jawabannya nih Pak Ustadz.
Oke bang. Izin ya, Tuan Guru. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada konsep 3 oknum, tapi bukan trinitas. Manusia, manusia, sperma, lalu kemudian setelahnya manusia. Contoh ya sederhana ya, gini. Pertama, pada mulanya misalnya ya adalah manusia. Lalu kemudian pada mulanya adalah sperma. Sperma bersama-sama dengan manusia. Lalu kalau dilanjutkan maka akan ada keanehan ya. Sperma adalah manusia. Nah, begini. Mana satu oknum lagi? Satu oknum lagi kemana dia? Kenapa dia nggak boleh ditempel di situ misalnya? Lalu timbul pertanyaan begini. Pada mulanya adalah firman. Sebentar, berhenti sampai di situ. Firman itu sudah bernama belum? Belum ternyata. Loh, namanya apa? Namanya Yudhevave? Enggak. Namanya apa? Dia hanya punya istilah. Apa istilahnya? Logos. Oke. Lalu firman menjadi manusia, maka manusia itu bernama, kan gitu ya. Contohnya dia, manusia bernama. Firman ini berdiri sendiri enggak? Enggak ternyata. Firman ini enggak berdiri sendiri. Kenapa? Karena dalam konsep Trinitas dia terbedakan. Apa yang berbeda di situ? Yang berbeda adalah oknum atau pribadinya. Hakikatnya sama dengan pada mulanya adalah sperma. Ini contoh ya, sebagai contoh saja. Sperma ini sudah punya nama? Belum. Dia belum punya nama dia. Lalu sperma ini jadi manusia. Manusia ini dinamai, kan begitu. Siapa namanya? Siapa namanya? Lalu timbul pertanyaan lagi. Sebentar, sperma itu bersama-sama dengan manusia nggak sih? Iya, bersama-sama dengan manusia sebenarnya. Oke. Sebenarnya kenapa sperma ini bisa hidup? Oke, karena ada energi. Katakan energi itu adalah roh ya. Katakanlah energi itu adalah roh. Oke. Lalu kita duelkan ini antara sperma dan manusia. Sperma jadi manusia ya. Ini belum masuk kepada konsep firman menjadi daging ya. Belum. Pertanyaannya adalah kalau sperma dikeluarkan, catat ya, dikeluarkan dari dalam diri manusia. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam hal ini siapa yang berkuasa? Sperma atau manusia kan gitu. Dan ini akan sulit dibedakan ya, karena manusia juga berasal dari sperma atau manusia itu hasil dari perubahan sperma kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya mirip dengan analogi-analogi sederhana nih. Tapi coba kita ambil satu poin utama. Siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai penguasa dalam hal ini, yang betul-betul memiliki kekuatan, kan begitu? Kalau seandainya sperma tidak ada di dalam diri manusia atau hilang di dalam diri manusia, apakah dia tetap disebut sebagai manusia? Iya, dia tetap disebut sebagai manusia. Apakah dia tetap berkuasa? Iya, dia berkuasa. Dia berkuasa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah sperma ini bisa ada, misalnya bisa ada tanpa manusia? Nggak bisa ada dia tanpa manusia. Tapi kalau manusia hidup tanpa sperma, bisa. Sperma hidup tanpa manusia, nggak bisa. Jadi kelihatan ya antara hierarki kekuatan, hierarki kekuasaan antara manusia, sperma, dan energi. Celakanya adalah ketika bicara soal bukan hakikat ya, ketika bicara soal kekuatan, kekuasaan, setara mereka ini bertiga. Energi, sperma, dan manusia setara. Jadi ini yang membingungkan sebenarnya. Ini yang membingungkan. Kalau kita panggil wahai sperma, kita panggil kepada manusia, wahai sperma, kira-kira layak atau enggak itu? Ya enggak layak lah. Tapi kalau dipanggil misalnya sperma itu dipanggil wahai manusia, oh itu lebih enggak layak lagi, lebih lucu lagi, kan begitu.
Begitu juga dengan energinya. Energinya dipanggil, wahai sperma dan manusia, layak nggak? Nggak layak lah. Pada faktanya, walaupun mereka terikat di dalam satu hierarki, tetapi tiga-tiganya ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Sekarang PR-nya adalah mencari posisi teratas. Posisi teratas ini siapa sebenarnya? Yang berkuasa siapa posisi teratas? Posisi teratas itu manusia, itu posisi teratas. Status yang objek yang bisa diberikan status itu cuma manusia. Cuma manusia. Fakta, itu fakta. Lagi-lagi fakta sunt potentiarum verbis. Sama dengan Allah dan firman kan? Kalau seandainya Allah tidak berfirman, catat, Allah tidak berfirman. Apakah dia berkuasa? Berkuasa lah. Saya bilang enggak. Tetaplah berkuasa walaupun dia diam baik. Dia nggak punya kata-kata, dia tetap berkuasa. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, kalau firman ya, firman tanpa Allah, dia berkuasa nggak? Mana bisa dia berkuasa? Nggak bisa dia berkuasa. Sama seperti saya ini yang sedang berbicara ini. Saya diem, nggak apa-apa, saya tetap manusia. Saya diem, saya tetap manusia. Suara saya nggak saya keluarin, saya tetap manusia. Kan begitu, sama kan? Suara saya bisa ada kan karena kehendak saya. Memangnya bisa suara saya berkehendak sendiri? Ya nggak bisa, sesuai dengan perkataan Yesus. Nggak bisa. Nah, masalahnya hari ini adalah yang berkuasa siapa? Suara saya atau saya? Nah, ini yang Kristen ini selalu menghindar. Dia selalu menggunakan metodologi hakikat. Pada hakikatnya, ketika kami menyembah Allah, secara tidak langsung kami menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini curang, ini licik, nggak bisa kayak begitulah. Nanti Bapak marah. Jangan nanti Bapak marah. Makanya anak itu selalu bilang aja, satu Bapakmu, kan gitu. Siapa dia yang ada di kerajaan sorga? Gitu dia. Nice. Mantap. James, ini ketinggian apa gimana, James? James, ini ketinggian apa gimana? Ngerti. Alhamdulillah. Ngerti ya? Kalau komentar dong kalau ngerti. Yang sering menjadi problem juga, James. Kalau diskusi ya, aduh Pak Yusar berisik Limit dulu, Bang. Itu tidak bisa mengartikan firman itu apa, hakikat itu apa. Kalau saudara kita Kristen nih, terutama James, ingin konsisten dulu apa arti firman dan apa arti hakikat, saya rasa Anda tidak akan menganut Trinitas itu. Ini dulu nih. Firman adalah, hakikat adalah. Nah, kalau ini komitmen dengan penjelasan kedua kata ini dulu, Anda akan kebingungan menjelaskan Trinitas. Nggak masuk. Benar nggak, Bang Neplos? Ya, satu PR dari saya yang kalau bisa dijawab ya, sepertinya saya bakal berhenti main TikTok dan mungkin saya bisa jadi gila, gangguan jiwa. Ternyata ada orang yang bisa menjawab ini ya. Pertanyaan sederhana saja, satu saya pertanyaan dari saya. Bagi saya, syarat menjadi Tuhan itu ada dua. Syarat menjadi Tuhan, pertama menciptakan suatu ketiadaan, yang kedua tidak bergantung dengan apapun. Pertanyaan saya, dengan standar itu kira-kira Yesus layak atau tidak jadi Tuhan? Cuman itu pertanyaan saya. Kalau bisa dijawab layak, wah berhenti saya, gangguan jiwa saya langsung. Ya itu dia. Jadi kalau Bro James, coba kau mantapkan dulu arti firman. Menurut kamu apa, Bro James? Aduh, bingung, Bos. Ngerti aja, Bos. Firman itu kalau secara bahasa umumnya adalah, kata firman adalah kata atau perintah Tuhan, ucapan Tuhan.
Itu bahasa umumnya ya. Udah dijelaskan tadi Bang Demplos tuh. Firman adalah kata atau perintah ucapan Tuhan. Bahasa umumnya loh. Jadi kata, isi kata itu perintah. Kalau hakikat adalah inti dasar atau keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau ini udah konsisten dulu di sini, nah gimana mau menjelaskan Trinitas? Yesus masuk di mana? Yesus nggak masuk. Kalau ngerti arti firman, karena Yesus adalah manusia. Oke. Hakikat adalah inti dasar atau keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia. Keadaan sebenarnya Bapa bukan manusia. Menurut iman Kristen, roh. Jadi hakikat Yesus dengan hakikat Bapa berbeda. Tidak bisa lagi disebut tiga pribadi satu hakikat. Nggak kena. Karena ketiganya berbeda hakikat. Kita semua ini pribadinya berbeda yang ada di sini. Tapi satu hakikat. Apa itu hakikat kita sebagai manusia? Nah kalau ini mau diluruskan cepat sebenarnya James. Itu loh, ini standar banget loh ya. Standar banget. Nah cuma ini selalu diputar-putar gitu loh. James, lu bikin apa ke James? James? Ya. Jangan ngantuk, galak dikit napa? James? Ya bos. Lu jangan nangis. Jangan bersedih dong. Semangat. Enggak, gue lagi duduk aja. Gue lagi duduk dengerin kok. Nah kalau lagi kembali ke konsep ketuhanan, gitu ya, terstruktur itu para dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, James, gitu ya. Itu tidak ada konsep Trinitas. Semua konsepnya tauhid. Hanya satu Tuhan. Hanya satu yang disembah. Enggak ada tambahan. Anda James. Jadi dipersingkat, dipermudah ya. Cek coba Ulangan 64. Jelas sekali itu loh. Kalau mau ke perjanjian yang baru cek Markus 12:29. Yohanes 17:7. Sering kalah banyak terjemahan pakai Yohanes 13:13. Ditambahin huruf H. Dan seterusnya itu loh yang membuat teman-teman sering kalah diskusi ya, ini yang muter gitu. Jadi kalau bisa ya pikirkan dulu, mundur lah bahwa Yesus itu ya sebagaimana yang kita tahu dia manusia, utusan Tuhan. Lu setuju nggak James? Yesus hanya utusan Tuhan. James, setuju nggak? James. Kalau nggak setuju gue minum dulu nih. Saya pamit turun dulu ya bos ya. Ya tapi lu jangan sedih ya. Enggak bos. Makasih banyak bos, Andi. Oke James. Kan lu tahu nomorku James. Kalau ada apa-apa lu hubungin gue lah. Iya ya. Ya dikit James, pesan buat lu James. Ya. Sebelum lu meninggal, hidup dulu. Segeralah. Iya, napas. Sebatang dua batang. Segeralah bersyahadat. Belajar itu setelah syahadat aja. Karena umur nggak ada yang tahu, bre. Oke, semangat.
Live ini tutup Gurunda dulu. mungkin? Live ini tutup dulu. Res, nanti kita lanjut lagi. Atau lu mau terusin? Aku tutup dulu ya. Aku tutup juga. Tutup dulu Bang Andi. Ya, tutup bareng lah. Iya, silakan. Ya Ikhwan, demikianlah ya, walaupun sepi dan dingin live kita kali ini, tapi alhamdulillah ada sisi positif ya, karena James yang dulu bukanlah James yang sekarang. Iya, James Bos. yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu Iya, Bos. ditendang, sekarang disayang. Gitu dia. Iya Bos. Tuntung. Ya semoga James segera menjemput hidayahnya, karena takut ajalah menjemput. Amin Bos. Thank you. Amin. Maka dari itu kita tutup dengan doa kafaratul Ntar majlis. dulu. Apa lagi? James belum pamit sama Bang Juma. Oh iya, pamit dulu lah. Makasih Bang Suma. Iya Makasih Bos. Bang Kores. Thank you. Sama-sama. James. Makasih Ustadz. Iya, semoga Makasih dapat semuanya. hidayah. Amin. Makasih. Amin. Berpelukan. Berpelukan. Tinggi tinggi dek dek tipsi dek dek lala yatno. Thank you. Oke. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu umah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, di YouTube kita akan kembali lagi nanti. Sampai jumpa. Iya Bos. Yeay, satu konten. Alhamdulillah. Thank you Bos. Gurunda sibuk apa? Kuat jam ya? Dengerin kalian tadi. Tadi tuh kalau Gurunda yang ngomong tuh, insya Allah tuh James langsung belajar wudhu Gurunda. Komen api di bawah dan juga di channel YouTube Zulkifli Mabas, lucu-lucu. Sekali-kali dong, kalau Bang gitu Bang Juma jangan terlalu diforsir tenaganya. Iya kan tadi sudah cuman James aja Bos. Iya, Bang Juma juga perlu santai sama netizen gitu loh. Iya Bos, thank you.